Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat iman Islam, sehingga kita kemudian bisa menjalani tugas kita sebagai manusia, menyembah kepada pencipta langit dan bumi tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Salam serta taslim untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi alam semesta, yang mengajarkan kepada kita arti sebuah kebenaran dengan tolak ukur akal dan pewahyuan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali berjumpa. Tentu tujuannya adalah mengedukasi, mengajak teman-teman Islam maupun yang non-Muslim atau non-Islam untuk kembali merefleksi kemudian bagaimana kita menjadi seorang manusia, dari mana kita datang, untuk apa kita ada, dan hendak kemana kita pergi. Nah, ini ada hal yang kemudian penting untuk dibahas, dua agama, Islam dan Kristen, di mana kita mengetahui bahwa agama Islam itu hadir di atas muka bumi ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Awalnya tidak bersumber dari hasil penelitian atau hasil mengambil terjemahan dari agama lain, melainkan membahas tentang Taurat, membahas tentang kitab-kitab terdahulu, dan juga membahas tentang nabi-nabi terdahulu, itu dengan cakupan pewahyuan tersendiri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu, seperti yang terjadi kepada kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita ini, yang digunakan oleh saudara non-Muslim. Untuk itu teman-teman, kita meminta kepada saudara kita yang sekarang mengatakan diri mereka sebagai Yahudi, ya. Mereka mengatakan mereka adalah Yahudi rohani atau Israel rohani. Maka kita mencari benang merah kemana hendak mereka menjelaskan ke kita terkait dengan tema ini. Apakah memang mereka memiliki legalitas untuk menggunakan kitab kitabnya orang Yahudi yang ada pada diri mereka, yang ada pada teman-teman kita itu berupa terjemahan. Oke, kita tidak berpanjang lebar, kita naikkan saudara kita non-Muslim untuk menjelaskan kepada kita dari mana kitab ini kok bisa sampai ada kepada agama yang dianut di luar Islam ini. Ya, selamat malam Zuma. Malam, saudara, malam. Saya besarkan dulu ya. Saya mau nagih. Oke. Jawabanmu gimana? Apa itu? Kitab atau suhufnya Ibrahim itu apa namanya? Kau belum jawab itu dari dulu. Kalau
suhuf Ibrahim, berarti itu ketetapan kepada Ibrahim, dan alhamdulillah ketetapan-ketetapan itu kemudian tidak diambil, tidak di kitab kami. Seperti itu, saudara. Kitabnya namanya apa? Sama seperti ketika saya bertanya kitab Nabi Edo yang ada dalam kitab saudara pun, Anda tidak akan bisa menunjukkan kitab Edo itu yang mana. Jadi sesuatu yang tidak sabar. Tertulis di dalam surah Al-Ala ayat 19. Iya, tahu. Saya tahu. Sekarang buka kamera dulu, Bang. Buka kamera dulu baru. Buka kamera dulu. Jawabanmu, kenapa nggak jawab-jawab? Katanya tahu. Di mana kita pernah ketemu? Saya baru kali ini jumpa sama saudara. Mimpi kayaknya. Kayak Edis. Kayak cara-cara Edis berdiskusi. Saya tiap saat berdiskusi dan saya tidak pernah bertemu dengan Anda. Sekarang mengaku beberapa bulan. Biar dianggap sok ganteng gitu, sok cantik, sok pintar. Kayak Paulus Anda ini. Jadi gini kawan. Yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oke? Tidak berani jawab kitabnya Ibrahim di dalam surah Al-Ala. Tidak ada hubungannya dengan tema ini. Kitabnya Nabi Ibrahim, ketetapan yang datang kepada Ibrahim juga bukanlah yang datang yang kami gunakan hari ini. Kitab itu artinya apa? Kitab itu artinya ketetapan. Bukan berarti kitab itu berarti seperti ini mestinya. Enggak. Kitab itu bisa berarti ketetapan. Jadi ketetapan yang diberikan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Gak usah kemana-mana. Ya. Naik lagi. Kita bahas tema ini. Gak usah kabur. Naik. Gak usah bahas. Sama ketika saya bertanya juga kitab Nabi Edo. Mana kitab Nabi Edo itu? Yang diterangkan di dalam kitabmu, kitab Injil, ketetapan Injil yang diajarkan Yesus di Galilea. Mana Injilnya Yesus itu? Jadi nggak usah terlalu lebay. Tunjukkan aja kenapa kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agamamu. Gitu loh. Nggak usah pura-pura kemana-mana perginya. Kami tidak menggunakan ketetapan-ketetapan itu kecuali apa yang tertuang di dalam pengajaran Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Gitu kawan, gak usah terlalu jauh pergi. Nanti kamu ditanya juga terkait dengan kitab Nabi Edo, Injil. Mana firman yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya mana? Moderator saya mungkin tidak kerja di Maya. Banyak loh ini. Dinaikkan aja 1 atau 2. Banyak permintaan. Halo. Boneng, kamu ini tidak pantas jadi advokat. Boneng, Kenapa bang? kamu nggak cocok. Kenapa? Kamu Alasannya? Alasannya ini kita hidup di bumi ini masing-masing punya kepercayaan. Jangan bahas soal agama. Oh, gitu ya. Jadi maunya, gitu gimana? jadi maunya Kristen aja yang bahas agama kami gitu. Itu semua ada di Indonesia. Bilang semua orang-orang di Indonesia sana diam semua, jangan bahas agama. Termasuk Kristen gitu. Termasuklah namanya agama itu masing-masing. Oh, kalau begitu bubarkan STT. Karena mereka mengkaji 3 SKS bahkan lebih di dalam sekolah teologi membahas tentang Islam, tapi dengan cara-cara menyesatkan kan gitu. Bubarkan lembaga Bibelmu yang menggunakan istilah-istilah Islam. Kan gitu. Sudah Boneng, saya turun. Malu ya.
Sande loh. Kasihan, kasihan banget. Makasih Bang ART, sehat selalu semuanya. Teman-teman yang mendukung kegiatan kita ini, syukran. BDL, thank you. Halo, halo, cek, cek, cek. Oh, ada Bang Handi di bawah. Alhamdulillah. Gurunda. Waalaikumsalam. Gurunda, tadi Siap. lagi live sama Elia Miron nggak? Enggak. Wah, tadi ada video Elia Miron itu. Enggak, bukan saya. Berarti Iya, Bang semua buatan. saya cek di YouTube tapi nggak ada itu. Tapi herannya di situ ada loh, pengikutnya juga banyak bukan semua yang itu. Pengikutnya banyak. Iya, iya, iya. Jangankan saya, Yesus aja ada duplikatnya loh. Halo Bro Juma, Halo juga saudara, maskernya kok nggak buka-buka itu? saudara pedofil, apa kabar? Buka dong maskernya bro. Kenapa harus buka? Maskernya. Kenapa harus buka? Anda buka kamera dulu dong. Buka kamera Buka dulu juga. masker dulu baru aku buka kamera. Kenapa harus masker kamu temani ribut? Aduh bro. Kenapa rupanya? Mana kamu lari-lari terus nih kamu? Enggak, maksudnya kalau saya buka masker, pengetahuan saya tentang Kristen itu berkurang gitu. Berkurang lah. Karena Karena Hah? karena kamu sebenarnya nggak tahu Kristen apa-apa. Hah? Iya. Lawan saya dong, jangan lawan masker. Ya udah yuk saya lawan kamu yuk. Oke, ini temanya hubungan Taurat dengan agama Kristen itu apa? Silakan. Hubungan Taurat dengan Kristen itu adalah karena nama Muhammad ngaku-ngaku ada di Taurat. Nah, itu hubungannya. Gak nyambung, Iya. gak Muhammad nyambung, gak ngaku-ngaku kan nyambung, namanya ada di Taurat kan? nggak nyambung. Hubungannya Tauratnya Musa dengan agama Kristen Kenapa penyembah dia manusia takut? itu. Enggak, Bang. Ya takut kan? Kenapa Enggak nama takut. Muhammad ngaku-ngaku ada di Taurat? Nah, sekarang mana Taurat? Coba tunjukkan dulu kepada saya Ya, nama mana Tauratnya biar saya tunjukkan. Iya, makanya itu saya nanya Ini, kamu. sini, mana Muhammad ada Tauratnya? Di Taurat. Di mana? Mana coba? Tauratnya? Taurat itu dijual di mana? Biar saya Justru tunjukkan saya namanya. nanya kamu. Taurat Di itu kan surat kitabnya Al-Araf Yahudi. 157 katanya nama Muhammad ada di Taurat. Coba tunjukkan dulu Nah. kepada saya. Taurat yang mana? Tunjukkan dulu. Taurat yang mana ada nama Nabi Muhammad? Tauratnya Nabi Musa. Mana Tauratnya Nabi Musa sekarang? Tunjukkan ke sini kitabnya, biar ku tunjukkan kau bahwa di situ ada namanya nabiku. Kan kau tunjukkan ini. Ini bukan kitabnya Nabi Musa, ini terjemahan ini. Mana mungkin lolos namanya nabiku di sini, tidak mungkin. Ada-ada aja. Ributnya sama masker. Gak usah emosian, diskusinya yang baik-baik aja kita. Edukasi, menjelaskan, memberi pengertian kepada kami umat Islam. Gak usah ngamuk, gak usah menghina, gak usah menghujat. Kan katanya agama kasih. Ayo, silakan saudara Kristen, jelaskan tema ini. Kalau kami sudah final, Taurat itu adalah kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang diutus kepada kaumnya Bani Israel.
Selamat malam saudara. Saudara siapa nih? Meli. Ya, selamat malam. Malam saudara. Dari Katolik, Protestan? Ini dari Kristen Protestan ya? Protestan. Oh, siap. Mungkin saudara bisa menjelaskan ke saya hubungannya Taurat atau kitabnya Nabi Musa ini dengan agama Protestan. Itu letaknya di mana gitu loh. Saya ingin tahu. Silakan. Letaknya buku Alkitab. Gimana? Letaknya di buku Alkitab. Nah, di mana di dalam Bible, Torah atau terjemahan yang Anda pegang itu menjelaskan bahwa ketetapan-ketetapan yang datang kepada Musa itu Yang tertulis diberikan kepada orang-orang Kristen. Di mana yang tertulis itu? tertulis Ulangan Ulangan berapa itu, Bang? pasal Ulangan berapa? Ulangan Iya. kalau tidak salah ke pasal ke-10. Ulangan 10. Tengok dulu. Ulangan berapa? Biar kita cari. Ulangan berapa? Ya, Ulangan 10 Nomor berapa, Bang? Coba dibuka. Bentar dulu ya. Saya juga buka. Iya. Kita cari. Siap. Cari dulu ya. Boleh kan? Itulah ada Bible saya ini. Ulangan 10. Oke. Silakan. Ini salah Bang ya. Halo. Iya, halo. Oh, di Gimana? pasal 11. Di pasal ulangan 11. Ulangan 11. Oke. Ya. Ulangan 11 nomor Ulangan 11 nomor berapa, Bang? 25. Ulangan 11 nomor 25. Ya. Coba Anda bacakan ke kita. Jangan engkau. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan, Bang. Iya, halo juga. Jelas Silakan. Iya, silakan. ya. Ya kita cari dulu. Bentar dulu. Tertulis. Bilangan. Itu kan. Aduh. Kalau kami kan diajarkan seruan Nabi Musa itu hanya kepada Bani Israel. Ya, cari pertanyaan yang lain, Bang. Biar aku cari enggak. ini isi. Nah, Kalau kami di Islam menerima pemberitaan melalui Al-Quran,
bahwa Nabi Musa itu diseru oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi nabi, untuk menjadi utusan bagi Bani Israel saja. Tidak ada beliau diutus untuk seluruh manusia, termasuk diutus untuk orang Indonesia, itu nggak ada. Nah ini bang, kita cari di pasal 5. Ulangan 5. Iya, Ulangan. ulangan 5. Ya, silakan Anda baca. Didengar dulu Silakan. bang ya. Iya, saya dengar. Akulah Tuhan Allahmu yang bawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perdukaan. Jangan ada padamu Allah selain di hadapanku. Iya, Jelas kan? iya, Jangan membuat bagimu patung Patung. menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di iya, bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi. iya, Ayat ke-9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang bercemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jelas? jelas. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari yang membenci aku. Aku, ya, Ayat 16, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu iya, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan ya, Allahmu supaya lanjut ya, supaya lanjut umurmu dan usiamu. baik kepada keadaanmu Ya, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu iya, kepadamu. ya, Ayat 11, jangan membunuh. ya, Ayat 16, iya, jangan berzina. ya, 19, ya, ayat 20, Jangan bersaksi jangan dusta. mengucapkan saksi ya, tentang sesaksi. 21. Ayat 21, Jangan mengingini jangan istri sesamamu. dan Ya, jangan beratkan rumahnya dan atau ladang atau hambanya, laki-laki atau hamba perempuan, atau lembaga atau keledainya, atau Ya. apapun yang punya sesamamu. oke. Nah, sampai di situ bang. Nah, itu seruan, 10 itu seruan untuk Bani siapa? Hah? Itu perintah kepada siapa? Allah itu diperintahkan kepada manusia. Coba Anda baca nomor satunya, Bang. Nomor 1, Iya. mana tadi ini ya? Iya. Ulangan 5 nomor 1, nomor 2. Coba Anda baca. Bilangan 1 dan Iya. nomor 2. Boleh. Ayat 2 kan? Nomor 1 aja. Terlalu panjang nanti. Pasal 1. Pasal 1. Ulangan 5. Ulangan 5 yang tadi. Ulangan 5 yang tadi Anda baca. Oh, ayat 1.
Oh, yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Yang saya tanya hubungannya kitab Taurat dengan Kristen, bukan orang Israel. Hubungannya. Tadi yang Anda baca itu kan perintah Tuhan kepada Musa untuk menyampaikan ketetapan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan hukum-hukum kepada kaum Israel. Jadi Taurat Ya, itu hubungannya, Bang. ketetapan Tuhan itu, peraturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan hanya kepada kaum Israel, sedangkan Kristen bukan Israel. Jadi Yang silakan. yang ditujukan Bang kepada orang-orang yang berdosa. Israel. Itu Bang. Kepada Israel Anda menyebutnya Ya, tadi. bukan Anda hanya Israel. tadi bukan Anda hanya membacanya. Tadi saudara membacanya. Jangan Bukan hanya Israel. Ya. hanya Israel, itu ketetapan hanya untuk kaum Israel. Anda sendiri yang membacanya kok jadi oleng. Maka nih solang. Menrasi Bang Andi. Di dalam ulangan 5 itu, di situ Nabi Musa mendapatkan perintah untuk menyeru agar kepada orang-orang Israel agar berkumpul, karena Nabi Musa ingin menyampaikan kemudian seruan, ketetapan, peraturan yang diterima Musa. Maka Musa diminta oleh Tuhan agar Nabi Musa berseru kepada orang-orang Israel, bukan kepada orang lain. Halo teman-teman, selamat malam. Di sini ada Eva, ada Koneng, ada Jalan Lurus. Silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Halo. Wah, benar-benar ini. Naik-naik tapi nggak bersuara. Halo. 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 Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang semua. Ya, Gimana kabar? Apa kabar, sehat kah? baik, Tuh, alhamdulillah. Bang. Amin. Semangat terus perjuangkan. Shalom Siap, Mas siap. Edi, Mas Suma. Iya. Shalom. Iya, Bang. Bisa buka kamera, Bangku? Biar kita diskusi pelan-pelan. Belum bisa buka kameranya nih. Oke. Ada tema yang menarik. Apa hubungannya agama Kristen ini dengan Torahnya Nabi Musa? Abang. Bisa buka kamera? Bang Indra, thank you Bang Indra. Bisa buka kameranya, Bang? Halo. Itu undangan saya udah undangan untuk buka kamera, silakan dibuka. Silakan, Bang.
Jadi kalau naik ke sini sudah siap buka kamera biar kita berdiskusi. Saudara Atta, buka kameranya, saya sudah kirimkan permintaan. Silakan. Saudara Atta, Ya, buka kamera bang, saya sudah kirim permintaan untuk buka kamera. gimana caranya? Bosan juga Ya. nih. Tinggal diterima bang, itu saya sudah kirim. Silakan, silakan, buka kameranya. Ya gitu dong. Nah kan bagus kalau buka kamera kan ya. Oke. Bisa dijelaskan kepada kami umat Islam ini hubungan kitab Taurat dengan agama Kristen? Taurat. Iya. Hubungan perjanjian lama lah, perjanjian lama dengan saudara Kristen. Apa hubungannya gitu maksudnya bang? Karena kalau yang kami tahu nih, kami tahu dalam Al-Quran, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada orang-orang Israel. Tapi mana tahu ada informasi baru dari saudara Kristen bahwa hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa itu ternyata juga berlaku kepada orang Kristen di luar Yahudi. Nah, apakah dalil itu ada? Kalau ada saya ingin tahu. Kami umat Islam semuanya ingin tahu. Karena yang ada di Indonesia ini orang-orang kita, orang Kristen itu mengaku bahwa kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Kristen. Iya. Bahkan kitabnya ini digabung ini. Perjanjian baru setengah. Ini yang mereka sebut perjanjian lama adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Nah ini yang ingin kami tahu, apa hubungannya kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Ada data mungkin atau ada dalil? Kalau kami di Islam udah final, ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, pencipta langit dan bumi itu menyatakan kepada Nabi Musa, ya Musa inni stafaituka. Jadi Nabi Musa itu ditetapkan kemudian sebagai nabi bagi Bani Israel, membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan. Kemudian di ayat lain dikatakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Jadi Nabi Musa diberikan ketetapan, pengajaran-pengajaran, penjelasan yang jelas tentang materi atau tentang syariat yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Lalu Tuhan perintahkan kemudian agar Nabi Musa meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya Bani Israel. Itu dalam Al-Quran. Nah, kok bisa ada di dalam Kristen yang bukan Bani Israel? Gimana ceritanya? Kok bisa? Padahal kitab itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Kristen? Itu yang masih kami penasaran, Bang. Silakan. Cari dulu ya. Iya. Silakan. Karena kalau gini, logikanya gini. Kalau mobil bukan mobil kita, itu punya kita, itu kan jelas konotasinya sesuatu yang buruk, mengambil punya orang tanpa izin, kan itu pencurian namanya. Itu masalah materi, apalagi mengenai kitab suci. Ternyata bukan kitab suci kita klaim punya kita. Berarti kalau itu betul,
hanya hasil mengambil punya orang, apalagi terkait dengan kitab suci, berarti bermasalah agama kita ini. Karena berdiri di atas hasil curian punya orang kita ambil. Lalu kita bikin sekte, lalu kita bikin agama, padahal ternyata kitab itu bukan untuk kita. Gitu saudaraku. Makanya ada dua agama, Yahudi dan Kristen, menggunakan kitab yang sama-sama mengklaim itu Taurat. Yang satu pakai bahasa Ibrani, yaitu Yahudi. Yang satu pakai terjemahan saja, yaitu orang Kristen. Nah, mana si pemilik yang benar ini siapa sih? Yang pegang Taurat bahasa Ibrani yang asli, atau Kristen yang hanya pegang terjemahan saja? Yang mana si pemiliknya? Karena tidak mungkin dua-duanya pemilik. Pasti ada satu di antara kedua kelompok ini. Nah, yang bukan pemilik inilah yang perlu dipertanyakan. Agama apa itu? Kok bisa cuman terjemahan kitabnya agama orang diambilnya, terus kemudian dianggapnya itu begini, ya? Oke, silakan. Selamat malam, Bang. Malam. Gimana, sehat, Bang? Sehat, makasih. Bagus, Bang. Ya, Sehat, Anda juga saya sehat. sih mau. Ya, puji Tuhan, Bang. Kita Kristen sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Nias? Iya. Iya, Bang. Dari Nias, tapi saya tinggal di Sumatera Utara. Oke, siap-siap. Abang tinggal di mana? Saya di Sulawesi, tepatnya di Makassar. Salam kenal, Bang, ya. Alhamdulillah, iya siap. Kemarin juga sih pernah juga sih naik di Ustadz Yusuf PI ya. Oh iya, Itulah. Ya. siap. Tapi nggak terlalu pandai kali saya, Bang, hanya belajar sedikit gitu. Iya, harus itu harus. Nah, mungkin materi pembelajarnya mungkin sudah sampai kepada seperti kami kan. Ini kan kitab Iya, suci Al-Quran. Iya, Bang. Ini kitabnya umat Islam ini. Kitabnya umat Islam ini memang diutus, diwahyukan dari langit untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Jadi siapapun termasuk Anda, kitab Anda sebenarnya ini. Karena ini diwahyukan kepada seluruh umat manusia. Nah, sedangkan kalau Taurat, kitabnya orang Yahudi, yang dia katakan ini, yang bahasa Ibrani ini, itu diwahyukan hanya untuk kepada kaumnya Bani Israel. Tapi berjalannya waktu, hadir Kristen mengambil terjemahannya kitab ini, terjemahan dari kitab ini, digabung masuk ke dalam berdampingan dengan kitab yang menggunakan bahasa Yunani tadinya. Lalu digabung menjadi satu, menjadilah Bible. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Nah, muncul pertanyaan, gimana ceritanya kok kitabnya Nabi Musa untuk orang Yahudi kenapa bisa ada di dalam agama Kristen yang bukan Yahudi? Mungkin bisa dijelaskan ke saya, ke kami umat Islam. Silakan. Ya, kalau saya sih, Bang, nggak terlalu tahu itu kan termasuk sejarah, ya kan. Isi Alkitab ini kan termasuk sejarah peristiwa bumi ini kan begitu. Kenapa ada Alkitab? Kenapa ada peristiwa itu? Ya kan? Kalau menurut saya sekarang kan beradanya di tahun 2025. Jadi kita itu peristiwanya kan apalagi dalam Alkitab ini termasuk Perjanjian Lama itu kan beberapa ribu tahun yang lalu, dan kita tidak tahu bagaimana itu peristiwanya. Tapi setidaknya lewat Alkitab ini tadi kita tahu bagaimana perjalanan umat Tuhan. Salah satunya yang disebut dalam Alkitab adalah bangsa Israel, ya kan? Melalui bangsa Israel inilah kita mengetahui bagaimana peristiwa awal mulanya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, dan begitu juga misalnya Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, begitu juga Daniel ya yang dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi melalui sejarah-sejarah itu dan begitu seterusnya
perjalanan Israel ini sampai sehingga lahirlah yang namanya melalui keyakinan kami Yesus. Dia lahir juga bagian keturunan dari Daud. Daud ini juga nenek moyangnya adalah Israel. Gitu. Jadi berkaitan semua melalui cerita itulah kita bisa mengetahui bahwasanya itu perjanjian lama itu bukan hanya berkaitan, bukan hanya berfungsi hanya kepada bangsa Israel, tetapi itu termasuk sejarah dunia, sejarah misalnya peristiwa itu. Tanpa misalnya kita ketahui sejarah itu, kita tidak bisa. Keilmuan, saya juga membaca ini. Memang ada sejarah ditulis di dalam sejarah terkait dengan nabi-nabi, ya. Memang saya pun mengakui itu. Tetapi ketika saya membaca buku ini, ternyata kitab ini hanya untuk orang Yahudi saja. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya, itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Misalnya di dalam Ulangan 33 nomor 4, bahwa hukum yang datang kepada Musa itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Berarti ya punya Bani Yakub aja ini. Tapi kalau kita katakan pingin kita baca, boleh baca saja. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa ini kitab adalah milik saya, diwahyukan dari langit untuk saya, karena dia diwahyukan dari langit hanya untuk Bani Israel tok. Sementara kita bukan Bani Israel. Makanya berarti, muncul gimana? Dari yang abang dari cara penyampaian ini, sebenarnya abang itu yang diselamatkan hanya orang Israel gitu loh. Jadi artinya gini, ketika memberikan misalnya mujizat, salah satunya terjadi di Mesir waktu keluar bangsa Israel itu dari Mesir. Di situ artinya dia menunjukkan kepada dunia bahwasanya Allah yang benar itu adalah Allah dari bangsa Israel. Disitulah menunjukkan artinya melalui Tuhan Israel ini itulah salah satunya jalan keselamatan. Berarti kalau hanya untuk Israel aja ini untuk berlaku, berarti dia nggak berfungsi untuk suku-suku yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Disitulah kita lihat melalui peristiwa-peristiwa itulah tadi kita bisa meyakini bahwasanya Tuhan Israel itulah yang harus kita sembah dan kita pertahankan gitu, karena melalui Tuhan Israel itulah bisa ada keselamatan gitu. Salah satunya tadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bisa berapa itu tulah ke-10 itu bisa dia berikan mujizat itu, dan itu tidak bisa kita bahkan pun mungkin bukan hanya Kristen yang bisa belajar peristiwa itu, mungkin kita juga yang kita di Muslim juga belajar hal peristiwa seperti itu. Jadi karena kami sebagai Kristen meyakini dan percaya melalui tadi peristiwa-peristiwa itu, dan berkaitan juga dengan dengan Yesus ini lahirnya juga di dalam tengah-tengah bangsa Israel, suku Israel. Dan kedatangan Yesus ini bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel, berlaku juga untuk seluruh bumi, karena di dalam di dalam Matius 28 ya ayat 19 kalau nggak salah itu dikatakan jadikanlah bangsa muridku. Artinya bangsa itu bukan hanya bangsa Israel, seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini artinya harus diselamatkan. Bukan hanya satu golongan gitu. Jadi untuk diselamatkan itu bukan hanya satu golongan, Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk satu golongan gitu, tapi Tuhan untuk seluruh umat manusia. Cuman keselamatan itu atau pemberitaan wahyu itu kepada satu suku yang namanya tadi Israel. Baik, Anda punya Bible di situ? Iya, punya, Pak. Silakan dibuka Mazmur 147. Mazmur 47, Bang ya. 147. Bentar, Bang ya. Silakan. Mazmur 147, Bang ya. Siap. Oke. Ayat berapa, Bang? Ayat kedua dari yang terakhir. 19. Ayat 19 ya. Ya, coba. Oke. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Oke. Lanjutnya, data selanjutnya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oke. Apa yang Anda tanggap di situ? Apakah hukum yang Tuhan berikan kepada Yakub, aturan-aturan kepada Israel, diberikan kepada bangsa di luar Israel?
Oh, di sini kan apanya itu situasinya gini bang. Situasinya ini yang menerima yang menerima tentang kepercayaan kepada Allah atau kepada Tuhan pada saat itu adalah hanya orang Israel. Karena yang di dalam ayat 20 dikatakan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Artinya walaupun disampaikan kepada orang yang tidak percaya, itu tidak akan masuk di akalnya bang. Gitu kalau kita ambil dari ayat 20-nya. Makanya mereka walaupun disampaikan hukum-hukum tentang hukum ini tadi, mereka tidak mengenal dan tidak mereka terima. Itu dalilnya dalilnya nomor 20 itu kayak mana bunyinya di sana, Bang? Ya, ini nomor 20-nya Bang ya, yang paling terakhir ini dikatakan Bang. Dikatakan di sini dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi walaupun disampaikan hukum-hukum Tuhan ini mereka tidak akan tidak akan menerima. Memang ada perintahnya di situ akan menyampaikan ke bangsa lain atau aturan-aturannya itu tidak diberikan ke bangsa lain. Kenapa nggak diberikan ke bangsa lain? Karena mereka tidak akan menerima hukum-hukum ini dan mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Karena itu memang hanya diberikan kepada Bani Israel. Menerima hukum-hukum Tuhan ini, maka kepada bangsa Israel lah diberikan hukum ini yang bisa melaksanakan hukum ini. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen kalau begitu? Hah? Apa hubungannya dengan Kristen? Oke. Apa hubungannya dengan Kristen? Ya. Kristen ini kutanya dulu sama abang. Abang kan mungkin Kristen ini apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Oke. Jadi waktu datang Yesus ke dunia ini apa yang diajarkan? Yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel adalah Injil, bukan Taurat. Injil ya? Oke. Tolong dulu Bang dibuka dulu Matius apa Bang? Matius 28. Matius 5 ayat 17 Bang. Matius 5 nomor 17. Ayat 17. Iya. Apakah di situ Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa? Gini maksudnya Bang, karena biar supaya tahu kita dulu Bang, biar supaya tahu kita kan. Iya. Tujuannya kenapa apa itu? Ini bukan masalah untuk bangsa Bang. Karena yang diajarkan Yesus masalahnya untuk keselamatan. Masalahnya Yesusnya yang mengatakan kalau dia itu hanya untuk Israel. Dia tidak pernah mengatakan aku diutus untuk bangsa lain. Ini bukan masalah diutus Bang, ini masalah ajarannya gitu. Iya, tadi kan abang bilang kan Kristen itu adalah mengikut Kristus. Berarti apa yang disampaikan Yesus itu berarti kita ikuti dong. Kan begitu. Nah, sekarang di mana Yesus mengajarkan? Oke. Sekarang di mana Yesus mengajarkan? Ke gereja aja dulu. Tujuan bergereja itu menurut abang apa? Gimana? Tujuan bergereja itu untuk apa menurut abang? Menyembah Kristus. Ah itu. Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Ya, kan dikatakan di sini itu kan gereja itu kan untuk bersekutu. Iya, bersekutu menyembah Kristus. Nama Tuhan. Menyembah Kristus, menyembah Kristus. Sekarang Yesus anak Maria di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oke, saya bacakanlah dulu ini Bang yang Matius 5 ini ayat 17 kan. Mungkin Abang tidak bisa baca ke sana kan. Saya bacakan dulu Bang ya. Saya dalam tahu itu 17, Bang. Jangan Yesus kamu menyangka kan itu. Gini Bang, maksud gini mungkin kalau Abang mungkin udah paham, mungkin penonton belum paham tentang ayat ini kan. Jadi supaya kita tahu kan, karena tadi yang saya sampaikan, yang Abang bilang tadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu adalah ajaran kebaikan kan begitu. Oke, sabar dulu. Saya bertanya sebelum Anda baca dulu. Saya ingin gali wawasan Anda ini. Janganlah kamu, saya ingin tahu. Kamu di situ maksud Yesus siapa? Kalau di room Bang apa ya Bang Yusuf nggak pernah di mute saya. Kalau di sini di mute, jadi nggak enak gitu diskusi kalau di mute Bang. Coba saya ulang lagi pertanyaannya. Janganlah kamu di situ siapa yang dimaksud Yesus? Siapa? Kepada apa? Kepada pengikutnya atau kepada bangsa Israel pada saat itu? Israel.
Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Israel. Sementara kalian bukan Israel. Jadi ketika Yesus berbicara kepada orang Israel, kalian jangan merasa dong. Kalian ini siapa rupanya? Kalian hanya mengklaim pengikut. Tetapi kan Yesus sudah memberikan data. Aku akan mengusir orang-orang yang memakai namaku. Yang datang nyamar seperti mengaku pengikutku tapi bukan. Sama ini Matius 5. Nomor 17, jangan kau mengira, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan. Nah, sedangkan di Kristen diajarkan tidak ada keselamatan kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Orang Oke, Kristen lanjut. tidak ada keselamatan kalau dia masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus beda. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk melengkapi. Halo Jum, dengar ya, kedengaran? Iya. Capek kau Jum, konsili sudah sampai lebih 20 kali. Lebih dari sini pertanyaan. Ya udah kalau gitu mana jawabannya? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen? Nggak ada gunanya kau tanya itu. Kalau tidak ada jawabannya berarti kalian mencuri kitabnya orang. Konsili, oh jangan kau bilang mencuri. Ya kalau bukan hakmu kamu pakai, mencuri namanya itu bang. Loh, salah kau Jum. Lah coba buktikan legalitasnya Anda gunakan kitabnya Yahudi di mana? Pada saat itu, Pada saat mana? Silakan. konsili tahun ini nggak ingat aku. Katolik lagi. Hukum Taurat dulu, abangku. Ini dulu. Di sini ada nggak tertulis hukum-hukum ini ada untuk bangsa lain? Di mana? Di kitabnya orang Yahudi. Di kitabnya orang Yahudi. Iya. Kenapa? Ada nggak tertulis di sini bahwa dia mau Tuhannya Yahudi berfirman untuk disampaikan kepada bangsa lain selain Yahudi? Ada nggak? Kalau di Taurat tadi memang tidak. Tidak. Maka muncul pertanyaan kenapa ada di Kristen? Dengar. Tapi kalau di Injil ada. Iya, Injil maksud Anda itu yang ditulis oleh orang-orang yang Anda tidak kenal sendiri kan? Bukan itu. Hukum Taurat. Ini Taurat yang dimaksud bang, bukan buku-buku yang muncul belakangan. Taurat. Yang kita maksud, yang saya maksud ini Taurat. Kenapa Nih. juga? Yang saya maksud Taurat bang. Macam Taurat. suaramu. Taurat. Kenapa? Kenapa ada di agama Anda itu loh? Kalau tidak ada Taurat di agama Kristen, jadi perjanjian baru tidak ada gunanya. Nah memang itulah makanya kita cari apa alasannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, itu loh yang kita cari. Alasannya begini, di perjanjian lama semua nubuatan, di perjanjian baru digenapi. Jum, dengar, Jum. Oh, cuma kayak gitu lah kau. Dengar dulu. Di perjanjian lama dinubuatkan ya lahir dari, dengar dulu kagak garuk kepala, aku nggak suka kayak gitu. Kamu mentafsirkan kitabnya orang. Tunjukkan dulu dalilnya di mana di kitabnya Torah ini bahwa ini diwahyukan untuk bangsa lain. Itu dulu. Siapa bilang bahwasannya nggak ada untuk bangsa lain? Mana tunjukkan dalilnya? Kan tadi saya sudah menunjukkan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru. Apa hubungannya digenapi? Nggak ada hubungannya. Kitab ini dengar Juma.
pada saat Yesus Kristus mau naik ke surga, bahwasannya Injil ini harus di Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan? Ini. yang kami akui. Yang ini. Ya, Di mana Yesus menyebut buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi, di mana? maksudnya gini loh, dengar dulu. Pada saat Yesus mau naik ke surga, beritakanlah ke seluruh bumi, ke ujung dunia, Apa yang harus diberitakan? Injil tersebut. Injil yang mana? Injil yang kau pegang. Lah, di mana? Ini ditulis tahun berapa? Tahun berapa ini ada ini? Buku ini? Lukas tahun berapa? Lukas tahun berapa nulis? Tahun 62. Nah, Yesus berkata tahun berapa? Yesus berkata tahun berapa? Iya. Itu kan sejarahnya. Iya. Iya. Beritakanlah Injil. Injil yang mana? Kok larinya Injil yang belum ada mau diberitakan? Jom. Lah, nggak nyambung kan? Iya, nggak nyambung kan? Iyalah, nggak nyambung pasti. Karena kau yang buat nggak nyambung. Lah, saya bertanya, pada zaman Yesus memberitakan Injil, tidak ada Yesus memberitakan buku-buku yang kalian imani itu. Itu baru muncul belakangan di tengah-tengah orang Roma. Begini loh, Jom, dengar. Pada saat Yesus berbicara, kan dikatakan Injil ini harus disebarkan. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Perkataan-perkataan Yesus tersebut. Nah, kalau perkataan Yesus bukan buku ini. Jadi yang mana itu bukan buku. Iya, firman ini kan dibukukan nanti di atas tahun 60-an. Berarti firman yang Yesus perintahkan disampaikan itu adalah dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah hanya kepada Tuhannya dan mengimani dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Itu bukan dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan. Bukan. Yang bilang inkarnasi Tuhan siapa? Filipi 2. Apa dibilang inkarnasi Tuhan gitu? Iya. Itu kan ajaran berbeda, bukan ajaran Yesus. Jadi yang saudara imani ini bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel. Yang Anda imani ini adalah Mesias lain. Kau tahu itu? Tahulah. Yesus kan yang mengajarkan. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain. Berarti itu yang asli yang ngomong kan? Yang asli yang ngomong, yang untuk Bani Israel. Sedangkan yang kalian ikuti bukan Yesus Israel, yang kalian ikuti Yesus Romawi. Makanya ketika saudara ditanya apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Kalian menghubung-hubungkan padahal nggak ada. Itu masalahnya itu di situ, Bang. Oke, Bang. Siap. Karena tadi kalau saya gitu ngargai kalau lagi ngomong yang satu ya udah fokus ke situ dulu kan gitu. Nah, gitu sih saya, Bang. Kalau Iya, mungkin saya bagus. jawabkan pada gitu. Ya, silakan. Itu juga. Jadi sini ya, Bang, ya, di dalam Matius 28 ayat 16 di sini katakan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 dikatakan di sini dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah
semua bangsa muridku, dan baptislah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sini katakan Termute, jangan di-mute. siapa yang mute bang? Moderator kayaknya. Silakan. Baru kali ini bang ya, aku udah 6 kali gabung di roof apa itu UPI, nggak pernah di mute bang. Jadi Saya tolong juga, disampaikan dulu, Iya. tolong disampaikan sama moderatornya, jangan di mute itu nggak apa gitu, nggak etis lah. Nggak usah Betul, dibuka betul. room ini kalau di mute kan gitu. Iya, betul. Saya Itu kan mengacau. saya kan orangnya sopan bang, nggak ngehujat Iya. kan. Betul. Jadi kalau terkecuali kalau hujat ya nggak apa-apa. Saya malum kalau di mute. Iya, tolong dibawa, saya hapus moderatornya nanti ya. Kalau sembarang mute orang lagi bernarasi gitu. Oke bang, Silakan, saya ulang bang ya. Lanjut aja. Enggak, saya nggak tahu sampai di mana tadi. Itu dia katakan, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sorry. Oke. Jadikanlah seluruh bangsa. Oh, di sini dikatakan bang, di dalam ayat 19 tadi katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dalam Matius 28 ayat 19 atau tadi dari ayat 16. Jadi di sini semua orang, jadi artinya tidak terbatas, bukan oknum tadi, bukan hanya kepada kaum Israel, tetapi semua orang. Yang namanya orang berarti bukan dibilang di sini tadi hanya kepada bangsa Israel. Itu bang yang bisa saya tanggapi sedikit dari pertanyaan abang tadi. Oke. Dari mana dasarnya itu orang Kristen itu mengatakan ajaran itu mengapa mereka tiru-tiru. Jadi di sini bang sudah disampaikan di dalam Matius 28 ayat dari 19 dan 20. Terima kasih bang. Oke. Jadi gini ya, saudara, itu diucapkan oleh sosok yang keluar dari kubur, betul? Maksudnya bang? Di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Oke, lanjut. Iya kan? Yesus di Yohanes 17:8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan muncul lagi ada orang yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, seluruh bangsa menjadi muridku. Nah sekarang, kalau itu adalah Yesus bang, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Yesus yang dikutuk. Oke. Pernah juga tadi saya dengar itu pas live itu salib terkutuk. Maksudnya gini bang, karena disampaikan juga upah dosa itu adalah maut. Kata siapa? Yang tergantung yang Kata Paulus kan bang? Nah, upah dosa adalah maut. Jadi Iya. artinya tanpa kematian tidak ada keselamatan. Berarti Yesus harus mati. Berarti Yesus harus mati supaya kita selamat. Karena itulah apanya bang. Karena untuk menebus atau sejarah bangsa Israel itu waktu mereka menuju tanah Kanaan atau dari Mesir itu mereka harus memotong domba untuk penghapusan dosa. Sebenarnya Binatang domba kan, yang Bang? iya. Kenapa binatang. jadi manusia jadi, kalau di Kristen?
kenapa jadi manusia? Karena yang dipotong domba di bangsa Israel itu hanya berlaku untuk satu orang. Contohnya dipotong domba, tetapi darah anak domba itu adalah berlaku untuk atau berfungsi untuk semua orang. Makanya setelah mati Yesus di kayu salib, bait suci tadi di mana bangsa Israel itu memotong domba itu untuk penghapusan dosa itu terbelah dua, artinya tidak berlaku lagi. Tapi kalau di Bani Israel kan dilarang mereka membunuh manusia sebagai korban. Tidak boleh. Iya. Nah, terus kenapa Kristen kok jadi penebus dosanya justru manusia? Karena yang dilakukan bangsa Israel itu di sebelumnya itu adalah hanya lambang untuk penyelamatan. Kata siapa itu, Bang? Hah? Kata siapa bahwa itu hanya lambang? Karena jikalau bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka tidak memotong domba untuk penghapusan dosa, mereka akan binasa. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu, kalau pada siang hari mereka ditutup dengan tiang awan, kalau pada malam hari tiang api, artinya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan pada saat mereka menjalani dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka akan binasa. Nah, jadi artinya karena seandainya Yesus tidak datang ke dunia, satu pun orang tidak ada kesempatan untuk diselamatkan karena mereka selalu berbuat dosa. Nah, jadi karena dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan di dalam apa itu, Bang? Dalam Yohanes 3 ya. Sebentar dulu, Bang ya. Kalau saya buka dulu, Bang ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Iya, ayat 16. Saya bacakan dulu, Bang ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi artinya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi seluruh dunia, makhluk yang ada di bumi ini, maka Dia mempersembahkan anak yang tunggal. Ya, karena begitu kasih, karena tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan, maka Tuhan itu Dia harus Jadi gini, menjelma menjadi manusia. Oke, Bang. Jadi gini, saudaraku, di dalam ajaran agama Yahudi, makanya saya tadi berkata ini untuk imamat, ini untuk Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Di sini, Bang, di dalam kitab imamat, apabila yang berdosa itu adalah hamba sahaya atau Yahudi yang tidak strata hidupnya rendah, maka mereka diperintahkan kemudian mengorbankan kambing. Kalau imam, domba. Kalau seluruh Israel, maka mereka diwajibkan mempersembahkan lembu. Imamat 4 nomor 13, nomor 14 dan seterusnya. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi kalau seluruh orang Yahudi berdosa maka potong orang. Gak ada, Bang. Seluruh orang Yahudi yang berdosa maka korban yang harus dipersembahkan adalah Imamat 4 nomor 14, lembu jantan harus mereka persembahkan untuk seluruh orang Israel. Bagaimana korban di luar Israel? Tidak ada di kitab ini. Malah ada di dalam kitab ini, Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, karena aku Tuhan, aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Jadi tidak ada dalam konsep Yahudi mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. 4. Nah, dari mana dasarnya hukum-hukum itu yang datang kepada Bani Israel itu berubah menjadi orang yang harus korban? Makanya saya bertanya tadi, ketika saudara berkata bahwa yang keluar dari kubur itulah yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Saya katakan, Bang, bahwa yang disalib itu bukan Yesus manusia anak orang. Bukan Yesus anak Maria yang disalib. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi.
Oke bang, Silakan. bisa saya jawab bang ya. Silakan. Bahwa dengan yang abang sampaikan itu bisa diterima bahwasanya tidak akan mungkin manusia dikorbankan untuk penghapusan dosa, kan begitu kan? Hanya dari sejarah Israel tidak pernah mereka korbankan. Bahkan Abraham ketika dia mau menyembelih Isa untuk dikorbankan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan domba, kan begitu ya bang ya? Diganti, iya. Diganti dengan domba. Itulah apanya bang. Karena kalau hanya itu dilakukan hanya kepada bangsa Israel untuk pemberian domba, itu berarti hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tetapi melalui Yesus bang, melalui Yesus artinya bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan, tapi seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia tidak pernah mengaku diutus untuk seluruh dunia. Ya, dari sinilah kita lihat tadi bang, dari Matius 28 tadi. Itulah yang saya katakan saudaraku, itu Yesus lain. Kenapa? Karena dari mana kita tahu dia Mesana lain bang? Karena ini kan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu saya ulang lagi, buka ya bang. Ini dikatakan loh bang, di dalam apa ini, di dalam apa tadi, Matius 20 apa tadi? Matius 28. Saya kembali ke situ bang supaya lebih apa kita. Di dalam Matius 28 ini, dalam apa ini, di dalam ayat 16 ini dikatakan bang ya, perintah untuk memberitakan Injil, itu judulnya bang ya. Dan 11 murid. Berarti salah satu murid yang menulis di sini melalui Matius, ya kan, Petrus, ya kan, Lukas. Jadi ada di sini katanya disampaikan kepada kita 11 murid Yesus, ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, jadi di sini kita sudah memberikan kepada kita jawaban sebagaimana tadi yang abang bilang itu tadi, beda Yesus yang mati atau yang bangkit. Nah, di sini kita lihat berarti ini yang bangkit ini Yesus ini di antara yang mati. Dia katakan di sini murid-muridnya gitu loh. Bukan Yesus itu bang. Saya jelaskan sama saudara ya. Ketika Yesus berbicara di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5, orang-orang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesusnya mengatakan akan datang penyesat memakai nama dia. Kalau saya menguraikan ini terlalu panjang, saya langsung ambil keputusan aja yang terakhir. Menurut saudara, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan Bapa atau Elohim yang dikenal oleh orang-orang Kristen, orang Yahudi, atau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Kalau sesuai yang saya pelajari selama ini bang ya, sesuai yang saya pelajari selama ini, tanpa kematian Yesus di kayu salib maka tidak ada yang selamat. Itu Paulus, itu nanti belakangan. Maksud saya sebelum penyaliban, yang menginginkan terjadinya penyaliban atau terjadinya pembunuhan, ya, Tuhan atau iblis? Iblis bang. Kenapa bilang? Iblis kenapa kan? bilang bang? Kenapa? Kan gitu kan? Kenapa? Iya. Karena iblis tidak. Biar saya jelaskan. Menurut yang saya pahami bang ya. Kenapa diinginin iblis untuk mati Yesus supaya tidak tersebar misalnya kebenaran ini? Justru tersebar setelah dia dibunuh. Miliaran manusia malah menyembahnya. Selama 3 tahun setengah Yesus mengabarkan firman Tuhan. Pada saat itu iblis sudah berencana untuk apa? Membunuh. Untuk membunuh Yesus. Di dalam Matius apa? Di dalam Matius apa namanya itu? Matius 4 itu bang ya.
Ya waktu Yesus dibawa ke padang gurun, bahkan ditawarkan misalnya berbagai macam supaya jatuhkan dirimu ke apa? Artinya iblis sudah berencana supaya gagal misi Yesus itu untuk memberitakan Injil ini tadi. Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang menginginkan kematian kepada Yesus, Tuhan atau iblis? Anda menjawab iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Apa upah yang Anda terima atas keberhasilan iblis? Ya, artinya setelah mati Yesus di kayu salib, artinya dia sudah sudah mengalahkan misalnya setan itu tadi. Artinya walaupun dia digoda, artinya kematian Yesus itu tadi, disitulah suatu kemenangan. Kenapa? Dia musuh iblis kan dia sudah merasa melalui apa? Melalui orang Israel. Kan yang mengalu-alukan untuk membunuh Yesus kan bangsa Israel. Kenapa? Kenapa dia lalukan untuk membunuh dia? Karena pada saat itu pemimpin agama di Israel itu mereka tidak mengingini Yesus ini dia yang paling top, ya kan? Kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab ya, di dalam waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya pada saat itu banyak pengikut Yesus ini yang percaya kepada Yesus itu bahwasanya dia membawa jalan kebenaran gitu. Artinya banyak yang mau diselamatkan. Pada saat itu ahli-ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi yang misalnya berusaha untuk menjatuhkan Yesus ini, misi Yesus ini, karena mereka tidak akan didengarkan lagi gitu loh. Pada saat lagi Yesus memberikan ilustrasi kepada mereka, kalau kalian tidak dilahirkan kembali seperti apa, kalian tidak akan masuk surga. Masa kalau datang misalnya orang-orang ahli Taurat mengatakan bagaimana bisa dilahirkan kembali? Artinya di situ termasuk adalah baptisan. Jadi misi Yesus itu adalah bagaimana supaya lebih banyak lagi yang mendengar firman Tuhan. Tapi iblis berusaha, tetapi walaupun Yesus sudah mati, berhasil tadi iblis untuk menghasut manusia pada saat itu adalah orang Israel. Dia sudah memenangkan apa itu tadi. Bagaimana dia memenangkan itu? Pada saat dia disiksa di kayu salib, ya pada saat disiksa di kayu salib dia tidak melakukan dosa. Iblis ini berusaha supaya Yesus ini berdosa supaya gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi gini ya Bangku. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Dari kerja iblis ini, apa yang Anda terima dari hasil kerja iblis membunuh Yesus? Keselamatan. Berarti iblis bagi Anda ini apa? Penjahat atau pahlawan? Ya tetap dia penjahat. Penjahat yang memberikan keselamatan kepada Anda. Tadi kan pertanyaan abang tadi kan siapa yang merencanakan apa? Merencanakan membunuh Yesus. Siapa yang Apakah Tuhan menginginkan? atau iblis? Siapa yang menginginkan? Anda mengatakan iblis. Iya. Karena iblis berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja iblis yang begitu bagus untuk Anda? Tujuannya bukan ke situ, Bang. Tujuannya bukan masalah tujuan. Anda yang saya tanya. Apa yang Anda dapatkan dari cara kerja, dari keberhasilan iblis ini membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Yang kita dapatkan, Kristen dapatkan apa? Yang kita dapatkan, Bang, melalui tadi kematian Yesus ini tadi, kita melihat dia bisa apa? Dia bisa mati, menyelamatkan, dan terus bisa bangkit dari antara orang mati. Menyelamatkan Anda kan? Bisa mati di antara orang mati. Artinya walaupun mati, kalau dia mempertahankan kebenaran, berarti bisa ada harapan untuk dibangkitkan kembali. Enggak, maksud saya dari hasil iblis membunuh Yesus, Anda sebagai Kristen mendapatkan keselamatan, betul? Oke. Apa yang Anda ingin ucapkan kepada iblis yang begitu berjasa untuk Anda? Ya kan tujuannya tadi iblis ini kan membunuh Yesus kan bukan untuk apa? Untuk supaya selamat dia untuk dalam misinya untuk menyelamatkan manusia atau menyampaikan Injilnya, menyampaikan firman Tuhan.
Tetapi misinya itu supaya bagaimana Yesus ini gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Lah, tapi ternyata iblis berhasil membunuh Yesus, tapi ternyata menyelamatkan manusia, termasuk Anda. Dia berhasil dalam arti dia berhasil untuk mengagalkan misi Yesus, tetapi kenyataannya tidak. Misi Yesus itu kan Anda sendiri mengatakan sudah dinubuatkan, bahkan Tauratnya orang Yahudi Anda bawa-bawa demi untuk Yesus Anda itu mati menebus dosa-dosa Anda. Sementara yang berjasa mematikan Yesus di salib itu adalah iblis, dan hasil dari pekerjaan itu dipanen oleh saudara. 2 miliar manusia panen dari hasil iblis. Anda sadar di situ? Makanya saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Konsepnya itu, cara penyampaian abang itu bisa diterima dan bisa juga dibantah. Maksud gini. Sebelum Anda bantah, sabar dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Berarti iblis. Iya. Berhasil tidak iblis? Berhasil. Oke, baik. Anda punya kitab? Silakan Anda bacakan kepada saya Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 ayat 30. Oke. Tidak penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Oke. Apa kata Yesus terkait iblis? Berkuasa atau tidak berkuasa? Tidak berkuasa. Berhasil tidak iblis menguasai Yesus dibunuh? Maksudnya gini loh Bang ya. Yang saya maksud tadi, berhasil iblis membunuh Yesus, tapi lihat manusia. Bukan berarti iblis itu langsung dia membunuh Yesus, bukan. Ya, berarti apa bedanya? Apa bedanya? Iblis yang merasuki Yudas, ujung-ujungnya apa? Berhasil. Sementara Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis, yaitu Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Berhasil gak iblis? Berhasil. Nah, sementara Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh oleh iblis di atas salib ini siapa? Ayo, maksudnya Bang. bukan, yang maksudnya di sini kalau saya ambil Bang, pengertiannya di dalam di dalam Yohanes 14 ayat 30 ini, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, disampaikan kepada muridnya, maksudnya di sini, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya di sini ayat 31-nya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Barulah marilah kita pergi dari sini. Jadi di sini maksudnya di sini Bang. Gimana maksudnya? Gimana? Iblis tadi ini tidak berkuasa kan? Nggak berkuasa. Oke. Tetapi dia berhasil untuk menghasut manusia. Berarti Yesus kalah. Ya, kita tanya dulu. Atas dasar apa misalnya Yesus berkuasa, dia menguasai umat manusia pada saat itu? Yesus siapa? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Seperti ini dulu contohnya Bang ya. Seperti ini dulu contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang. Contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang, tetapi iblis bisa menggoda abang untuk menjatuhkan Yesus. Seperti itu kira-kiranya Bang. Nah, sekarang iblis datang melalui Yudas. Itu. Berhasil enggak? Apa bisa Yesus mengintervensi si Yudas untuk mengapa dia mengagalkan itu? Saudaraku, Yesus itu ahli di dalam membuat orang sembuh, orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, betul. Kenapa giliran Yudas nggak bisa? Ya.
itu kan nggak bisa dia mengintervensi. Makanya aku bilang tadi, Loh, loh, itu kan loh, loh. memberikan Loh, loh, loh. pilihan. Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya atas dirinya, tetapi atas diri apanya orang lain, mana mungkin bisa dia apa? Bisa dicegahnya gitu. Berarti bohong kalau begitu. Buktinya iblis bisa berkuasa atas dirinya dengan menggunakan Yudas. Bohong berarti. Pada kesempatan yang sama sebelumnya juga bang, waktu Yesus misalnya dibawa ke padang guru untuk dicobai kan tuh iblis tidak berkuasa, tidak bisa. Itu aja nggak berhasil. Mengendalikan. Itu aja Nggak bisa. berarti. Dengan kata lain, Yesus kalah siasat. Dia mengatakan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi ternyata berhasil. Atau jangan-jangan yang digantung ini bukan Yesus. Yesus asli sudah terangkat. Iblis tidak berhasil. Enggak juga bang. Dari Matius 28 tadi kita mengetahui bahwasanya. Tunggu dulu. Yesus kan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tetapi di sini disampaikan kepada muridnya. Muridnya Kan Yesus mengatakan, 11 lagi. Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu yang akan datang banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, bangunlah, jangan kau tidur, berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam percobaan. Itu kata Yesus selalu kepada muridnya, berjaga-jagalah, berdoalah denganku, jangan kau tidur, jangan sampai kau jatuh. Itu kata Yesus. Nah, kalau dia katakan Yesus, penyesat itu datang akan menyesatkan orang pilihan juga, lantas Anda mengatakan murid-muridnya itu tergoda, berarti betul nubuatannya. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tetapi kan yang di dalam Matius 28 ini tadi bang, dia mengatakan kepada muridnya, perintah yang pernah ku sampaikan kepada kamu. Nah sekarang oke. Artinya di situ kan lanjut. Nah, di sini tadi saya ulangi lagi dong bang ya, biar supaya lebih apa. Nomor 20. Yang di dalam nomor 20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa firman Tuhan yang disampaikan kepada muridnya sebelumnya waktu dia masih hidup atau sebelum dia sebelum disalibkan. Berarti kan itu yang diikuti, yang diajarkan oleh murid-murid. Kepada apa? Kepada dunia. Saya mau uji Anda ini masih bisa sembuh atau Anda tidak bisa sembuh. Matius yang Anda baca 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Betul ya? Oke. Sekarang mana ajaran Yesus untuk mengganti Sabat menjadi Minggu? Maksudnya bang? Kan mengajarkan, kalau yang mengajarkan ada, kalau yang memerintahkan dalam Matius 28 ini nomor 20 ini adalah Yesus yang mengajar. Ya toh? Anda paham kan? Ya. Berarti murid-muridnya akan mengajarkan kemudian orang lain, dunia lain, sama seperti Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kepada mereka. Betul? Oke. Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu yang asli. Kalau saya kebetulan saya perkenalkan juga bang ya, saya Kristen tapi Kristen apa? Advent. Iya, tahu. Makanya saya tanya. Dia mengajarkan Sabtu atau Minggu? Sabtu bang. Sabtu. Lalu yang mengajarkan teman-teman kita ibadah Minggu siapa? Ya karena mereka meyakini karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka itu yang Enggak, tadi Anda membaca kok. Saudaraku, tadi Anda yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Iya, betul. Ada nggak perintah Yesus ibadah Minggu? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk kemudian menyembah dirinya? Gimana bang? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kepada dirinya? Kalau sampai ke situ masih belum ada saya pelajarin bang. Tetapi menurut saya, menurut saya bang,
Artinya ketika kita meyakini Yesus itu adalah yang sebagai penebus kita, ya berarti dia juga berkaitan dengan Allah Bapa. Karena di dalam apa juga di dalam tadi yang pernah abang buka tadi Yohanes 14 ya, Yohanes 14 dikatakan di sini di dalam Yohanes 14 ayat 8 biasa saya baca bang ya. Boleh. Oke. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada mereka, kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Artinya di sini berarti ketika sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa, artinya sudah melihat Allah. Berarti membunuh Yesus. Berarti kalau kita sembah misalnya Allah Bapa, berarti kita juga turut serta untuk menyembah Yesus. Berarti kalau membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya kan karena Yesus kan menjelma menjadi manusia. Karena dia mengambil rupa manusia. Itu ajaran dari mana Yesus? Di mana Yesus ajarkan itu? Ingat perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi dari Bapa. Ayo bang. Ayo kita lihat dulu bang di dalam apa bang di dalam Yohanes 1 bang ya. Di sini juga ada juga itu bang. Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Itu firman perkataan Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Maksudnya adalah Yesus. Maksudnya Tuhan menjadi manusia gitu. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Firman Tuhan telah menjadi alam semesta. Nah, kita bacalah dulu bang Iber supaya lebih apa kan? Silakan. Oke. Silakan. Di dalam apanya? Di dalam ayat 1-nya, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat 1. Firman yang dimaksud di situ perkataan, ide, sifat. Nah, pokoknya itulah saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu perkataan, ide atau pikiran atau apa? Kalau dengan cara yang abang sampaikan itu mungkin saya masih belum paham cara mengaplikasikan. Tetapi di dalam kejadian ketika Tuhan berfirman jadilah jadi, kan begitu? Ya, jadi. Ketika dia itulah firman Tuhan. Berarti kalau bisa dipastikan itu adalah perkataannya. Perkataan. Oke. Nah, saya ulangi lagi ayat 1-nya bang ya. Silakan. Saya senang sekali berdiskusi dengan abang karena apa namanya itu enaklah masih bisa enggak pala apa gitu kan. Terima kasih banyak bang ya. Lanjut. Nah, di sini dalam ayat 1-nya itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Saya ulang lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kita tahu tadi firman itu adalah bersama dengan Allah dan dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala ayat 3-nya, dan sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Segala yang telah dijadikan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan dalam kegelapan. Dan ayat 14-nya bang, ayat 14-nya kita sampai lagi, firman itu telah menjadi manusia, jadi daging bang. Di sini. Nah itu, ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya di antara manusia, kan begitu kan? Dia dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini baru saya dapat bang. Untunglah saya belajar sama abang ya. Mungkin dalam ayat 14 ini katanya tadi diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Di dalam Yohanes Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat yang saya pelajari ini saya jadi semakin tahu pengetahuan saya, Bang. Oke, boleh saya jelaskan? Oke, Bang. Oke. Mazmur 33 nomor 9 Mazmur 33, Bang ya. atau Matius 4 nomor 4. Coba dibaca. Matius 4. Terbang ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ayat tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Jadi manusia ini hidup dari apa? Dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang Yesus itu firman yang keluar dari mana? Ini kan pada saat kalau kita ambil dalam apa ini kan pada saat dikatakan si pencobaan di padang gurun. Ini pada saat iblis menawarkan kepada dia jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya. Tetapi apa kata Yesus kepada ular Kata itu? Yesus. Bukan. Yesus yang berkata kan, Iya, manusia Yesus berkata hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus kan? Oke. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan kan? Iya, oke. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Ya, setiap misalnya kan kita tahu tadi, Bang, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu Allah sendiri. Artinya firman Tuhan yang dia sampaikan kan mulai isi Alkitab ini semua. Nah, tadi Yohanes 1:14, dan firman itu telah menjadi daging. Oke. Apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan? Kan kita juga firman yang keluar dari mulut Tuhan jadi daging. Bedanya di mana? Ya kan ini masalah kehidupan tadi yang dimaksud ini di dalam apa tadi, Bang? Di dalam Matius 4 ayat 4 ini tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya artinya gini, yang dimaksud di sini, Bang, bukan kita memiliki kehidupan itu bukan hanya dari makanan badan kita aja, tetapi dari firman Tuhan juga kita memperoleh apa? Nah, bedanya dengan Yesus apa, Bang? Bedanya dengan Yesus apa? Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Gimana maksudnya, Bang? Bisa Yesus Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Ya nggak bisa, Bang. Nah, berarti Yesus Karena dibalik. namanya dibilang Yes, puasa kalau dia 40 begitu, hari. oke, kalau begitu Yesus kita Karena dia balik. sudah mengambil rupa manusia. Ya, kalau begitu Yesus kita balik. Yesus hidup bukan dari firman saja, tetapi dari setiap roti yang datang dari Tuhan. Kita balik. Kalau kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita balik. Posisinya sama. Jadi kalau menurut Abang, Yesus itu sesuai dengan apa tadi, Bang? Yohanes Yohanes 1 itu ayat 14 itu gimana menurut ayat apa, Bang? Ayat 14 itu gimana menurut Abang? Jadi gini, apa kira-kira yang jadi manusia itu? Oke. Jadi Tuhan di dalam Yesaya 44 nomor 11. Enggak, bukan itu maksudku yang kutanyakan sama Abang ini. Sabar. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan dalam mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Boleh ya? Boleh. Oke. Bilang Abang. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan berfirman bahwa segala firman yang keluar dari mulutku tidak balik kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku firman, sebelum Maria hamil, ada nggak Tuhan berfirman? Ada nggak Tuhan menginginkan agar Maria hamil? Atau Maria hamil tiba-tiba saja tanpa firman Tuhan? Ya, sebelum Maria hamil kan datang malaikat. Itulah yang disebut firman.
Pada mulanya firman diantar Gabriel sampai kepada Maria. Firman yang datang kepada Maria itu instruksi, keinginan, ide Tuhan agar Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus menjadi daging. Itulah. Nah, itulah Yesus. Bukan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, tetapi firman Tuhan diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 kepada Maria. Maria, engkau hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu firman. Makanya dalam Mazmur 33:9, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan menginginkan A, maka Tuhan mengatakan jadi. Tuhan menginginkan Adam lahir, tercipta tanpa ayah tanpa ibu, jadi. Menginginkan Hawa lahir, jadi tanpa ibu, jadi. Menginginkan Yesus lahir tanpa ayah, jadi. Itulah yang dimaksud tadi. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Kesalahan saudara Kristen adalah menganggap apa yang ada di dalam Yohanes 1 dari 1 sampai 14 ini adalah Tuhan yang turun. Itu filsafat Helenisme yang dianut oleh orang-orang Trimurti. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna. Setelah itu menjadi Siwa, Wisnu. Itu yang dianut. Makanya Trinitas, Trimurti. Itu sama. Sedangkan Bang, yang Anda usung itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan Yohanes 1 itu, nggak ada yang salah. Itu sudah betul. Oke Bang. Berarti bisa saya potong Bang ya? Silakan. Coba dulu jelaskan, karena Abang bilang tadi kan itu firmannya kan, bukan perintahnya lah kira-kira seperti itu. Yes. Nah, coba jelaskan dulu Abang yang tadi itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Oke. Kalau memang tidak berkaitan dengan Yesus. Oke, baik. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan dunia loh. Oke. Bukan Israel kan? Bukan Israel. Bukan. Dunia. Oke? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya nggak? Iya. Tinggalkan Kristen Advent kalau Anda percaya. Maksudnya gini loh Bang, tadi dibilang dalam 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dunia bukan bisa ada bangsa Israel. Iya. Jadi saya sebagai seorang Muslim, bukan orang Israel, kalau percaya Yesus itu utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel, saya tidak mati, saya hidup, saya memperoleh hidup kekal. Nah, baru lagi kan Bang, untuk sekarang tunggu. Dunia harus percaya Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Itu sesuai dengan pengakuan mulutnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan, Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ingin bertanya kepada saudara, menurut Yesus, kita yang di luar Yahudi memperoleh hidup yang kekal apabila Yesus kita kenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan Bang. Di mana ya yang dalilnya? Kok jadi tabrakan? Hidup, dengar. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Menurut Yesus. Sebagai Tuhan Bang. Sebagai Tuhan Bang. Kenapa? Satu-satunya Tuhan tadi yang mana?
gini tadi abang bilang tadi kan Yesus itu sebagai utusan untuk sebagai nabi maksud abang atau sebagai Tuhan. Tapi menurut keyakinan saya sebagai Tuhan. Dari mana saya ambil? Enggak, hidup kekal dulu. Sabar dulu. Hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Biar kita buka dulu bang supaya jangan bisa disimpulkan. Nanti saya jawab kan nggak apa. Ayat 3 bang. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, di sini dikatakan diutus ya bang ya. Judul besarnya kita ambil dulu di sini, duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, jadi duka cita itu judul besarnya bang. Bukan itu, sorry bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya selamat memperoleh hidup kekal kalau mengenal Yesus sebagai diutus untuk menyelamatkan dunia, maksudnya itu bang, supaya kita iya, sebagai apa? Mengerti bang. Diutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Iya, menyelamatkan dunia. Kalau dunia mengakui dia sebagai utusan, maka dunia selamat. Tapi kalau dunia mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri, dari mana selamatnya? Mana dalil pengakuan Yesusnya? Ayo. Oke. Bersupaya apa tadi bang ya? Kenapa saya yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Loh, berarti saudaraku, sabar dulu. Berarti Anda sudah membantah hidup kekal, selamat. Anda tidak hidup kekal berarti. Simpel kan? Gini loh bang. Tadi waktu di dalam Yohanes 14 ayat ayat 8 sampai 9, waktu kata Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tapi datang Yesus mengatakan, apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa gitu. Jadi itu untuk memberikan keyakinan kepada saya pribadi. Ketika saya melihat Yesus, berarti sudah melihat adalah Bapa gitu. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ini bang. Dengarkan saya. Menurut Yesus, Bapak yang mengutusnya itu bisa dilihat nggak? Bapak yang maksudnya Bapak yang mengutus Yesus itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Berarti Filipus ini bodoh, karena dia minta supaya Bapak itu diperlihatkan kepadanya. Bukan begitu bang. Karena mereka kan untuk memperdalam misalnya pengetahuan. Enggak. Bukan. Gini bang. Kenapa saya bilang tadi nggak bisa dilihat Allah yang mengutus atau Allah Bapa yang mengutus? Sebagaimana Musa waktu dia mendapatkan hukum yang ke-10 atau mendapatkan hukum untuk perintah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Apa dia bilang Tuhan kepadanya, tinggalkan kasutmu karena di mana kamu berada, kamu sudah kudus tempat kamu berada di situ. Jadi pada saat datang Yesus itu datang sebagai api. Jadi kalau datang Allah Bapa sebagai api, bahkan ketika Musa mendapatkan hukum Taurat atau hukum yang ke-10, itu tidak bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, disitulah kita lihat bahwasanya apabila kita tidak bisa kita melihat apalagi sebagai orang yang berdosa. Nah, makanya tadi saya bilang kita nggak bisa melihat Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu. Jadi maksudnya di sini utusan itu adalah supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam apa tadi bang ya? Di dalam Yohanes 17 ayat ayat 14 ayat 3. Ayat 3 inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar-benar mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi artinya ketika misalnya kita kalau saya ambil misalnya pengertiannya ayat ini bang ya, ayat 3 ini Yohanes 17 ini, artinya ketika kita mengenal Yesus ini, karena Yesus telah menyelamatkan, telah mengalahkan maut, artinya sudah mengalahkan maut ini, artinya orang bisa mendapatkan hidup kekal. Artinya bagaimana kebaikan Tuhan untuk misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita ambil ya bang ya, karena di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau saya baca dari ayat satunya ini, mungkin kita bisa dapat maknanya. Tapi maknanya saya ambil di sini bang adalah melalui Yesuslah kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tanpa misalnya pengorbanan Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus di dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Maka orang tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi gini saudara, tadi Anda sudah mengakui
iblis menginginkan kematian. Oke. Dan Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh aku. Gak berhasil. Iya kan ya? Nah, itu iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Anda sudah akui. Sebenarnya gini Bang, bukan menginginkan, dia berusaha untuk menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia gitu. Lah, kalau itu bisa. bagaimana Dia berusaha cerita? menggagalkan. Bagaimana caranya untuk menggagalkan itu supaya ya ketika Yesus mengabarkan apa firman Tuhan ini kan banyak saja ahli-ahli Yesus, Taurat bahkan menurut- Yahudi juga untuk Menurut saudara, Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa? ya dengan kematiannya di kayu salib. Siapa yang melancarkan tujuan itu? Yang membantu Yesus melancarkan aksi kematian itu? Ya, saya sudah tahu tujuan akan gitu ya supaya bisa mati Yesus ini di kayu salib. Tadi Anda mengatakan iblis mau membatalkan. Yang saya lihat iblis melancarkan, bukan mau membatalkan, bukan mau menggagalkan. Iblis melancarkan. Betul? Kalau melancarkan untuk membunuh Yesus, tapi menggagalkan untuk misinya. Apa yang mau digagalkan iblis? Ya, ketika Tujuannya membunuh Yesus. Ketika Yesus kan untuk memberitakan firman Tuhan kan untuk memberikan mujizat-mujizatnya kan ya, iblis ini kan berusaha untuk apa? Untuk mencegal. Salah satunya lah pada saat misalnya memberikan persembahan di di bait suci. Apa yang dikatakan ahli Taurat. Yang mana yang diberikan kepada kaisar waktu memberikan apa dibilang Yesus pada saat itu, apabila kau memberikan persembahan jauh lebih besar daripada janda ini persembahan karena dia dari kekurangannya. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal bermukjizat. Ya, kalau bermukjizat enggak pernah gagal. Nah, berarti Tapi iblis itulah- tidak pernah. Berarti iblis tidak pernah mengganggu ketika Yesus itu mengobati orang, membangkitkan orang. Iblis tidak pernah mengganggu itu. Iblis betul-betul ingin membunuh Yesus. Dan kalau Kristen mengatakan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, berarti iblis membantu Kristen untuk selamat dengan cara membunuh Yesus. Kita udah sepakat di situ. Sekarang pertanyaan saya, ini edukasi untuk kita belajar. Sekarang Tuhan yang mengutus Yesus menginginkan Yesus mati atau tidak? Kalau iblis menginginkan, kalau Tuhan menginginkan atau tidak? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Bang. Kalau Tuhan pun menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti Tuhan dengan iblis sama aja. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, di situ Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya boleh nggak membunuh Yesus, Bang, menurut Tuhan? Ya tidak. Nah, berarti Tuhan tidak mau Yesus meninggal, mati. Iblis mau. Kira-kira yang berkuasa yang mana, Bang? Tuhan atau iblis? Ya memang Tuhan sebenarnya yang berkuasa. Tapi di sini maksudnya, Bang, oke. Di sini maksudnya, Bang, kenapa lewat kematian Yesus kita bisa diselamatkan? Artinya ketika Yesus mati di kayu salib lalu bangkit di antara orang mati, melalui kebangkitannya inilah dia menyampaikan ketika Yesus sudah bangkit, jadi dia menyampaikan kepada muridnya atau kepada pengikut pada saya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Artinya dia memberikan pengharapan walaupun kita mati, apabila kita hidup dalam kebenaran, percaya kepada Yesus, ajaran Yesus, ya, maka kita bisa diselamatkan, bisa dibangkitkan apabila Yesus datang kali kedua. Saudaraku, ajaran yang Anda sampaikan itu ajaran yang memang mengenakkan di kuping. Ya memang itu kenyataannya, Bang. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita seperti itu. Jadi yang tadi itu nggak dianggap. Jangan kau membunuh orang yang benar, itu nggak usah. Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ajaran Paulus aja gitu.
Ya, kalau kita lihat tadi kan Bang, kalau kita lihat dari penyaliban Yesus ini kan itu kan di baliknya semua itu kan seruan dari apa? Dari apa? Dari umat lah pada saat itu, dari Iya, dari betul. orang Israel. Iya. Salibkan. Jadi kalau menurut Itu melanggar firman Tuhan enggak? Enggak. Menurut pengertian Abang lah dulu, menurut pengertian Abang itu yang mendorong manusia pada saat itu di sekitar itu yang mengatakan salibkan dia. Itu menurut pengertian Abang itu iblis atau Tuhan? Iblis. Berarti disitulah Abang mengerti bahwasanya iblis itulah apa? Berusaha untuk apa? Tetapi Membunuh. Tuhan sebenarnya apa? Makanya dikatakan di dalam di dalam firman Tuhan. Berarti Tuhan kalah kan? Itu ayat berapa dikatakan situ Bang? Apa dikatakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripadaku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Jadi artinya kehendak Bapak Yesus mau mati atau tidak? Dibiarkan Tuhanlah itu misalnya terjadi supaya misinya itu untuk menyelamatkan dunia itu tercapai. Karena kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak terjadi misalnya, kalau Tuhan Yesus misalnya tidak akan bukan berarti Tuhan itu langsung membunuh Tuhan Yesus. Allah Bapa itu bukan itu. Tetapi dia misalnya karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan misalnya mujizat membagikan orang mati, yang buta bisa melihat, ya kan? Artinya ketika misalnya Yesus mati, di situ kita membuktikan bahwasanya ada pengharapan, itu adalah ketika sudah mati bangkit, dan setelah bangkit dia memberitakan kepada muridnya, ya. Bahkan ada juga di dalam, mungkin Abang sudah belajar tentang firman Tuhan ini, bahwasanya ketika si Thomas dikatakan kalau memang Thomas atau hantu tidak akan tidak bertulang atau tidak berdaging. Pada saat Thomas, karena Thomas ini salah satunya yang tidak percaya kalau melihat. Ketika dia sudah bangkit, artinya bukan Yesus yang disalibkan atau bukan Yesus yang mati itu, mungkin tidak akan ada bekas paku di tangannya, dan mungkin mereka melihat itu bukan Yesus. Ketika misalnya Yesus sudah mati atau waktu belum disalibkan, mereka melihat bagaimana rupa Yesus ketika juga sudah bangkit dan terang mati. Yesus itu menunjukkan tangannya bahwasanya ini bekas paku yang sudah kena paku, dan inilah saya, ya. Maka setelah itu, setelah Yesus sudah bangkit di antara orang mati, maka sekitar 40 hari lagi lamanya dia di bumi ini untuk mengajarkan kepada pengikutnya, pada saat itu salah satunya muridnya. Maka itulah tadi Matius yang 28 tadi, ayat 28 itu, ayat 19 dan 20 itu dikatakan, jadikanlah bangsa muridku. Ya, jadikan bangsa. Beritahu misalnya kepada yang di dalam tadi juga di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasar akan dunia ini. Jadi di situ kita bukan hanya enak mendengar Bang, tapi ada ada kisahnya, ada ceritanya, ada tertulis dalam Alkitab, sehingga kita meyakinkan bahwasanya Yesus itu adalah salah satunya adalah pengharapan orang Kristen. Maksud saya Bang. Terus Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau kepada setan atas yang Anda harapkan ini sudah terkabul? Yang saya berterima kasih kepada Yesus Bang. Bukan kepada Tuhan? Bukan kepada Tuhan yang di tempat Yesus berdoa? Ya, maksud begini Bang, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah berusaha walaupun dia disiksa, disalibkan, tetapi dia tidak melakukan dosa. Artinya visi misinya untuk menyelamatkan dunia sudah berhasil di kayu salib. Sudah berhasil. Berarti iblis berhasil ya? Kalau iblis itu dia berhasil untuk membunuh Yesus, tapi dia berhasil untuk mencegah misi Yesus untuk menyelamatkan dunia. Loh, mana yang betul? Iblis punya pekerjaan berhasil menyelamatkan dunia. Enggak. Lah, itu kan menurut tafsiran Abang. Itu kan menurut tafsiran Abang. Yesus bisa nggak mati tanpa iblis? Yesus bisa mati tanpa iblis? Ya, mungkin tidak. Tidak bisa.
Lalu yang pahlawan Anda di sini siapa? Yesus atau iblis? Yesus. Oh, nggak bisa. Tanpa iblis, Apanya? tanpa iblis tidak bisa. Gimana? Yesus mau bunuh diri? Ya, di situ artinya di situ lewat kematian Yesus bangkit karena dia bisa bangkit dari antara mati, itulah makanya aku bilang tadi itulah sebagai pahlawannya. Artinya dia kenapa dia menjadi pahlawan, karena dia tidak melakukan dosa pada saat dia disalibkan, pada saat dia disiksa. Terus Dia menurut disebut Tuhan, sebagai pahlawan. terus menurut Tuhan membunuh orang yang tidak berdosa itu baik atau jahat? Ya kan itulah kejahatan, makanya disampaikan tadi artinya terkutuk orang yang disalibkan. Artinya sangat apa itu, sangat mengerikan orang yang disalibkan. Berarti Yesus ini dikutuk. Ya artinya penderitaan itu dia mau apa? Dia mau menderita seperti itu karena misinya untuk menyelamatkan dunia, Bang. Caranya menyelamatkan dunia dengan cara dibunuh. Dengan rela dia misalnya mati di kayu salib, Bang. Dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, termasuk abang dan saya. Apa dia percaya? Enggak, saya enggak percaya karya iblis. Maaf. Sekarang begini. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 10 nomor 18. Tidak ada yang sanggup kemudian untuk membunuh Yesus. Tidak ada. Dia mati kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri. Apa tadi Yohanes 10 tadi, Bang? Iya, nomor 18. Nomor 18 judul besarnya, Bang, Gembala yang baik. Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Berarti terima kasih, Bang. Jadi tambah pengetahuan saya dengan hal ini. Ya, ada nggak yang dia memberikan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan umat manusia. Oke. Itu maksudnya, Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, kan? Nggak bisa ada mengambil nyawa Yesus, tapi lewat apa itu tadi, lewat pengataran manusia itu tadi untuk menyelidiki. Iblis tadi, berhasil nggak mengambil nyawanya? Bukan mengambil, iblis itu bukan mengambil nyawa. Jadi yang menginginkan kematian kepada Yesus siapa, Bang? Yang menginginkan kematian? Yang menginginkan kematian Yesus tadi ya. Kalau iblis itu kan dia berencana untuk mengagalkan misi Yesus, itu aja intinya. Kok Bukan misi mengambil terus nyawa Anda Yesus. sebutkan ini? Bung, Anda punya agama Kristen, misi Yesus datang ke dunia adalah mati. Itu konsep di agama Anda. Dia turun ke bumi untuk mati. Nah, iblisnya ini mencegat Yesus untuk mati atau memerintahkan orang-orang membunuh Yesus? Mana yang betul, Bang? Kalau saya ambil di sini dari kalimat ini tadi, Bang, ya, di dalam ayat apa ini tadi, gembala yang baik. Artinya kalau kita lihat misalnya gembala yang baik itu bagaimana supaya menyelamatkan apanya gitu, ternanya atau domba-dombanya, dia berusaha menyelamatkan. Karena pernah juga mungkin abang pernah dengarkan juga disampaikan bahwasanya 99 domba-dombanya dalam kandang, tapi satu yang hilang, dia akan berusaha mencarinya itu. Artinya karena saya sampaikan tadi dalam karena begitu besar kasih Allah. Artinya walaupun misalnya tidak berharga di mata manusia, tapi berharga kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, Bang. Yesus turun ke bumi itu untuk mati, kan? Menurut konsep keyakinan Anda, siapa yang kemudian membantu Yesus untuk mencapai cita-citanya mati? Iblis, kan? Kalau
yang dari cara abang menerangkan itu berarti kalau membantu berarti direncanakan bang, direncanakan kerjasama iblis dengan Tuhan, kan kira-kira seperti itu kalau abang mengalihkan perbicaraan kita ini. Anda yang menganggap kerja iblis itu jalan selamat, berarti kerjasama antara iblis dan Yesus menyelamatkan Anda. Jadi kontesnya bang bukan kerjasama bang, yang kontesnya itu tadi iblis berencana untuk mengagalkan misi Yesus untuk apa? Untuk mengabarkan atau keselamatan. Salah satunya ketika Yesus nanti disalibkan mungkin dia akan berbuat dosa atau menyalahkan Allah Bapa, kan kira-kira seperti itu. Nah itulah misinya. Tapi ternyata ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus disiksa, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Bahkan sebelum Yesus itu kan udah tahu dia sebelum dia disalibkan. Apa dia katakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu yang jadi. Artinya misi iblis ini tadi berusaha dia mengagalkan itu. Artinya kalau Yesus nanti disalibkan, maka dia akan apa? Akan menyalahkan Allah Bapa dengan dia menderita sebagai manusia. Dia apa? Disalibkan. Tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah melakukan dosa, bahkan dia tidak menyalahkan Bapa, sehingga dia bisa bangkit bangkit di antara orang mati. Dan dia membuktikan juga itu. Dan sebelum dia disalibkan, sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada muridnya, saya akan mati pada hari ketiga, saya akan bangkit. Dan itu dia buktikan ketika dia tidak ada bangkit. dibilang saya bang, anak manusia. Oh oke. Mungkin dibilang anak manusia karena oke lah bang. Jadi itulah mungkin abang udah lebih fasih dengan ayat ini, ini Alkitab ini. Sekarang begini. Terima kasih juga bang. Saya jadi ketika Anda Tuhan dengan belajar dengan abang. Sekarang begini. Ketika Anda berkata di dalam Lukas 22 Yesus berdoa, di mana dia mengatakan, biarlah kemudian cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Ini kan detik-detik penangkapan kan? Iya. Artinya dia tahu sebenarnya dia mau disalibkan. Detik-detik penangkapan. Iya kan? Iya. Yesus berdoa. Kemudian malaikat turun memberikan kekuatan kepada dia, betul? Di Lukas 22 itu. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia sangat ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Jadi Yesus pasrah enggak di situ Yesus? Pasrah enggak Yesus, Bang? Ya pasti pasrah bang, karena dia dia serahkan kepada Bapa. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan atas kehendakmu, apakah Bapak berkehendak membunuh Yesus? Atau menyelamatkan Yesus? Mana yang benar? Mencelakakan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Kehendak Bapaknya. Ya, karena Allah Bapa itu tahu sebenarnya itu penderitaan Yesus itu akan disalibkan, akan menderita. Ya, enggak bang, itu kan asumsi Anda. Itu asumsi. Sekarang begini ya bang, sederhana aja. Yesus pasrahkan kepada Bapa, atas kehendakmu yang harus terjadi ya, aku ikut aja. Nah, Bapa ini kehendaknya apa? Membunuh Yesus, menganiaya Yesus, atau menyelamatkan Yesus? Ya kan karena udah tahu tadi kita itu kan bang, di dalam sebenarnya dari jawaban yang abang pertanyakan itu kepada saya itu yaitu tertulis dalam Yohanes ayat 16 itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di situ abang, tidak ada. Termasuk di situ bang. Nah, kenapa saya bisa? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kok jadinya ke sana? Kenapa aku bilang gitu bang ya? Saya bacakan dulu sama abang ya, supaya apa lagi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya? Percaya. Meruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Percaya. Jadi artinya ketika anak terus yang apa hubungannya dengan salib? Apa hubungannya dengan salib? Ada apa hubungannya dengan salib? Percaya kepada Yesus? Ya karena anak yang tunggal itu tadi. Oke. Anda hanya modal ngeyel. Begini abangku, pencipta langit dan bumi itu menghendaki apa terhadap Yesus? Kematian atau keselamatan? Itu loh dulu.
Oh, kematian di kayu salib maksudnya gitu ya? Enggak, dia dimanapun mati disengat listrik kek, mati digigit tawon kek. Tuhan ini menginginkan Yesus itu mati atau menginginkan Yesus selamat. Tuhan yang saya bilang. Kalau iblis kan tadi udah final. Iblis mau Yesus mati. Kalau Bapak gimana? Mau nggak Yesus mati? Ya, kan udah saya bilang tadi Bang, Yesus itu tahu dia akan apa? Akan disalibkan. Bukan Maka Yesusnya. dia menyerahkan kepada Bapa. Bapaknya mau, bapaknya Ya. mau nggak Yesus itu mati atau bapaknya tidak mau Yesus mati? Kalau bapak tidak mau Yesus mati, maka Bapak Maha Kuasa untuk menyelamatkan Yesus dengan cara apapun yang Dia mau. Itu dulu, Bapak ini mau nggak Yesus ini mati? Kalau iblis mau, nah Bapak mau nggak? Ya Pak, yang kehendak Bapak itu tadi yang sempat yang Abang bacakan di mana tadi yang Abang apa itu tadi yang Keluaran Abang bilang itu 23, nomor 7, Bukan. nomor 8. Bukan Bang, tadi ada yang Abang bilang tadi bahwasanya kehendakku sendiri menyerahkan apa yang dibilang Yesus. Kan ada tadi yang apa Abang singgung itu. Sebenarnya Yohanes itu 10 jawaban kan? Yohanes 10 nomor 18 kan? Tidak ada yang bisa mengambil kecuali aku menyerahkannya sendiri. Nah, Kan itu begitu. berarti itulah jawabannya dari pertanyaan Abang sebenarnya. Loh, Bapak yang kumaksud kehendakmu. Iya. Maksud daripada Yohanes 10 itu ketika dia berulang kali ingin pencobaan pembunuhan, kalian tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Itu Berarti maksudnya. berarti jawabannya sebenarnya Bang, sebenarnya Allah Bapa itu telah memberikan gitu, memberikan Bapak nyawanya ini, itu. Bapak ini mau Yesus ini mati atau selamat? Ya jawabannya sebenarnya tadi pasnya Abang apa tadi itu yang 10 itu tidak seorang pun mengambil daripadaku melainkan aku memberikannya menurut Itu Yesus, sendiri. Bang. Artinya ya itu karena Yesus itu berkaitan dengan Allah Bapa. Bapaknya Yesus coba adalah kenapa Anda nggak berani menyatakan pernyataan Bapak? Kenapa? Kenapa Anda harus sembunyi di perkataan yang justru saya yang tunjukkan? Gitu loh. Ya, bisa karena Allah Bapa dengan Yesus adalah satu di dalam, cuman beda pekerjaan. Artinya apa yang disampaikan Yesus Itu Anda mengatakan satu karena Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus. Astagfirullahalazim. Bung, Bapak itu tidak menginginkan mati orang yang benar. Yesus berkata begini di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Siapa yang menetapkan tentang aku? Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan tentang aku? Semuanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24:44 dijelaskan seperti itu. Nah sekarang Artinya Bang, dia itu sebenarnya dia sudah dinubuatkan Bang, peristiwa akan terjadi dan apa ya? Dinubuatkan untuk apa? Dinubuatkan untuk Di dalam Yesaya kan sudah dinubuatkan itu Bang. Kalau itu kata Kristen. Itu tadi yang kupertanyakan samamu, Bung. Ini apa hakmu menggunakan ini sampai kamu asal perutmu aja asal ngomong. Itu dibuatkan di sini. Ini bukan kitab saudara, ini kitabnya Yahudi. Kenapa Anda melancarkan aksi-aksi penyesatan dengan menggunakan kitabnya orang? Oke, buka Bang dulu di dalam apa Bang? Lukas 4 ayat 6 ayat Lukas, karena Abang bilang tadi kan ayat 16. Coba baca Abang dulu. Apa yang tertuang di Lukas 4 itu adalah pencobaan yang dilakukan kemudian iblis kepada Yesus. Dan gimana? Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya silakan Anda bacakan. Apa hubungannya dengan ini? Karena Abang bilang tadi itu kan tidak berhubungan kan? Memang tidak ada hubungannya. Yesus ditolak
Ada nggak Yang tadi dalilnya? abang enggak yang tadi abang bilang itu kan dari mana dalilnya bahwasanya kematian Yesus itu bisa menyelamatkan orang Kristen lah dulu contohnya. Jadi makanya tadi saya bacakan tadi di dalam Bukan Matius 5 itu, ayat Bang. 10 itu. Tuhan lo, astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Anda kalau tidak sopan dari tadi saya turunkan lo. Karena tidak memberikan ilmu sedikit pun. Tuhan Ya, pencipta oke lah. langit dan bumi berkata dalam Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Aku akan menyelamatkan orang yang benar. Aku menghukum pengkhianat, orang fasik. Ketika orang benar itu dibunuh, diintai untuk dibunuh, aku akan menyelamatkan dia. Amsal 21:8, orang fasik pengkhianat dijadikan tebusan kepada orang yang benar, dan fasik sebagai ganti orang yang jujur. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang jujur. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Nggak boleh. Jangan kau bunuh Yesus, tak boleh kau bunuh. Nggak boleh kata Tuhan. Nah, ketika Yesus ini orang benar dibunuh, apakah menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Kalau Yesus yang asli dibunuh, maka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus orang benar. Kalian bunuh. Yang ada adalah dosa. Kutanya dulu sama abang dulu. Yang membunuh Yesus ini Kristen atau orang Yahudi? Orang Yang membunuh Yahudi Yesus. yang kerasukan Nah, itu, setan. ya. Jadi artinya bukan tadi. Jadi abang sudah menjawab sendiri loh. Udah menjawab sendiri. Artinya bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen, kenapa ada orang Kristen? Karena percaya kepada Menerima Yesus. hadiah dari Kenapa Yesus, itu? dari iblis. Ya, itu beda konteksnya bang. Itu abang Coba saudara tunjukkan kepada saya. Ada orang diselamatkan di Yahudi gara-gara membunuh orang benar. Tunjukkan di kitab ini. Gini loh, Tunjukkan di kitab ini. Kalau seandainya contohnya kan bang, kalau Yesus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit, mungkin kami tidak ada yang namanya Kristen, karena tidak percaya Yesus itu bisa memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa diselamatkan. Berarti karena bisa gitu sebagai Tuhan itu pelanggaran hukum Tuhan, nggak boleh. Nah, kenapa Kristen kemudian menerima orang yang keluar dari kubur? Karena Kristen itu pengikut Paulus. Ada nggak orang Yahudi menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Nggak ada. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Sekarang begini, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 didatangi oleh orang jahat dan angkatan jahat dan orang Farisi. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit keluar dari kubur. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? di mana apa yang tertulis itu bang? Matius 12 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius berapa bang? 12. Matius 12 bang ya. Karena kita tengok dulu judulnya bang. Judul. Jangan kita simpulkan bang. Kan Angkatan jahat minta satu tanda, judul. Judul itu yang bikin Lembaga Bible Indonesia. Ayat berapa tadi bang? 38.
38. Judulnya di sini Bang, Yesus. Aduh, judul lagi. Nah, gini loh Bang, supaya tahu maknanya gitu Bang, ada judulnya gitu loh. Judul yang kasih judul siapa? Tuhan. Ah, di dalam ayat berapa tadi Bang? Ayat 38 dan 39 judul. 38 sampai 40. Yesus dan Beelzebul. Ayat 38. Tanda Yunus ya. Tanda Yunus. Ini oke. Pada waktu itu aku berkata ke beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, jadi kalau dari konteks yang ini Bang ya, saya belum bisa menjawab dengan Abang karena saya belum pendalami dulu. Ya mungkin kapan-kapan saya bisa bergabung. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada kebangkitan. Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan hari ketiga. Anak manusia keluar dari perut ikan, perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Oh, ini tentang Yunus ya Bang ya. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan itu dan menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman berlaku dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi di sini nggak ada dibilang di sini apa Bang. Di sini yang diambil di sini maknanya, kalau saya ambil ibaratnya dengan datangnya 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, ketika dia berusaha mengelak untuk tidak datang ke untuk memberitakan firman Tuhan, ya pada saat itu dia orang Niniwe itu bertobat gitu. Tetapi angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan kepada angkatan jahat? Itu jadi di sini katakan ketika datang Yesus tadi dikatakan di perut bumi, dia maksudnya dikubur, artinya setelah itu bangkit dan terang mati, artinya lebih daripada si Yunus ini. Apanya kuasanya gitu yang dimaksud di sini kalau saya maknanya Bang. Memang Anda cocok di gereja Bangku. Memang cocok menjadi alat Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Anda terlalu kuat memegang doktrin dan doktrin. Tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Siapa yang percaya itu angkatan jahat. Anda mencoba, apa judulnya? Habis itu nanti apa terakhirnya? Anda baca, Anda sambung-sambungkan kemana-mana. Karena kalau hanya satu ayat kita ambil Bang, jadi kita nggak bisa mendapatkan maknanya gitu Bang. Ketika kita baca semuanya, baru kita dapat maknanya situ. Sekarang saya tanya sama saudara, mampus, banyak cerita. Yesus tidak mengenal kitab Anda itu. Yesus tidak mengenal pengarang kitab saudara. Pengarang kitab saudara hanya melakukan penyelidikan. Dialah yang susun-susun. Disusun-susun itu cerita supaya bisa menyesatkan orang yang membaca yang tidak menggunakan ini. Udah jelas-jelas angkatan jahat minta satu tanda. Tandanya apa di situ? Carilah kesimpulan. Oh, harus ini, harus apa? Harus baca semua. Sekalian aja bilang, baca semua sampai kitab Wahyu. Sudah diakuinya, yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis.
Pencipta langit dan bumi menginginkan tidak? Tidak. Nah, berarti yang menghadiahkan salib kepada Kristen siapa? Tuhan atau iblis? Ya sudah jawabnya tadi. Ngeyel betul. Ngeyel. Susah karena otak sudah rusak. Ada tamu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Abang. Abang Ute. Ya, Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oh, siap. Ambon. Ya. Baik, baik. Boleh mungkin menjelaskan tema ini, Abangku? Oke, baik ya. Untuk Apa hubungannya Taurat dengan agama Kristen? oke. Ada tiga hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, Taurat seperti wali yang menjaga anak sebelum dewasa. Itu yang pertama. Anak di sini umat pengikut Kristus atau anak Allah, anak-anak Allah. Semua pengikut Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, Kristus hadir sebagai penggenapan sehingga anak-anak Allah tidak lagi di bawah hukum Taurat, melainkan menjadi anak Allah. Kemudian hal yang ketiga, anak Allah hidup dalam roh dan dipimpin oleh kasih karunia, bukan lagi oleh peraturan semata. Dan jadi bukan dibatasi hanya oleh peraturan semata, dibatasi dengan peraturan, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu yang mau saya sampaikan, Bang. Hubungannya, Bang, hubungan ketetapan Taurat yang hanya untuk Bani Israel ini dengan Kristen itu apa hubungannya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bukan untuk peraturan, bukan saja kita manusia teristimewa ciptaan Allah ini, anak-anak Allah ini tidak dibatasi dengan peraturan semata, tapi karena umat Allah ini, anak-anak Allah ini, lewat kasih karunia Allah, lewat kelahiran Yesus Kristus, kita tidak dibatasi oleh peraturan semata. Nah, karena itu Yesus hadir sebagai penggenapan. Abangku, yang saya tanya hubungannya Kristen dengan kitab Taurat itu apa? Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita di luar Bani Israel. Lalu kenapa ada di dalam agama Anda kitab itu? Ada harus legitimasi, misalnya kami Al-Quran. Al-Quran ini diwahyukan oleh Tuhan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Nah, berbeda dengan Torah. Torah ini diwahyukan kepada Musa, sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub, keturunan Israel. Ulangan 33 nomor 1. Itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen di luar Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, agama Kristen ini melegalkan penyembahan kepada Kristus dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi, memasukkannya ke dalam agamanya sehingga menyatu seperti ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama Taurat itu, Bang. Silakan. Taurat itu perjanjian lama, Bang. Bukan perjanjian baru. Yang mengatakan itu Kristen, tapi orang Yahudi berdasarkan kitabnya Yeremia 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Coba Anda buka Yeremia 31 sampai 33. Namanya kitab perjanjian baru itu kehadiran Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat. Ya, itu kan Kristen. Yang saya tanya kitabnya Yahudi yang ini apa hubungannya dengan kalian? Yesus ajar hanya untuk Bani Israel, Bang. Gak ada pernah dia mengajar orang Roma, orang Yunani, apalagi kita orang Indonesia, nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajar orang di luar Yahudi? Orang di luar Yahudi di Matius 15 pernah datang kepada Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Tapi Yesus memanggilnya anjing. Usirlah. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata ibu itu, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, enggak layak.
nggak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Yesus menganggap di luar Yahudi itu anjing. Dalilnya bang, dalil. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Aku diutus hanya kepada domba. Itu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku ini diutus domba. Domba itu Bani Yakub. Bani Yakub itu tertulis dalam Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Di luar Yakub bukan domba. Yesus menyebutnya anjing. Matius berapa? Matius 15 Ayat? dari 23 sampai 26. Ya, fokus pembicaraan abang tadi ayat keberapa? 24, 25, 26. Sebentar ya, mau konfirmasi dulu. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini abang, saya baca ayat yang ke-24 ya. Matius 15 ayat yang ke-24 menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama di situ, yang ditambah. Pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama bang, jangan ditambah-tambah. Betul ditambah-tambah. Mana ada tertulis begitu? Ini sebentar. Silakan. Saya balikkan kamera dulu. Oke. Bisa dibaca? Nggak bisa. Nggak bisa bang. Anda buka di mana itu? Alkitab Sabda terjemahan tahun berapa itu? Terjemahan tahun berapa yang Anda baca itu? Coba bang. Abang, itu kitab-kitab mana ya? Terjemahan apa yang abang baca? Terjemahan itu kan banyak abang. Terjemahan banyak. Anda pakai yang mana? Ini yang jangan dipelintir-pelintir ayatnya bang. Abang yang mempelintir, bukan saya kok. Jelas-jelas ayat yang ke-15 Matius 15 ayat 24 ini Yes, menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Enggak ada kata-kata pertama-tama itu, Anda tambah-tambahi. Jangan nakal dong. Di situ yang nakal bang. Sudahlah terjemahan, direvisi, masih ditambah-tambahi lagi. Jangan bang. Malu Kristen yang lain kalau gitu. Ini ditambah dan kurangi. Ya itu kan abang barusan. Nggak ada itu kata pertama-tama. Aku hanya, ada kata hanya di situ bang. Amy, aku ini hanya. Nggak ada itu pertama-tama. Itu ngarang-ngarang cerita itu. Itu Bible karya Anda, itu konsili Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Serigala itu di luar dari Israel. Kami hanya memberikan peringatan aja abangku, supaya abang itu tahu, oh ternyata Kristen ini bukan ajarannya Yesus. Karena Yesus itu hanya nabi untuk Bani Israel. Terus kenapa ada kitab menceritakan Yesus selalu dikasih kepada orang Kristen? Ya ada wartawan yang menulis. Tulisan wartawan itu. Tulisan wartawan itulah yang dikasih ke Roma. Wartawannya siapa bang? Penulis siapa? Pewarta kan?
pewarta, penulis kitab saudara. Iya, siapa itu? Lukas, Markus, Ya, itu. Penulis Matius, penulis buku Yohanes, itu wartawan semua, itu pewarta, itu pewarta. Itu disaksikan. Wartawan Kalau- juga begitu Bang, kalau melihat Kalau sesuatu misalnya kejadian dia kitab saksikan. abang, kitab abang itu wahyu turun kepada Muhammad, itu siapa yang menyaksikan? Tidak perlu kesaksian kalau kebenaran. Tidak bisa. Tidak kenapa? benar, harus bisa dibuktikan. Baik secara lisan maupun tertulis. Oh tidak, bukan begitu polanya. Ada ndak yang menjadi saksi ketika Tuhan datang kepada Adam? Kebenaran itu bisa dibuktikan dengan kata-kata, lisan, ataupun tertulis. Ya, Siapa yang menyaksikan? di dalam kitab Anda itu tertulis, Tuhan berkata kepada Adam, siapa saksinya? Adam sendiri kan? Sudah. Saksi lain selain Adam siapa? Sementara bukan Adam yang menulis. Kitab Quran mengimani, umat Islam lewat Quran mengimani atau tidak? Ya kami imani Al-Quran. Seluruh Ya, karena sejazirah Arab percaya kepada Quran. Lukas, ada nggak percaya Wahyudi orang Yahudi mengimani percaya itu. nggak? Lukas, Wahyudi mengimani. buku Wahyudi Lukas mengimani itu bahwa- dipercaya di Israel nggak? Abang, sebentar. Yahudi mengimani bahwa firman Mana? Allah turun kepada Adam. Iya. Umat Islam mengimani bahwa ada firman Allah turun kepada Adam. Umat Kristen juga mengimani, Protestan maupun Katolik. Kalau misalnya wahyu yang turun Siapa kepada saksinya? Muhammad, Siapa saksinya? sekalipun tidak ada saksi, tapi beberapa agama mengimani. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Ya karena lebih dari satu agama. Lebih dari satu agama meyakini. Artinya wahyu kebenaran turun itu kepada tidak Nabi butuh Muhammad. saksi, abangku. Abangku, wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Iya. Selain dari Islam, agama mana lagi yang mengimani? Ya Islam aja. Islam aja tidak kuat itu, hanya satu. Kenapa tidak kuat? Tidak kuat. Nah, sekarang buku Lukas itu Lebih dari satu orang yang bersaksi. Lukas siapa yang percaya? Agama apa selain Kristen? Kristen Protestan, Kristen Ya, Katolik, Ya itu Kristen semuanya. Yahudi. Di mana? Di mana Yahudi percaya Yahudi. buku Lukas? Di mana? Abang, Ngarang cerita orang ini. peristiwa yang ditulis oleh Lukas itu di mana? Di Israel atau bukan? Ya, percaya nggak orang Israel? Percaya. Di mana orang Israel Mereka menjadi percaya. Kristen, menjadikan kitab Lukas sebagai kitab suci? Ada aja. Karena kejadian itu benar-benar terjadi di Israel. Iya, orang Israel sekarang mengkitabkan buku Lukas nggak? Ditendang Ini kan Lukas itu percaya. nggak dianggap. Kalau kitab ini perjanjian baru dan perjanjian lama disodorkan ke umat Yahudi, mereka Diludahin. Nggak Mereka tidak dianggap akan kitabnya. Nggak ditolak Tapi dong. kalau- Siapa bilang? Nih kalau kitabnya Al-Quran ini. disodorkan, Ini kitabnya Yahudi nih namanya nih. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani nih kitabnya. Kalau Anda kasih ini dilemparkan ini. Ini tidak dianggap. Ini terjemahan dari Alexandria abad yang ketiga sebelum Masehi. yang dilemparkan itu Al-Quran, Bang. Lah, kenapa mesti dia lemparkan? Terserah. Ini kan memang bukan kitabnya mereka. Ini bukan kitabnya mereka. Tapi kalau yang dia lemparkan ini lucu. Karena ini berasal orang Kristen mengaku ini dari Israel, tapi dilemparkan sama Yahudi. Kalau ini mereka lemparkan wajar, karena ini tidak diwahyukan di tempat mereka. Lah kalau ini Anda ambil, tapi kamu serahkan ini ke Yahudi, diludahin. Tidak dianggap buku Anda itu. Ini kitabnya nih, ini kitabnya. Logikanya begini, Bang. Kalau misalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu tidak ada yang menyaksikan, kemudian Terus? selang beberapa hari kemudian, berapa tahun kemudian, surat lagi turun, satu surat lagi turun. Apakah itu wahyu diturunkan selama beberapa hari, beberapa malam, atau cuma satu malam? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Sedangkan itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu hanya dalam mimpi satu malam. Gimana mungkin? Kata siapa? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Disaksikan sejazirah Arab oleh kaumnya. Ini yang bahaya ini. Ini dari mana ini? Ini siapa yang terima ini? Abang. Lukas ini Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia. Ini apa ini? Apa ini? Nabi Muhammad Kitab apa tidak ini?
tidak tertidur dan tidak mimpi selama berhari-hari. Dia Muhammad menerima tadi satu dia malam. menerima wahyu 22 tahun, menerima Al-Qur'an ini 22 tahun Apa buktinya? dan mengajar di tengah-tengah Bani Ismail. Selama 22 tahun dia menerima Al-Qur'an, mengajar, dan sejazirah Arab semuanya menjadi Islam, menjadi pengikutnya. Apa buktinya? Sampai sekarang 1400 tahun di sana masih pengikut Nabi Muhammad. Nah sekarang kitab Anda ini dari ini kitab Anda ini ya nggak ada urusan, nggak perlu juga, kami nggak butuh buat. Ya nggak, memang nggak butuh, ngapain? Kami nggak butuh. Ini kitab kami. Ini kitab kami ini. Sekarang saya tanya. Sekarang apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Nyaho. Apa haknya? Apa haknya? Ini kitab kami untuk kami. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, kami tempel begini kayak pencuri. Sekarang kamu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Bisa kau jawab? Bisa Apa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Apa alasannya? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu Allah kami. Nenekmu kiper. Yang saya tanya kitab, bukan klaim kitab. Kitab. Itu cuman klaimmu saja. Kitab yang diturunkan kepada Abraham, itu pula kepada Musa, itu yang kami imani tentang. Iya, kamu imani, kau percaya yang saya tanya. Apa hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai? Tapi kalian mengklaim Taurat itu. Apa hakmu pakai? Ini bukan Taurat, ini bukan Taurat, ini Al-Quran, ini yang Taurat, ini terjemahan Taurat masuk di agamamu. Apa hakmu pakai ini? Apakah hakmu pakai ini, kawan? Apa hakmu pakai ini? Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, Anda turun, Anda bahlul. Saya beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible. Ini bukan Taurat. Ada-ada aja. Abraham, mana ada Abraham mati dibunuh orang? Dasar. Sok paten. Saatnya lah saudara-saudara sadar, pikirkan. Iya juga ya. Kok ada kitabnya Yahudi di Kristen? Dari mana asalnya? Gitu loh. Ayo, selamat malam saudara Robert Surbakti. Oke, selamat malam Bang. Malam Bang. Ya, terima kasih sudah membahas Alkitab, membuat orang Kristen semakin harus belajar Alkitab. Ya. Ya, oke, hubungan orang Kristen dengan Taurat. Yes. Ini cukup menarik. Kenapa orang Kristen memakai hukum Taurat dalam Alkitab? Iya. Karena orang Kristen mengimani bahwa Allah yang disembah oleh udah nyala Bang? Belum. Belum ya? Tinggal diterima Bang, terima aja permintaannya. Ya. Oke, salam kenal saudara Robert. Silakan. Ya, terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Nah, salam kenal, terima kasih. Yes. Sip. Orang Kristen juga makin belajar kitab, karena banyak orang Kristen ini tidak belajar Alkitab. Itu ya, sebagai orang Kristen harus belajar Alkitab gitu. Jadi gini ya, pasti akan ada perdebatan, tapi yang pasti pandangan, walaupun pandangan ini bisa diterima bisa enggak gitu. Jadi kenapa orang Kristen itu memakai hukum Taurat? Karena orang Kristen itu percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi.
Dan Allah orang Yahudi itu adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, yang menciptakan bumi, berarti Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Walaupun Allah nya kepada orang Israel. Jadi Allah itu Allah semua bangsa. Allah semua bangsa. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu juga mau hanya kepada bangsa Israel, berarti ketika bangsa lain melakukan kejahatan, Allah itu nggak urusi karena itu bukan umatnya. Ternyata nggak begitu. Buktinya di perjanjian lama kita melihat Allah mengurusi bangsa lain, mengurusi Niniwe, ada juga bangsa Arab, bangsa walaupun dia untuk Bani Yakub, sebenarnya Tuhan itu punya rencana. Ketika Taurat itu disampaikan kepada orang Israel, maka orang Israel menjadi contoh bagi bangsa lain karena sebagai Allah yang eksklusif hanya kepada satu bangsa. Karena itu hanya satu bangsa, berarti dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya begitu. Jadi karena orang dari firman Tuhan sehingga itu dipercaya adalah firman Tuhan sehingga dimasukkan kepada Alkitab. Dan faktanya kita ini kan mengurusi ya, kalian oke tadi saya dengar mencuri. Saya udah baca di sendiri nggak permasalahkan orang Kristen itu Allah hanya di saya masuk kitab Taurat karena Taurat itu dipercaya adalah firman Tuhan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebenarnya gini, hubungan orang Kristen dengan Taurat sebenarnya semua orang Kristen sudah pasti Allah itu berlaku bagi semua bangsa, bukan hanya satu suku satu bangsa. Kalau dia hanya berlaku bagi satu bangsa, berarti itu bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, gitu sedikit Bang. Mungkin Abang pun Iya, tolong tunjuk saya. Tapi pertama-tama Bang, saya berterima kasih kepada Abang sudah membahas ini Bang ya. Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana firman-Nya ini Musa menerima perintah untuk mengabarkan kepada bangsa lain. Tertulis di mana itu? Oke, gini Bang. Kalau Abang bertanya begini, saya tanyakan juga, kenapa Allah di perjanjian lama itu ngurusi bangsa lain? Lah, menjelaskan bangsa lain kepada Nabi Musa, bukan memerintahkan Musa untuk mengajarkan kemudian kepada bangsa lain. Di mana dalilnya? Oke, pertanyaan saya kembali. Enggak, saya tanya Abang gitu. Nah, Anda kan menggunakan kitabnya orang, Anda punya kewajiban. Anda punya kewajiban menunjukkan klaim Anda di mana firman kepada Musa bahwa Taurat ini untuk bangsa lain itu di mana? Di mana juga larangannya bahwa orang bangsa lain tidak boleh menggunakan Taurat. Di mana? Dinyatakan di Mazmur 147. Iya. Mazmur Abang bacakan itu, bacakanlah. Mazmur
Dompala. Kupikir berilmu dari tadi. Di mana Panjang. ayatnya? Pikir berilmu tong kosong aja. Udah kau ke gereja hisap ibu jari pendeta. Sombong tapi bahlul. Ditanya malah balik. Berarti Taurat juga untuk setan, karena di situ tidak ada tertulis Taurat bukan untuk setan. Dompala. Pakai otak. Cara menyesatkannya terlalu overload. Ditanya panjang lebar, udah sakit kuping dibuatnya. Giliran ditanya, di mana dalilnya? Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikanlah ketetapan-ketetapanku yang datang kepadamu itu kepada bangsa lain. Mana dalilnya? Gak mau nipu jangan di sini bang. Halo, selamat malam. Adakah tuak? Ada balok kanci? Sudah banyak oleng. Kitabnya orang, diklaim kitabnya, disuruh tanya dalilnya mana. Malah nanya balik. Di mana dalilnya kalau bukan untuk orang bangsa lain? Agak tuh. Bang Handi naik. Silakan. Masya Allah. Kita sambut dengan meriah. Pastor Handi Slebes. Waktunya sudah bisa naik, Kang? Iya, naik mengki. Udah mengki situ. Hah? Udah mengki. Udah. Siap. Udah jam 1, setengah 2 di sini. Saatnya para penggawa-penggawa bekerja. Gimana? Alhamdulillah penonton bisa tadi 13K. Jadi mohon ini permintaan penonton, kalau bisa Bang Joma itu badai salah atau jam 8 waktu di Jakarta mulai. Baik. Lanjut. Baik Bang Handi. Ayo silakan teman-teman, masih ada waktu nih. Ya, waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Sambil kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Tadi sudah ada berapa yang naik ke sini, tapi belum bisa memberikan data yang akurat kenapa orang Yahudi menggunakan kitabnya, kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Hukum-hukumnya nggak dipakai. Jangan makan babi, makan babi. Jangan membuat patung, bikin patung. Jangan bersaksi dusta, Jangan mengingini orang lain, ambil kitabnya orang, langgar. Ibadah Sabat jadi Minggu, percumanya dipakai, cuman aksesoris doang. Yang pernah saya dengar Bang Joma, kalau tanpa kitabnya Judaism atau Torah itu mereka kelihatan sekali bahwa ajaran ini dari Barat. Betul. Terus kemudian masuk ke Indonesia, dibantu lagi dengan istilah-istilah Al-Quran, sehingga jati dirinya, keasliannya itu terselubung. Itu yang muncul ya begini, mau jawab jujur ya salah, mau jawab salah ya memang salah gitu. Akhirnya ya kemana-mana nggak nyambung. Lebih baik jujur lah teman-teman. Jujur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta itu di si Robert dibawa ya, masih penasaran nih. Ya, tidak memberikan data. Jangan mau kena Robert. Kesini Mi, saya skak mati ya. Kesini Coba gue interogasi deh. Yang paling ngeyel tadi itu si ini, deh. Bosangku mau dengar. Coba tidak ada kode dari Gurunda jadi. Mana dia Robert? Mana kok Robert? Kabur Mi. Giliran saya naik nggak malah minta naik. Kabur Mi dang.
Tapi mantap ya. Itulah kehebatannya. Ini memang topi agak berat Bang Juma. Ini pernah dibahas Bang Juma sama si Bom Bom. Mereka nggak bisa apa-apa juga. Siapapun pendeta sebenarnya ya, mohon maaf ini Pak pendetaku yang saya hormati, ini memang sulit untuk dijawab. Karena memang gak ada hubungannya. Gak ada. Kalau membaca suratnya Paulus Efesus 2 nomor 15 juga, itu juga sebenarnya ngambang. Bukan buat dia, tapi kenapa dia yang batalin ya? Itu satu. Yang kedua, Galatia 3:13. Bukan buat dia, dia pula mengatakan hukum Taurat mengandung kutuk. Itu loh, jadi waduh, ada lagi kayak begini naik nih. Udahlah, jujur lah. Aku pula yang disuruh on cam. Kalau kamu mau lihat aku, banyak filmku tuh, banyak sinetron aku. Nonton aja. Ada sinetron saya yang paling terkenal itu, Si Buta Mata Keranjang. Tuh, lu nonton tuh. Halo juga, silahkan. Ya begini, Bang. Sebetulnya kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya gitu. Dan ini ibarat pertandingan itu tidak ada pemenangnya. Anda Kristen, Bang. Izin, Ya, Kristen. Kristen. Ya betul, Kristen. Saya alkohol Bunda. Mana ada muslim yang pakai alkohol? Oh iya ya. Nah, jadi gini dia. Kalau memang ada pemenangnya muslim ini ataupun Kristen ataupun Buddha segala macam, pasti orang akan mengikut ke situ semua. Justru tidak ada pemenangnya agama ini. Makanya kalau kita berdebat, nggak ada artinya, itu orang bodoh itu. Luruskan itu Bang Joma. Di sini bukan kompetisi kalau menang. Lanjut Bang Ya Joma. karena agama ini kayak gini dia Bang. Jadi kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya sampai kapanpun. Ada Bang pemenangnya Bang. Kalau ada pemenangnya Bang, contoh kalau Muslim pemenangnya, berarti semua rakyat di dunia itu mengikuti Muslim. Itu baru pemenangnya. Enggak. Tidak akan ada pemenangnya Bang. Karena tidak semua manusia menggunakan akal sehatnya. Ada manusia yang terjerak oleh tipu daya iblis. Anda menjadi Kristen apakah Anda berdasar akal? Kan tidak. Anda hanya mengimani saja kepercayaan nenek moyang menyembah kepada makhluk Tuhan. Anda nggak mau tahu benarkah, salahkah, yang penting saya Kristen. Anda menjadi Kristen itu saya pastikan 100% bukan karena akal, tapi karena ikut-ikutan nenek moyang. Sementara yang selamat itu, yang menang itu adalah mereka yang menggunakan akal. Untuk menjadi Kristen, maaf nih, untuk menjadi Kristen menyembah kepada manusia atau makhluk yang keluar dari kubur, itu gak dibutuhkan akal. Yang dibutuhkan itu adalah percaya doang. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada yang menang, ada yang menang. Yang menang itu yang menggunakan akal. Tidak ada Bang. Ini Bang, saya potong sedikit. Contoh bapak aku ya kan, bapakku ini dibilang orang lah itu bapakku begini, dibilang orang lah bapakku begitu ataupun salah apa segala macam. Saya tidak akan tinggalkan itu bapak saya Bang. Itu tetap bapak saya. Sama juga seperti abang juga kayak gitu. Ibaratnya kalau abang itu, bapak abang itu contohnya salah, benar salah, tetap itu bapak abang, enggak akan diputuskan. Sama juga kami Kristen, kami juga Kristen, nggak mungkin kami putuskan bapak kami itu. Baik juga dengan abang, nggak mungkin abang putuskan bapak Muhammad abang itu. Seperti itu Bang. Makanya sebetulnya kalau membahas agama ini orang bodoh sebetulnya. Tidak ada pemenangnya Bang. Salah itu. Tipikal yang Anda sampaikan itu tipikal anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu sudah tahu dirinya di neraka. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar menjadi malaikat atau menjadi kucing atau menjadi sapi?
Mereka tetap ngotot di situ karena sabar dulu, karena mereka sombong. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak akan ada orang yang meninggalkan. Kami umat Islam tidak meninggalkan agama nenek moyang kami karena agama kami masuk akal. Bedanya dengan Anda tetap di dalam memegang keyakinan Anda tanpa proses akal, cuma imani saja. Itu bedanya. Sama seperti iblis. Karena iblis tidak punya akal, mereka cuma percaya saja. Yang penting saya ikut kepada nenek moyangku. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting saya ikut nenek moyang. Ya samanya dengan Anda itu. Jadi bang, kalau bapak abang itu salah, apa abang melepaskannya itu? Oh Kan jelas. tidak mungkin bang. Oh saya tinggalkan kesalahan. Siapa yang mau mengikuti kesalahan? Berarti abang itu tidak mengakui bapak abang. Kan nggak Saya mungkin akui. itu tetap. Saya akui dia itu keliru, dia salah, dan tugas saya memperbaiki dia. Al-Quran yang menjelaskan itu. Luqman ayat 14, ayat 15. Bedanya Anda, setelah Anda tahu orang tua Anda itu sesat, Anda tambah menyesatkan dia dengan mengikuti jalannya. Coba suruh orang tua saya menyembah kepada manusia, atau suruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Pasti kularang. Tapi kan tetap bapak abang itu. Tetap bapak saya. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Tetap saya wajib menghargai, menyayangi, mencintai dia. Tapi tentang hal keyakinan, kami berbeda keyakinan. Tapi dalam hal ayah dan anak, tetap beliau wajib hukumnya kami sayang. Tapi beda keyakinan. Karena dia tidak menggunakan akal. Dia hanya mengikuti ajaran nenek moyang dia. Kalau saya enggak. Begitu orang tua saya menyembah kepada selain daripada yang maha suci, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada makhluk, apapun itu, meskipun makhluk itu sakti, yang namanya makhluk bukan Tuhan. Maka saya akan tinggalkan keyakinan orang tua saya. Karena Jadi saya satu gini bang. Ya silakan. Oke lanjut. Jadi gini, walaupun bang, saya bilang itu Tuhan Yesus yang benar. Satu contoh ya, contoh dulu. Tuhan Yesus yang betul-betul benar. Pasti abang tidak akan mau pindah ke Kristen bang. Baik juga seperti Muhammad. Muhammad pun benar. Saya juga orang Kristen tidak akan mau pindah bang. Nah, jadi kita saling membawa aja bang agama ini bang. Karena yang nanti menentukan itu kebenaran. Sewaktu kita mati. Sewaktu kita mati nanti di situ baru kita tahu yang mana yang benar agama ini. Oh nggak bisa. Itu dia bang. Salah. Pada saat kita mati, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya orang bodoh. Bahlul. Itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Sebelum Anda mati, Anda harus tahu dulu. Anda berada pada jalan yang sudah benar, atau Anda berada pada jalan yang tidak benar. Jangan nanti setelah mati. Kalau setelah mati, kalau jalan Anda benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak benar, neraka kekal. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu benar, maka Anda ikuti benar. Saya mengikuti Yesus karena Yesus itu benar. Dari mana benarnya Anda mengikuti Yesus? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Dari situ aja Anda sudah salah bertentangan dengan Yesus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dituhankan, disembah, diibadahi? Enggak ada. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta. Anda malah menyembah ke Yesus. Dari situ aja salah. Ada itu bang, ada di Matius 13 ayat 13 bang. Matius 3 nomor 13. Anda mengatakan Yesus mengajarkan menuhankan dirinya. Sekarang kan gini deh bang, dibilangnya itu engkaulah Tuhan. Makanya bahasamu itu adalah betul kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia raja bang. Muridnya mengatakan dia Tuhan, ya betul katamu itu. Sampai ke anak kita, Pak, ya betul aku bapakmu. Kayak seperti anak kita. Jangan abang bilang ada. Saudara, Yesus di situ dikatakan kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes itu. Dan katamu itulah maran, rabam, wamaran. Aku ini adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Aram.
Dia tidak mengatakan aku ini Theos, tapi dia mengatakan aku adalah Kurios. Kurios itu Tuan. Sama gelarnya Nabi Muhammad, Tuan. Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tuan Nabi Muhammad. Nah, Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, andai saja Anda menggunakan akal sehat, ketika Anda bertanya, agama kita tidak akan pernah menang kalah. Kenapa? Karena ada yang menggunakan akal, ada yang tidak menggunakan akal. Kita tidak mungkin sama antara kedudukan yang menggunakan akal dan kedudukan yang tidak menggunakan akal, pasti beda. Seibarat kera punya muka, punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki, sama seperti manusia. Bedanya hanya di akal. Jadi gini dia Bang, sama seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau memang Yesus itu benar, Abang mau pindah enggak? Pasti enggak. Saya jawab langsung itu Bang. Saya katakan, saya langsung jawab. Saya katakan Yesus itu benar. Benar-benar manusia yang diutus untuk Bani Israel saja. Gini dia Bang, gini. Saya katakan itu, kita buatlah dulu satu contoh. Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dan dialah yang bisa kita masuk surga. Pasti Abang nggak mau ikut. Sama saya sama mau saya, ikut. Bang. Saya malah ikut. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Aku, ya, betul. Aku ini jalan atau tujuan? Jalan. Nah, terus kenapa disembah dituhankan kalau jalan? Anda ingin ke Monas melalui jalan Tamrin. Anda menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas. Ya nggak sampai-sampai ke Monas. Karena Anda sudah menganggap bahwa jalan menuju Monas itu adalah Monas. Nggak sampai ke Monas. Makanya Yesus itu jalan, dia bukan tujuan. Yesus itu jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menuju kepada siapa? Kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Masa Anda ingin ke Monas, tapi jalan ke Monas Anda anggap Monas? Ya sudah sampailah Anda ke Monas berarti. Ternyata Anda tidak sampai ke Monas karena Anda hanya di jalan mutar-mutar. Saya percaya Yesus, dia itu kebenaran. Ya, saya percaya dia adalah jalan. Kenapa? Ya pastilah Bang percaya karena di kitab kalian itu pun kan memang ada Nabi Isa. Kalau di kitab makanya kan nggak ada Nabi Muhammad. Makanya kami nggak percaya lah Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Atau dia diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel? Maka ketika kita hidup sama Yesus, Yesus datang nih, kita sesaman. Yesus, ya kita cuma penonton doang. Iya Bang, betul. Tapi gini dia Bang, bagaimana kami percaya kalau di kitab kami itu tidak ada Nabi Muhammad Bang? Saudara, kitab kalau kalian percaya itu Nabi Isa karena ada di kitab kalian itu Nabi Isa. Saudara, makanya kami Nabi kami Bang di perjanjian baru itu satu, tapi kalian dua. Jadi kan wajar kami nggak percaya Muhammad. Bagaimana kami percaya Muhammad? Di kitab kami tidak ada itu. Oke. Saya mau kok percaya di Muhammad. Udah kasih di perjanjian baru itu di bawah Nabi Isa dikasih Nabi Muhammad. Dibuatlah itu, diperintahkanlah itu ke menteri agama di dunia biar saya mau ikut kalau ada Nabi Muhammad di kitab Kristen. Saudara, kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti iblis gagal misinya. Ini dibuat supaya orang-orang menyembah kepada Kristus Yesus. Kalau ada di sini Nabi Muhammad, berarti orang-orang yang percaya kepada kitab ini, percaya kepada Nabi Muhammad, artinya cuma percaya Yesus itu Rasul, utusan Tuhan. Sementara Yesus Kristus yang mau ini, agar dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, misi Yesus gagal. Karena iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Yesus yang asli mau dinabikan, mau diakui sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yesus yang palsu mau supaya dia dituhankan.
kalau di sini ada Nabi Muhammad, maka Tapi gini dia, Bang. sabar dulu, maka gugurlah ketuhanannya. Ingat saudara, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, 4 kitab yang lolos. Sabar dulu, 4 kitab yang lolos yang menguatkan ketuhanan Yesus Kristus. Injil Thomas, Filipus, Andreas, kemudian Maria, dan yang lain-lainnya itu tidak diloloskan. Kenapa? Karena tidak mendukung ketuhanan daripada Kristus Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang memberitakan Injil bersama dengan Yesus? Intinya, Bang, kan Ya, seperti intinya. yang tadi. Kan begitu intinya. Intinya itu, kenapa itu Nabi Muhammad tidak ada di perjanjian baru di Alkitab kami, sedangkan kalian itu ada Nabi Isa, Bang. Saudara, kenapa tidak ada Nabi Muhammad di sini? Karena iblis ingin disembah. Di sini digunakan, kitab ini digunakan untuk menuhankan Kristus Yesus. Tapi kenapa Nabi Isa ada di kitab kalian? Karena Nabi Isa ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita gaib dari langit yang diberitakan oleh yang maha menyaksikan. Kepada Nabi Muhammad diinformasikan, Nabiku datang kepada Bani Israel, ditolak, direncana, dibunuh, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak membunuhnya, melainkan aku angkat ke langit. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Berarti yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, yang disalib ini ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus anak Maria mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Tak pernah. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur, kok minta disembah? Siapa dia? Rupa-rupanya Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jangan kau percaya. Berarti kata Yesus yang asli, ada penyesat muncul setelahku bernama Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah. Selamat. Jadi sekarang gini, Bang. Tapi kan ada itu kan, yang di kitab Muslim, ada itu Nabi Isa, Bang. Kalau kami ini Kristen, nggak ada, Bang, itu Nabi Muhammad. Bagaimana kami percaya? Sampai kapanpun kami nggak akan percaya, Bangku. Karena tidak ada di kitab Kristen menyatakan itu. Kecuali sekarang, tadi, Abang itu menggantinya ke Menteri Agama Dunia. Abang taruh situ perjanjian baru di Nabi Muhammad. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya. Tidak ada Nabi Muhammad di sini. Oke, karena kalaupun ada pasti dihapus. Kalau di sini muncul, saudara, kalau Nabi Muhammad muncul di sini, apakah masih ada yang Kristen? Apakah masih ada yang membayar perpuluhan di gereja? Apakah masih ada yang beli Bible ke lembaga Bible Indonesia? Apakah masih ada yang sekolah di sekolah STT? Kalau Nabi Muhammad ada disebut di sini? Ya bisa aja ada, Bang. Karena bagaimana firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Oh, ini Anda anggap firman Tuhan? Bagaimana? Ini Anda anggap firman Tuhan? Ya iyalah, Bang. Jadi berarti firman Tuhan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Gini dia, Bang. Gimana? Dari dulunya, bahkan nenek moyang kita pun itu udah tidak ada di situ, Bang. Jadi apa yang dikatakan firman itu, berarti itulah yang kita percayai, Bang. Karena itu yang muncul sama kita. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Bisa direvisi oleh manusia? Firman Tuhan bisa revisi, Bang? Ini kitab Anda 2023 direvisi lagi. Kenapa direvisi? Kalau ini firman Tuhan, berarti manusia merevisi firman Tuhan lebih Tuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Ini contohnya. Manusia dari mana yang bisa merevisi ini? Nggak ada. Tapi ini
setiap saat boleh direvisi oleh siapapun dan kapanpun sesuai dengan kesepakatan kalian. Kenapa bisa kalian lebih hebat dari Tuhan? Kok firman Tuhan kalian revisi? Berarti Bang, Tuhan itu- Anda tidak karena lebih gini tahu. dia itu, Bang. Itu Kenapa revisi itu direvisi? itu, Bang. Karena itu kan Itu berbahasa menyesuaikan Indonesia, Bang. dengan Tidak ada keadaan, berbahasa Arabnya. Kecuali seperti kalian. Kalian itu bahasa Arabnya semua ada. Jadi kalau firman Tuhan itu dia berbahasa Indonesia, Bang, itu yang aslinya itu dia tidak direvisi, Bang, itu. Itu yang bahasa Indonesianya. Karena kan gini dia, Bang. Ini bahasa Indonesia ini. Ini firman Tuhan atau bukan? Iya, betul. Begini saya jelaskan, Bang. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Bang Suma, saya jelaskan, Bang. Silakan. Ya, dulu kan itu zaman dulu itu bahasa Indonesianya dulu itu berbeda dengan zaman sekarang kan, Bang? Ya kan? Betul. Misalnya dulu dikatakan ya sebelum direvisi yang terbaru ini, sebelumnya itu misalnya ada pasal yang mengatakan Yesus mati. Kan sudah berbeda zamannya. Dulu disebut mati, sekarang disebut meninggal. Itu contohnya. Itu yang direvisi. Maksudnya tidak berubah, maksud firman itu tidak seperti itu, Bang, semua. Tapi Iya, saya ngerti. Bahasa Indonesianya yang direvisi, berarti ini bahasa Indonesia. Yang direvisi yang ini, berarti ini bukan firman Tuhan. Udah selesai. Begini dia itu, Bang, sama kayak kita bahasa sekarang ini. Masa seperti itu, bentar dulu, masa seperti itu, sebetulnya kan itu kata-katanya salah itu, Bang, tapi betul. Masa seperti itu, aturnya itu kok begitu. Itu, Bang, makanya direvisi. Masa kayak gitu, kalau masa itu kan sebetulnya masa di dapur. Apapun itu, ini direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa direvisi? Karena mau disempurnakan. Membenarkan, Bang, meluruskan bahasa mau itu. mau diluruskan. Berarti tadinya tidak lurus. Karena kan sama dia, Bang. Masa gitu, ada nggak bahasa kayak gitu? Masa kayak gitu, bukan Ya, kayak gitu. Kok kayak gitu? Itulah Anda memprotes firman Tuhan Anda sendiri. Berarti Tuhan Anda itu bisa diprotes sama Anda. Bukan, Bang. Atau ini yang bukan firman Tuhan. melihat update dengan bahasanya supaya mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti. Berarti Tuhan Anda itu, misalnya, kan, Tuhan Anda ketika berfirman tidak tahu kalau firmannya nanti ada zaman di mana orang tidak mengerti, ada zaman sudah nggak laku, harus diperbarui. Berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui, atau ini yang bukan firman Tuhan. Tapi maksud Bang, itu ya, pria sama laki sama nggak itu, Bang? Bentar dulu, pria laki sama nggak itu? Sama. Ya udah, itulah itu, Bang. Jangan kita dibodoh-bodohi. Kalau Kita pintar, Bang, bukan kalau bodoh. begitu, kalau sudah tahu sama, kenapa dari pria harus diganti menjadi laki? Kenapa? Tapi kelihatannya itu Bang tidak semua bermasalahkan ini itu, Bang. kelihatannya Gimana Bang? Gimana Bang? Terus gini aja. Ini kenapa termute? Jangan di mute, Jos. Mute-nya, Jos. Tuan jadi Tuhan, terpisinya sangat keren. Jadi intinya gitu aja tadi, Bang. Bagaimana kami percaya itu tentang Nabi Muhammad kalau tidak ada di firman kami, Bang. Sampai kapanpun nggak akan kami percaya, Bangku. Tapi kalau kalian, walaupun seperti Anda, saya kembali Nabi ke Bang Isa Heri itu, tadi. Jadi kita kan terlahir dari awalnya itu misalnya Bang Suma itu dari Muslim, kita dari Kristen. Itu kan, kalau mau debat itu sama aja, tetap nggak ada yang ya, nggak menang. ada menang itu. Nggak ada yang menang. Nggak ada menang itu. Kita cuma Udah berapa memberikan abad itu informasi dipertentangkan saja, antara Bang. Kristen Ya udah, dengan kalau nggak mau debat, Bang, Muslim. izin dulu saya ngomong dulu. Kalau nggak mau diskusi, abang turun aja. Abang karena ini buat apa? Ya, Bang Suma kan. Ya, Enggak, Pak Jos, Anda naik di sini buat apa, Bang? Buka Pak Jos, saya tanya dulu, Pak Jos. Saling Pak Jos, bagi Anda naik info, di sini kan? buat apa? Saling berbagi informasi tentang kebenaran. Misalnya kan kepercayaan Bang Suma itu seperti Muslim, sama abang ini yang
kita saling memberikan informasi supaya membandingkan, studi banding kayak DPR, studi banding. Oh, Anda jangan ngatur Masih acara ada yang kalau begitu. kurang. Ini acaranya, Bang. Ini topiknya malam ini. Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Yang Abang yang informasikan barusan itu sering kami lakukan. Nanti kami format ulang nanti. Besok malam mungkin topik itu. Jadi harus Anda menghargai topik malam hari ini gitu loh, Bang. Oke? Itu, Bang. Jadi sebenarnya ketika Islam dan Kristen itu berdialog tentang agama, memang tidak sedang mencari menang kalah atau siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Kenapa harus mencari sesuatu yang sudah nyata? Bahwa yang menang itu adalah Islam, bahwa yang benar itu adalah Islam. Bukan di situ poinnya. Kita sedang menjelaskan titik kebenaran itu. Edukasi namanya. Siapa yang mau mendapatkan kemudian edukasi, silakan nilai dari hasil perdebatan, dari hasil pendiskusian. Anda yang menentukan mana yang rasio, mana yang irrasio. Bukan berarti wah saya menang pokoknya saya, bukan di situ titik poinnya. Ketika ada tema, kenapa Al-Qur'an menjelaskan tentang Taurat? Kenapa Al-Qur'an membahas tentang Isa Al-Masih? Al-Qur'an menjawab. Begitu juga ketika kami bertanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Kristen? Apa jawabannya? Itu yang kami butuhkan. Bukan mau kalah, bukan mau menang. Nah, ketika Anda mengatakan, kami tidak akan pernah beriman ke Nabi Muhammad, karena di dalam kitab kami ini tidak ada nama Nabi Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat, sedangkan dalam Taurat itu tidak ada nama Yesus? Dan itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, karena sama seperti Anda. Karena di dalam kitab Taurat tidak ada nama Yesus. Kalau begitu, sayangnya pola itu keliru. Tuhan pencipta langit dan bumi menguti disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nih, kasih PR. Ya, kalau bahasanya Abang ini, ya itu kalau saya mau jelaskan itu tidak cukup untuk setahun. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu tidak cukup. Jadi saya menyerah untuk di malam hari ini. Ya, kalau data aja. Minimal satu data, Abangku. Di mana hukum Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ingat, Taurat itu diterima oleh satu manusia namanya Nabi Musa. Menerima mandat dari Elohim agar aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan itu yang diterima Nabi Musa diperintahkan kepada Nabi Musa untuk beritakan kepada orang Romawi. Bukan Sebagai Romawi. Masa Romawi? Lalu kepada siapa? Kepada kaum Israel yang itu pintar. Menuju Kanaan itu. Iya, itu pintar. Berarti memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa. Titik. Tapi kan Abang bilang kan, Bang, orang Kristen itu bukan cuma di Indonesia. Ada juga di Israel, ada juga di Arab, ada juga dan lain sebagainya. Bukan itu pertanyaan saya. Hubungannya Taurat ini dengan orang Kristen ini apa? Secara hukum. Begini abangku, ini kitabnya Nabi Musa. Anggaplah, ini kitab kami Al-Quran. Kalau kami mau culas, nyamar-nyamar, seperti kalian, ada nggak yang bisa melarang kami menggunakan kitab ini, terjemahannya kitab kami masukkan dengan Al-Quran begini? Tidak ada yang melarang, karena tidak ada yang melarang. Ditulis di Al-Quran itu ada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang melarang. Kami terjemahkan Al-Quran. Al-Quran itu, di Quran itu ditulis ada kitab. Sorry, kami menggunakan Al-Quran, kami terjemahkan Al-Quran, kami terjemahkan kitab Tanakh, masing-masing terjemahan kami gabungkan menjadi satu. Habis itu kami mengatakan kami ini adalah pelanjut tongkat estafet Israel. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Bisa nggak diterima? Ikhlas nggak kalian menerima itu?
Kalau Islam itu adalah Israel rohani. Karena kami sudah menggabungkan kitab terjemahannya orang Yahudi dengan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu kami mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Dibenarkan nggak gitu? Di mana Kristen kemudian tidak ada perintah ibadah minggu. Kami kembalikan kepada hari Sabtu. Kami lebih hebat berarti. Di mana Kristen makan babi, di terjemahan ini dilarang makan babi. Lebih hebat berarti kami. Di mana di dalam kitab ini diperintahkan bersunat, kami bersunat. Lebih hebat kami berarti, lebih kena. Di mana di kitab ini diperintahkan sujud menghadap bait suci, kami menghadap bait suci, Baitullah. Berarti lebih cocok dengan kami dong. Tidak ada pertentangan kalau begitu. Lebih pas kalau terjemahan Al-Quran dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi ke Islam daripada ke kalian. Apa yang ada di dalam terjemahan yang kalian ambil dari agama Yahudi tidak kalian lakukan, malah kalian tentang dengan kerasnya. Siapa yang melarang kalau kami ambil terjemahannya? Enggak ada kan? Cuman kami tidak mau kemudian nyamar-nyamar sebagai Yahudi, menyamar-nyamar sebagai domba. Kami adalah manusia, bukan domba, bukan kambing, dan bukan serigala. Silakan. Jadi dari bahasa abang itu saya sudah tahu, Bang. Jadi abang ini, tujuan abang ini pasti untuk mengambil umat, Bang. Betul tidak? Maksudnya mengambil umat gimana? Tujuan abang ini, tujuan abang ini, Bang. Iya, tujuan abang ini seperti ini. Mengambil umat dan tujuan abang kan? Tujuan saya menjalankan perintah Al-Quran. Agar percaya ke Al-Quran. Kan sama aja itu, Bang. Bukan. Agar manusia itu menggunakan akal sehat. Kalau Anda sudah menggunakan akal sehat Anda, saya tidak mengajak pun Anda akan sendiri yang mencari keselamatan. Bukankah Anda ingin selamat? Bukankah setiap manusia punya hak prerogatif untuk selamat? Ya. Nah, ketika saya menjelaskan dan masuk ke dalam otak Anda, apa perlu saya paksa? Enggak kan? Apa perlu saya kasih Indomie? Apa artinya, Bang? Apa artinya? Artinya, saya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran saya untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Sama seperti di kitab saudara Amanat Agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sama. Bedanya. Dari dulu pun sudah tahu itu, Bang. Semua orang itu dari dulu pun sudah tahu. Bedanya, Anda memberitakan Bible kepada orang lain dan Anda menginginkan orang lain menjadi pengikut agama Anda tanpa menggunakan otak ini. Tapi hanya dengan Indomie. Anda buat kisru, buat keributan, buat bencana dulu, peperangan, orang sudah lapar, orang khawatir, ketakutan, baru Anda datang bersama-sama. Kalian di sini kami kasih pakaian, kami kasih Indomie, habis itu kita nyanyi-nyanyi rohani. Itu yang kalian pakai. Kalau kami enggak, kami tablik, kami berdakwah buka-bukaan, kami terang-terangan, kami enggak sembunyi-sembunyi. Coba lihat di masjid-masjid itu, toanya terang-terangan. Coba kalian di gereja pakai toa, bacakan Bible kalian. Berani enggak? Enggak berani. Tapi kalau giliran ada bencana, kalian datang sembunyi-sembunyi, kasih Bible. Ambil ini Bible-nya ya, baca-baca ya. Kenapa enggak terang-terangan aja? Bukan pada saat ada bencana, pada saat ada musibah, pada saat ada perang, pada saat ada gempa. Semua. Kami cuma ya kalau saya kan di Sulawesi Utara toh. Iya. Kami kalau Kristen dengan Muslim itu sangat akur, damai dan lain sebagainya. Pokoknya ya saya cuma menginginkan ke Bang Suma agar menyampaikan ke yang lain-lainnya yang misalnya ada pembongkaran tempat ibadah di daerah-daerah lain selain di Sulawesi Utara ini, tolonglah Bang Suma kasih edukasi sama kayak Bang Suma bilang tadi, tolonglah supaya orang di Sulawesi Utara juga teman-teman kami susah untuk membangun masjid. Jangan bangun masjid, membangun musola aja sulit. Jangan Anda, aduh sudahlah, kami tahu
Telinga kami ada di mana-mana, mata kami ada di mana-mana, saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jadi kita di dalam beragama, apalagi mengisi kemerdekaan ini, ya memang betul harus kembali kepada niatan awal negara menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Tapi ingat, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita, hak kita memilih agama. Kewajiban kita jangan kemudian mengganggu agama orang lain. Itu kewajiban kita. Tapi maaf nih, kalian mungkin tidak sadar kalau kalian itu telah mengganggu kami dengan mengambil seluruh istilah-istilah yang prinsip di dalam Al-Quran, Anda masukkan ke dalam kitab kalian. Itu sudah mengganggu. Contoh, tak kasih contoh. Galatia 3, sabar. Sabar saudara, sabar. Galatia 3 nomor 13. Kristus alias Yesus Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kesimpulannya, Yesus adalah orang yang mati dengan jalan kutuk, alias dia adalah manusia terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya pinjam nama. Boleh nggak saya pinjam nama Yesus? Abang tadi ada bilang abang tadi itu kan Alkitab salah, kan? Makanya ngomong kan jangan lanjut terus bang, abang terus lanjut baru titik terakhirnya. Tadi abang bilang itu Alkitab kalian itu salah, abang bilang kalian, bukan kami yang buat itu bang. Yang membuat Alkitab ini kitab kalian kan? Adalah di sananya. Ya itulah makanya aku katakan. Disitulah abang salahkan, jangan kami abang bilang. Lah ini kan kitab kalian. Apa bang? Mengenai saudaraku, kitab itu. Ini kitab kalian kan? Iya betul. Nah itulah makanya saya katakan. Kalau salah emang kami salah bang? Tidak bang. Jadi yang salah siapa? Tidak salah. Ya yang salah dari sananya kalau memang betul salah. Kalau memang betul salah itu menurut abang langsung aja ke sana mengatakan sama orang itu dari asal. Anda sudah tahu kitab Anda ini di dalam sampulnya Anda, ini sudah sampai di meja Anda ini. Anda sudah baca, di luarnya ada kata Alkitab. Tanyalah, ini kitab ini apa ini maksudnya? Kok ada kata Alkitab? Ini kan nama lain Al-Quran, Alkitab. Nama lain kitab suci Al-Quran itu adalah Alkitab. Sedangkan Bible tidak ada Alkitab. Tidak ada pernah di luar negeri ada orang menyebut buku kitabnya orang Kristen itu dan sebutan Alkitab, cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Tidak ada di luar negeri orang menyebut Theos dengan sebutan Allah. Apa tujuannya? Tidak ada di luar Indonesia menyebut Paulus itu dengan kata Rasul. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Gitu loh. Pasti ada misinya. Misinya, ya itu tadi, amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Supaya orang Islam di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus, maka ini harus tampil seperti kitabnya orang Islam. Gitu abang. Tadi bang, sebagaimana dulu Alkitab itu dibawa oleh pendeta pastor ke Indonesia bang. Jadi itulah yang kami benarkan bang. Kalau memang itu menurut abang salah, kan udah saya bilang tadi, udah abang lapor ke sana langsung ke pusatnya. Karena bagaimana bang? Apa kan kalau pastor pendeta kehilang, lagi serius dia. Jangan diturunkan siapa itu? Moderator lagi di bawah kerjanya. Capek mungkin moderatornya ngantuk. Bang, semua ini memang kalau saya lihat penampilannya ini kayak pendeta saya ini. Tapi belum tentu juga kan dibuka maskernya. Tolong bang, dibuka maskernya. Saya cuma melihat aslinya bang.
Ada itu lagi viral tuh. Ada bang, ada kembaran saya ternyata. Siapa namanya? Iya. Ada Santai kembaran aja saya. bang, santai aja. Kita cuma Iya. Serius. Ada kembaran saya tuh, ya apa bintang komedian. Siapa namanya itu? siapa tuh? Apa itu? Ada yang lagi viral. Bagaimana mau dibandingkan? Nggak pernah lihat tuh wajah. Ada sudah banyak kok. Ya bopak betul. Beda kali si Bopak mah jelek. Gila kali. Abang ini. Saya juga suka lihat tuh apa walaupun cuma nyimak aja tapi ya kan yang lain lah saja. Oke Bang Jas, thank you Bang Jas. Kita satu Sulawesi, saling mencintai Bang ya dalam bingkai persaudaraan sebangsa setanah air. Oke siap Bang. Siap. Kita ini hanya mengedukasi aja, bertanya dan menjawab, membantah dan saling membantah untuk saling menguatkan argumentasi. Halo saudara Noce Bandari, dari mana Bang? Dari Maluku Utara Bang. Wis, Maluku Utara, dekat Samarinda bukan? Enggak jauh. Oh, Saya di timur. Oh, Kemana satu ya? Dekat Papua berarti? Enggak. Provinsi di Ternate, Pak. Oh, Maluku Utara. Ternate. Siap. Iya, tahu. Noce sudah sehat? Sehat Bang, sehat. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mengenai tema aja, hubungan Taurat dengan Silakan. orang Kristen. Iya, jadi maksud saya kalau Taurat itu memang kita di Bible itu memang bermula dari Taurat ya. Jadi ada hubungan antara perjanjian baru dan Taurat ini, sehingga kitab ini harus ada di dalam Bible, Bang. Di mana Bang dalilnya di Torah kepada Musa agar diberikan kepada bangsa lain di luar Israel? Enggak, memang Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, Tapi kami mengenal Allah itu dari Allah Israel. Pencipta alam semesta itu kan dari bangsa Israel. Ya, sehingga diambil kitabnya gitu, terjemahannya. Iya, karena memang kalau dirunut dari awal ya memang harus bermula dari situ. Tapi kan peruntukannya hanya untuk Bani Israel Bang, kok jadi Anda yang ngambil? Enggak, tapi yang kami imani itu kan Allah Israel. Iya, Abraham, Allah Israel menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Iya, memang pada mulanya, pada awalnya memang bangsa Israel. Tapi ini kan Tuhan untuk seluruh bangsa. Jadi bagi orang Kristen ya tidak ada masalah sebenarnya untuk mempelajari Tuhannya. Tapi tidak ada legalitasnya, tidak ada validasi dari Tuhan bahwa firman-Nya yang diberikan kepada Bani Israel itu diberikan kepada Kristen. Iya, kalau Kristen itu kan pengikut Kristus jadi baru ya. Tapi semua yang diajarkan oleh Yesus itu sebenarnya dari bangsa Yahudi, dari umat Yahudi. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan lah Bang. Jadi kami harus memiliki kitab Taurat di dalam Bible Bang. Memiliki kitab Taurat di dalam Bible. Tapi kan kitab ini diwahyukan hanya untuk Bani Israel kan? Iya, kitab itu kan memang pada saat bangsa Israel keluar. Berarti pemiliknya siapa Bang? Memang pemiliknya umat Yahudi atau Israel Bang. Tapi kami memiliki Allah yang kami imani adalah Allah Israel. Jadi
bagi kami orang Kristen ya tidak jadi. Anda punya setan bermasker itu dipermasalahkan Alkitab ini untuk apa? Setan makhluk bermasker tiap hari. santai bang, santai aja bang, santai, jangan emosi lah. Duduk di pojokan dulu bang ya. Siap COVID setiap hari. Jadi sama halnya abang, bang Noce, diam dulu bang Maskur. Tunggu giliran Anda. Anda duduk aja di situ ya sambil garuk pantat. Dengar, saudara Noce, sama ketika Anda melihat tetangga Anda punya lahan luas, ya kan ya. Terus kemudian Iya, Bang. Anda berpikir bahwa dia diberikan oleh negara. Lantas Anda merampasnya, Anda mengambilnya dengan alasan bahwa ya negara yang memberikan ke tetangga saya ini kan negara Indonesia. Saya juga percaya bahwa Indonesia adalah negara kami. Pak Prabowo adalah presiden kami. Kan percaya. Maka ya saya boleh dong mengambil tanah orang ini. Itu sama itu bang. Padahal itu bukan hak Anda. Itu miliknya Yahudi. Enggak, tapi orang Yahudi tidak mempersoalkan itu ketika kami memiliki Taurat di dalam Bible, Bang. Karena Anda cuma mengambil terjemahan. Enggak, karena kalau memang bangsa Israel mempersoalkan ketika Taurat itu ada dalam Bible, setidaknya orang Kristen yang di Israel sana pun pasti mereka sudah dilarang untuk menggunakan Taurat. Abangku, Kan tidak dilarang, Bang. Ini sudah hampir 2000 tahun loh. Pertama, kitab Tanakh itu, Torah itu diterjemahkan ke Septuaginta. Abad 3 sebelum Masehi itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Di Yahudi. zaman Ptolemai ya, Bang. Iya, betul. Untuk orang-orang Yahudi itu diterjemahkan. Tapi kemudian di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, beralih dia. Beralih. Awal memang diperuntukkan orang-orang Yahudi, tapi di zaman pemerintahan Ptolemai itu kan Ptolemai meminta supaya rabi-rabi diterjemahkan, Yahudi menerjemahkan ke bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Kan dengan sukarela menerjemahkan itu, Bang. Itu berarti tidak masalah kan? Itu diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak tahu lagi Ibrani. Maka Ptolemai memerintahkan rabi-rabi untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa Septuaginta, bahasa Yunani. Supaya orang Yahudi yang ada di tengah-tengah Alexandria, orang Mesir ini, itu bisa kemudian membaca, mengetahui isi Torah, Tanakh, dalam bahasa Septuaginta. Nah, awalnya diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing. Berubah turun sampai ke Roma. Masuk kemudian ke kerajaan Romawi, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sudah dicocokkan dengan kitab-kitab perjanjian baru. Akhirnya kitabnya Yahudi disebutlah perjanjian lama. Tapi tidak ada alasannya. Kenapa kemudian orang Yahudi tidak keberatan? Karena yang diambil oleh orang Kristen itu terjemahan dari Alexandria yang turun-temurun kemudian berubah, sehingga terjemahan yang kalian katakan perjanjian lama itu sudah jauh meninggalkan aslinya. Jadi tidak ada lagi haknya orang Yahudi untuk mengklaim itu kan terjemahan kitab kami. Kenapa? Karena ketika mereka mendudukkan kitab asli disandingkan dengan perjanjian lama milik Kristen, ternyata nggak sesuai. Lain di asli, lain di terjemahan. Makanya mereka tidak lagi keberatan karena sudah lain. Saya bisa buktikan itu. Contoh misalnya di Hezkiel 34 nomor 16. Di situ dikatakan kata samad. Kata samad itu harusnya kulenyapkan, kumusnahkan, kubinasakan. Tapi masuk di dalam kitab saudara itu menghilang. Kata binasa itu menjadi apa? Kupelihara, kulindungi. Kubinasakan dengan kulindungi itu berbeda. Jadi orang Yahudi berpikir, lah ini kan bukan kitabku. Itu kan terjemahan yang sudah jauh dari kitabku. Ngapain kurusin? Enggak, tapi kalau dilihat itu sama, hampir sama kan. Mungkin penafsirannya yang agak berbeda dalam terjemahan. Tapi sebenarnya
sekiranya kitab Anda ini tertulis di luar di sini Taurat, mungkin kalian akan ditegur oleh Yahudi yang punya wewenang, karena isinya bukan Taurat. Tapi karena kalian menggunakan Alkitab, maka yang negur kalian kami, umat Islam, karena isinya bukan Alkitab. Gitu loh bang. Coba aja ganti Torah Moses. Pasti ditegur. Lah ini apa haknya orang Yahudi menegurnya? Sudah Alkitab, tulisannya kitab Kejadian. Sudah bukan lagi Torah aslinya, cuman terjemahan dan meninggalkan kemudian. Makanya muncul pertanyaan, kenapa kalian menggunakan kitabnya orang yang dimana hukum-hukum itu mengikat kemudian bangsa Israel, bukan mengikat di luar Bani Israel. Gitu, saudara. Jadi kalau saudara hanya mengatakan ya kami menggunakan karena kami begini, oh itu klasik, itu dari tahun 3 zaman Belanda, itu sudah, itu jawabannya bang. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana orang Kristen mampu menunjukkan data seperti di dalam Ulangan 5, di dalam Ulangan 5, Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 33, bahwa hukum Taurat atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel itu diperintahkan Musa untuk mengabarkan kepada di luar Israel. Ada nggak seperti itu? Ternyata nggak ada. Berarti saudara menggunakan kitabnya Yahudi secara legal, ilegal. Zuma. Ya, gimana saudara? Itu Zuma. Jangan kau blokir Edis. Jangan kau congor di sini Zuma. Sini orang ada adabnya ini, orang apa ini yang kau naik katakan begini. tidak benar itu mongkoso kau. Kau dicari Nah, Edis. sekarang saudara coba. Kau blokir Edis. Sekarang saya blokir Edis. Kau takut. Bodoh. Sekalian kau juga saya blokir seumur hidup. Masih mau datang besok. Masih mau kau? Ya kau lagi datang di sini, saya blokir kau sama Edis. Edis itu kan sudah ada di Amerika. Harusnya dia penginjilan kepada orang-orang Islam yang ada di Amerika sana. Ngapain dia masih masuk ke Indonesia ini untuk berdebat? Dia kan sudah di luar, sudah kabur dari Indonesia ini ya. Kenapa harus kembali lagi ke Indonesia? Kalau memang mau berdebat dengan orang Indonesia, waalaikumsalam, maka dia harus kembali ke Indonesia baru berdebat dengan kita. Anda sudah kabur keluar kok, di luar aja. Di luar banyak orang Islam di luar. Kalau mau berdebat dengan orang Indonesia, kembali ke Indonesia. Gitu. DPO kok diajak debat. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang nonton yang ada tadi sudah hampir 14K ya. Mohon di follow yang ada di sini, Bang Ustadz Alif, Akang, saya, Bunda Rama, ya, di follow ya, jangan lupa dong. Ini ada ketua kita nih, Ustadz Alif. Di follow ya teman-teman ya. Lanjut. Jangan lupa Pak Gondrong juga di report nih Pak Gondrong. Dan mungkin sebelum lanjut, Gurunda Daeng, Ustadz Alif, mungkin bagus diumumkan ya, yang itu amanah dari netizen, mumpung masih 9K lebih ini, Ustadz Alif. Nanti tunggu videonya dari ini, Bun, dari Ustadz Tarijan. Iya. Beliau mau kirim video supaya kita putar ucapan terima kasih kepada netizen yang sudah membantu dalam rangka kerabakan kemarin, kebakaran. Iya, cocok Mi. Iya. Kita tunggu video dari beliau untuk kita tayangkan ucapan terima kasihnya, gitu Bun. Yang pasti kemarin kita sudah salurkan bantuan dari teman-teman netizen kepada Ustadz kita. Nah, kita tunggu video testimoninya, ucapan terima kasihnya untuk netizen, gitu. Sekarang kita umumkan ini tentang milad aja, milad. Gitu. Silakan Ustadz, mumpung masih banyak netizen. Milad apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Akang.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Gondrong diam dulu, jangan kemana-mana ya, Pak Gondrong ya. Siap Bang. Oke, baik Ikhwan Fillah semuanya, ada 9.100 200 mata memandang. Kami informasikan kabar yang sangat bahagia, kabar yang sangat dinanti-nantikan, Penkemus tidak bisa. Lanjut. yaitu milad kedua Yayasan Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2025 bertempat di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan. Insya Allah nanti akan dihadiri, yang pasti ya, insya Allah itu seluruh para pengurus di Yayasan Apologet Islam Indonesia, termasuk Panglima kami, Bang Zuma, dan juga Bang Handi, Akang, Bunda Rahma, dan Aikores, Aimoto, Gus Wapi, semua. Dan juga nanti ada beberapa tokoh nasional yang insya Allah akan hadir. Di antaranya yang sudah kami undang adalah ada Ustadz Samsul Arifin Nababan, ada Pak Tengku Nasrullah, juga ada aktor senior Pak Deddy Miswar, insya Allah. Ya, Ikhwan Fillah semuanya yang ingin turut hadir, kita ramaikan kesuksesan Yayasan Apologet Islam Indonesia, berdirinya Apologet Islam Indonesia yang ini masuk tahun kedua. Silahkan daftar ke Ahikores, ya. Saya sebutkan dulu nomornya. Mana nomor telepon Ahikores? Bunda Rama, bantu disiapkan nomornya ya, sebutkan nanti. Saya sebutkan dulu nomor rekeningnya. Ya. Acara ini nanti HTM-nya adalah 100K. Buat yang ingin turut bergabung, ingin turut hadirkan, TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770. Sekali lagi saya ucapkan, 7-nya 5 kali 51770. Nah, konfirmasi pendaftaran, hubungi Ahikores, nomor teleponnya 0813, habis itu 3753, terus 4473 ya. Untuk konfirmasi pendaftaran 0813, terus 3753, habis itu 4473. Begitu Ikhwan Fillah semuanya ya. Kami tunggu kehadirannya. Insya Allah nanti kita berkumpul bersama di sana, silaturahim, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan beserta dengan para guru kita semua. Oke, silakan dilanjutkan mungkin yang lain. Masya Allah, mantap. Lanjut. Apa dilanjut? Lanjut Bang. Memang namanya ada namanya itu Noce. Lanjut Bang Noce. Pak Noce ini penginjil guru. Suaranya Kenceng ya. mau pecah gendang telinga. Oh, pendeta dia berarti. Ah, ini bisa ini Bun, gedein dikit. Nanti boleh bantu di screenshot teman-teman. Ya, ini playernya, silakan Ikhwan Fillah. Di situ ada pengumumannya, ada nomor teleponnya, ada nomor rekeningnya, silakan. Insya Allah beberapa tokoh juga akan hadir di sana. Mari kita meriahkan. Yang ingin foto bareng dengan Gurunda, Masya Allah nanti insya Allah ya, siap di sana. Kalau gini nggak kelihatan kotaknya ya. Oke, lanjut diskusi. Ini tetap playernya. Silakan. Nah, saya bikin kopi dulu. Oke. Silakan di moderatori mana Akang, Bunda Rahma. Iya, Pak Noce. Pak Noce ini penggembala ini, Pak Noce ini. Bagaimana Bang? Pak Noce ini penggembala ini, teman saya ini Ustaz. Cuma Begini Bang Noce. Cuma belum dicukur. Bang Noce, kembali ke topik dulu. Iya, siap. Bisa nggak itu Kristen itu berdiri sendiri tanpa ada kitabnya Yahudi nempel? Bisa atau tidak? Nggak nyambung nantinya Bang Andi. Nggak nyambungnya di mana Bang? Nggak kan mengenai Tuhan Yesus itu kan dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab Tanakh, iya kan? Di mana tertulis itu dinubuatkan Bang? Sepertinya nggak ada deh. Jangankan dinubuatkan Bang, yang punya kitab aja sendiri nggak mengaku itu Yesus. Ini pertanyaannya Bang Andi,
terjemahan LAI benar nggak Pak Noce? Nggak semua benar, Bang. Nggak semua benar Bang Andi, jujur kalau Pak Noce. Nah itu dia. Iya, memang kalau itu ya memang nggak terlalu tepat sih yang lain. Itu loh Pak Noce, maksudnya nggak bagaimana mau dinubuatkan gitu loh. Itu kan cuman penafsiran terjemahan Septuagint yang Anda pakai, penafsiran berdasarkan iman Kristen gitu loh. Iya, dari nubuatan-nubuatan misalnya dalam kitab Perjanjian Lama itu lebih cenderung menuju kepada Yesus Kristus. Nggak ada Bang. Yesaya 53 itu nggak ke Yesus, Yesaya 96 nggak ke Yesus. Iya, kalau Yesaya 53 itu memang sangat mirip ya dengan proses penderitaan Yesus. Nah, di situ ada kata dia tidak akan membuka mulutnya, sedangkan di salib buka mulut. Iya, kalau buka mulut dalam konteks melawan kan mungkin. Gitu loh, jadi nggak ada, itu kan ya masih saya. Kalau Yesaya 96 di situ telah lahir, sudah lahir, Yesus belum lahir. Ya udahlah, ada nubuatan-nubuatan. Lebih baik kalau mau memperkuat Bang Noce, gitu ya. Lebih berbau Yunani saja, berdasarkan konsili Tertullianus, itu baru kena tuh. Karena ini ada dua budaya yang ada di dalamnya ini saling kontradiksi. Satu budaya yang beraliran dari Samawi, gitu ya. Satu budaya beraliran dari pagan, nggak bisa diketemukan gitu loh Bang Noce. Kalau Yudaism itu kan cenderung sekarang Torah begitu, mereka tetap bertahan di situ. Kalau Kristen kan nggak ada urusan ngambil dia. Pertama nih, perbedaan Tuhan, perbedaan sembahan. Terus Kristen mengambil sembahannya Yudaism turun menjadi manusia. Ini sebenarnya kan agak-agak sedikit menantang. Untung aja Yudaism itu orangnya pendiam. Ya bodoh. Lalu gitu loh. Tapi jangan coba sadis juga kalau Anda masuk kampung orang kan. Seperti yang terjadi di video-video itu, diperlakukan tidak enak. Ada yang digamparin, ada yang diludahin toh. Gitu loh. Jadi Pak Noce ya berpikir ulang lah. Bahwa tidak ada hubungannya kalau menurut saya. Itu Pak Noce, silakan. Iya, jadi di topik ini kan jelas bahwa Taurat dengan Oten kan, jadi kami menurut saya itu bahwa Taurat itu tetap dimasukkan ke dalam Bible, Bang. Karena itu ya, bahwa kami juga sangat percaya bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang kami imani, yang kami percaya. Beda Tuhan, Bang. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu kan, akulah yang Tuhan pencipta alam semesta itu. Di situ belum punya nama, masih sifat-sifatnya kan begitu. Nah, gitu. Terus Tuhannya orang Kristen kan Yesus. Jadi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Nabi Musa itu sampai ke Yesus sendiri gitu ya. Itu berbeda Tuhan dengan Anda. Jadi enggak kena Bang itu barang, serius. Enggak, sesuai dengan kesaksian Yohanes itu bahwa dia adalah Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia kan, yang menjadi daging. Ya itulah Tuhan Yudaism lu turunkan menjadi manusia kan? Iya kan Bang, begini. Nah itu dia. Kalau menurut Pak Noce, Tuhan Anda dengan Tuhannya Anda dengan Tuhannya Nabi Musa sama nggak? Sama. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yod-Heh-Vav-He. Kalau Tuhannya Bang Noce siapa? Kalau Sang Bapa ya Yod-Heh-Vav-He. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan sebagai beda dong. Ya. Enggak, karena
Yesus itu sang firman yang menjadi manusia. Bukan itu persoalannya, mau jadi apa kayak antinya. Tuhan Anda Yesus. Tuhannya lagi Musa, bukan Yesus. Jadi beda Tuhan. Iya, kalau yang di Kristen itu memang yang kami imani bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Ya silakan saja, Bang, nggak diganggu itu. Mau Tuhan menjadi manusia, mau jadi apa? Silakan saja, tapi jujur bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan agama lain. Jadi baguslah kalau jujur. Pak Noce malam ini berkata, kami Kristen, Tuhan kami itu Yesus. Beda dengan Tuhannya para nabi. Selesai sudah. Sebenarnya sama, cuman Tuhan yang di Kristen itu telah menjelma menjadi manusia. Gimana sih, masa ada Tuhan menjadi manusia, Bang? Iya Bang, kan Tuhan kan maha segalanya, maha bisa. Bang Noce, kalau Tuhan, Bang Noce, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti nggak ada lagi Tuhan? Iya, just ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kalau dia kan sudah jadi manusia nih, berarti nggak ada Tuhan. Artinya kalau yang dia dalam kekristenan itu bahwa dalam diri Yesus Kristus itu ada dua natur. Berarti bukan Tuhan menjadi manusia, Bang Noce. Tuhan ya masuk ke dalam diri manusia melalui kandungan Maria, lahir di bumi. Bukan Tuhan menjadi manusia, Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Begitu barangkali bahasanya. Enggak, yang kami tahu itu Tuhan yang menjelma menjadi menjelma kan menjadi sama aja tuh. Iya. Nah, setelah Tuhan ini menjelma menjadi manusia, berarti nggak ada Tuhan lagi. Iya, di dalam diri Yesus Kristus kan ada yang kami tahu itu ada dua natur. Berarti Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Tapi yang dipahami itu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, ya Tuhan itu yang menjadi manusia, menjadi daging. Sang ilahi itu yang menjadi daging. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia ya bukan Tuhan. Berarti nggak ada lagi Tuhan kalau dia jadi manusia. Enggak. Tapi berbeda Bang kalau di dalam keyakinan kekristenan. Gimana ya? Tapi saya nggak mau maksa sih. Ustaz, ini bisa coba Bang Andi dikit coba. Pusing nih, silakan mau ikut pusing. Bang Andi dikit, Bang Andi dikit. Coba Pak Noce, Pak Gondrong. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan sih? Ya. Tuhan Yahudi itu makhluk bukan? Makhluk. Tuhan Yahudi makhluk. Dari mana katanya Tuhan Yahudi makhluk? Coba tunjukkan di Torah Tuhan Yahudi itu makhluk. Ya. Kalau teman-teman di bawah ini masih mempromosikan Edis di sini, saya akan blok satu-satu. Teman-teman di bawah nggak usah lah, kami juga kan ada HP di sini. Blokir Bang Handi, saya yang Udah lah, nggak usah lah gitu loh. Kalau Anda mau senang di sana aja. Jangan promosikan Edis di sini loh. Muslim kok promosikan Edis? Gimana sih kamu ini? Lanjut. Ya, coba saya minta datanya. Kalau Tuhan Yahudi itu makhluk, Pak Noce. Iya, maksudnya kalau yang dipahami makhluk itu kan ciptaan ya. Iya, makhluk. Nah, saya minta datanya kalau Tuhannya Yahudi itu adalah ciptaan, adalah makhluk. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia ya. Itu Tuhan Kristen, bukan Tuhan Yahudi, Bang. Yang saya tanya Tuhan Yahudi. Ayo. Jadi yang saya tahu ketika Tuhan menjadi manusia ya seperti itu Bang. Karena Tuhan itu ada tidak bisa digambarkan, maka di dalam diri Yesus Kristus menjadi gambaran sempurna bahwa itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Pak Gondrong, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu makhluk apa bukan? Kata Pak Gondrong tadi makhluk ciptaan. Nah, saya minta datanya. Enggak, begini Bang, kalau Tuhannya orang Yahudi itu kan ilahi ya. Tapi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu bersumber dari sang ilahi itu. Maka yang saya pahami bahwa Tuhan itu seperti
gambaran manusia Jadi begitu, Bang. persingkat, menurut Bang Noce, sekarang ini detik ini juga Tuhannya Yahudi itu Yesus atau bukan? Tuhan Yahudi di zaman dulu ya, Bang. Sekarang. Kalau yang orang Kristen di Yahudi ya Bukan Kristen, Yesus Yudaism sekarang ini, bukan kalau Kristen memang- Yahudi. kalau Orang memang Yahudi, Yudaism. Yudaism itu Tuhannya siapa sekarang? Kalau Yudaism memang mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu sang Mesias. Enggak, Tuhannya Yahudi sekarang siapa menurut Anda? Iya, kalau Tuhan Yahudi ya masih tetap Hashem. Oke, Hashem. Tuhannya Iya. Kristen siapa? Yesus Kristus. Sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi? Sebenarnya kalau dari awal mula itu sang Bapa ini kan Sama sama enggak Hashem. sebenarnya? Pertanyaannya bro, sama enggak tuh Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sekarang ini, detik ini juga? Kalau yang mengenai Yesus Kristus ya tidak sama, Bang. Tidak sama, baik. Artinya apa? Tuhan Anda Kristen dengan Tuhannya Yahudi beda. Setuju? Iya. Iya, Artinya Yahudi kalau tidak sudah beda, tidak ada gunanya Torah lu pakai. Selesai, lanjut. beda berarti Pak Noce. Iya, sebenarnya begitu. Orang Yudaism tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, begitu. Ustaz Ali masuk, enak ini sama Pak Noce tadi. Iya. Enggak, kurang garam. Tapi kalau kita lihat rambutnya ya gondrong. Padahal dalam Bibelnya sendiri ya 1 Korintus 11:14, kehinaan bagi laki-laki berambut gondrong, berambut panjang. Nah, itu sudah dibahas sama Bang Kian Santan ulang-ulang itu. Iya Bang, Duh, kehinaan loh. Lanjut Ustadz. Ini cuma ada yang menarik aja sih ketika Pak Noce ini membahas beda tadi di situ. Karena di dalam kitab misal ya, kalau saya pernah buka itu di Yesaya 44:24 seingatku. Di situ kan dikatakan, saya coba buka ya biar tidak dibilang ngarang. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini Tuhannya Yahudi menggunakan kalimat satir lah mungkin lah ya. Siapakah yang mendampingi aku? Bahkan dia yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Kalimat tanya ini, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak Pak Tuhan yang lain selain Tuhan yang membentuk manusia sejak dalam kandungan? Enggak, dia memang Esa satu-satunya kalau dalam konteks ini, Bang. Esa. Oke, mantap kalau gitu. Berarti memang tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang Esa ini. Iya, tapi kalau dalam konteks Yesus Kristus ini berbeda, Bang. Enggak, ini konteks orang Tuhannya Iya. Yahudi. Iya, kalau Bukan, Tuhan Yahudi Tuhannya memang Kristen. jelas bahwa misalnya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu jelas bahwa mereka iya. Ada yang menarik lagi di sini, Pak. Di situ Iya. dikatakan Tuhannya Yahudi ini yang tertulis dalam kitab Yesaya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kan Yesus tuh dikatakan berada dalam kandungan. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kehamilan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Yesus ketika berada dalam kandungan, yang membentuknya adalah Tuhannya orang Yahudi. Iya, karena dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi atas pekerjaan. Hanya orang Yahudi yang membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Iya, yang membentuk daging dalam kandungan Maria. Betul. Oke, baik. Jadi Tuhannya orang Yahudi tadi membentuk Yesus di dalam kandungan Maria. Setelah dia lahir jadi Tuhan. Bukan karena dia lahir kemudian kami menuhankan dia, bukan itu. Kalau dalam kepercayaan kekristenan bahwa kenapa Yesus kami
percaya sebagai Tuhan karena memang itu adalah inkarnasi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Allah telah menjadi manusia, sang firman itu yang menjadi daging, makanya kami percaya bahwa firman Berarti itu, Tuhannya orang Yahudi tadi hilang jadi manusia. iya sebenarnya kalau Gitu, umat Yahudi juga mau jujur, sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu telah menjadi manusia. Cuman kan mereka nggak terima juga kan Bang. Bukan. Kan tadi kalau di dalam kitabnya Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Bukan yang berada di dalam kandungan. Itu Tuhannya orang Yahudi. Maka ketika bangsa Yahudi melihat orang hamil, orang mengandung, ya pasti bukan Tuhan. Dia itu yang dibentuk oleh Tuhan. Kan begitu Pak jadinya. Ya kan? Nah, ketika Anda pahami bahwa Tuhannya orang Yahudi tadi yang berfirman di dalam kitab perjanjian lama berubah menjadi manusia di abad pertama, yaitu menyalahi konsep dari keimanan orang Yahudi. Karena di dalam kitab mereka dikatakan Elohim itu bukan manusia. Sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 kan gitu. Iya, Itu Bang. Tuhan yang benar. Makanya ketika ada orang lahir, walaupun penuh dengan keajaiban, orang Yahudi nggak akan percaya kalau dia itu Tuhan. Silakan, Mbak. Izin sebelum lanjut kita sapa MKC. Selamat malam. Selamat malam, selamat pagi saudara-saudariku semua. Silakan. Kirain jaringanku. Ternyata Pak Noce lagi diam ya? Iya, saya lagi. Lanjut Pak Noce, tanggapin. Apa yang saya belum mendengarkan apa yang diceritakan tadi, masih kurang dengar. Iya, nyimak dulu Bang ya. MKC. Sekarang Noce. Iya. Jadi kalau yang tadi mungkin yang telah disampaikan oleh Abang tadi itu mengenai Tuhan membentuk manusia dari sejak dalam kandungan itu berbicara tentang konteks apa karya Tuhan mungkin ya, tapi konteks Yesus ini berbeda menurut saya, karena dia ini adalah yang ilahi yang telah menjadi daging. Itu dalam perjanjian baru ya. Karena Pak Noce, apa ya, siap. di dalam Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah loh. Yang mengalami perubahan itu pasti makhluk. Karena ada yang menjadikan, merubah sesuatu. Iya, konteks Maliaki 3 tentang apa perpuluhan itu. Iya, tentang perpuluhan ya. Bahwa Tuhan tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Ya, Maliaki 3 1. Perpuluhan Tuhan tidak berubah. Iya, Maliaki 3 itu kan tentang apa persembahan kan? Tapi ini menyebutkan Tuhan tidak berubah. Iya, tapi konteks ini berbeda, Bang. Di sini Tuhan, kalau dalam Maliaki 3 Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa dia tidak berubah dulu, kini dan selamanya. Itu dalam konteks apa ya, persembahan persepuluhan mengenai apa ketaatan bangsa Israel dalam hal memberikan sedekah. Jadi perpuluhan nggak pernah berubah gitu Pak maksudnya? Iya, kalau di konteks itu memang begitu Bang. Karena konteks itu berbicara tentang Allah Israel yang tidak pernah berubah, yang membalaskan berkat-berkat terhadap umatnya. Itu dalam konteks itu yang dimaksudkan Bang.
Akulah Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan itu tidak berubah. Akulah Tuhan, tidak berubah. Nah, sekarang kita juga melihat contoh di dalam Ibrani 13 nomor 8 seingatku, berkaitan dengan Yesus. Itu kan dikatakan juga, Yesus itu tetap sama, baik dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dikatakan Yesus tetap sama itu, dia sebagai apa Pak di situ Pak? Yesus tetap sama itu seperti semula. Maksudnya dia tetap Allah. Contoh Berarti di dalam 1 Yohanes, di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 ayat itu salah kalau gitu Pak. Karena harus percaya Yesus itu sebagai manusia. Iya, memang yang kami percaya dalam iman Kristen bahwa dalam diri Yesus itu ada dua natur. Ya kan, natur manusia dan natur Allah. Enggak, di sini kan dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus tetap sama ini dia sebagai manusia atau bukan manusia, Pak? Iya, karena sebenarnya dia dulu sampai selama-lamanya dia Tuhan. Berarti ya, Bang, bukan manusia? Kalau dalam kekristenan itu sebenarnya kami percaya bahwa itu yang tadi saya bilang, bahwa ada dua natur. Dan Yesus itu datang dari Allah. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 itu jelas bahwa dia datang dari Allah. Iya, Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, Pak. Di dalam Yakobus 1 nomor 17, segala sesuatu itu dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan itu, semua anugerah dari Tuhan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 4 pun dikatakan, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tuh, para murid-murid Yesus juga berasal dari Tuhan. Apakah yang berasal dari Tuhan adalah Tuhan? Ya bukan, Pak. Kalau semuanya berasal dari Tuhan adalah Tuhan, ya semuanya Tuhan, Pak. Tapi kami beriman kepada Yesus itu seperti yang tertulis juga di dalam Yohanes. Boleh aku izin bertanya Ustadz ke Iya, dia? Bang. Ya. Iya, Bunda. Bang, menurut Abang, apakah wajar, apakah masuk akal Tuhan Anda yang Anda tuhankan keluar dari rahim seorang perempuan, keluar dari Mr. V perempuan? Apakah Anda merasa itu wajar? Itu Tuhan dari situ. Kalau perempuan ya Miss P, Bunda. Masa Mister? Ya Mister, ya Allah, Miss P-nya perempuan. Iya, karena ya apakah Anda merasa wajar tuh Tuhan keluar dari kelamin? Merasa wajar? Saya rasa wajar-wajar saja, Bunda, karena begini, Bang. Bunda, karena memang dia manusia harus melalui proses sebagai seorang anak manusia ya. Di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun aku ini Tuhan bukan manusia. Tapi selain secara akal sulit diterima dengan akal, bahkan bertolak belakang dengan akal, secara dalil pun tertolak, Bang. Masa Tuhan keluar lewat situ? Apa bedanya dengan Anda manusia ini? Apa bedanya? Iya, kami kita ini keluar dari seorang ibu. Nah, masa Tuhan keluar dari situ? Di dalam perjanjian lama, kitab Yahudi tertulis, perempuan yang melahirkan tuh najis 7 hari. Bayangkan. Sementara Tuhan Anda keluar dari situ, najis tuh perempuan melahirkan 7 hari. Iya, ndak masalah penilaian Mbak. Mama kok penilaian tuh dalil loh? Iya, maksudnya, tapi kami
Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi yang keluar itu Iya. Tuhan. Tahu nggak kalau perempuan melahirkan? Tuh keluar bersama najis loh. Kok Tuhan sehina itu bang? Najis, ada air Iya. ketuban, lendir, darah. Macam-macam tuh Iya. bercampur Tuhanmu keluar. Ya Allah. Benar-benar deh. Oten. Enggak, mungkin Auzubillahi min zalik. Mbak Anda percaya, tapi kami orang Karena bertolak belakang dengan secara akal, logika tertolak, secara dalil pun tertolak. Anda lari kemana? Anda cuma iman buta. Iman buta apa? Ibaratnya nih orang jatuh cinta yang dia nggak melihat nih si ini ngapa sih di si itu kenapa. Yang penting cinta. Berarti ibaratnya Anda iman buta ya. Tai kucing pun rasa coklat. begini Itulah. Mbak, begini Mbak. Artinya sebenarnya Yesus, tetapi Yesus, karena Yesus itu Tuhan, kami Ya mana dari dalilnya? Secara dalil tidak ada seperti itu, Bang. Oke, Secara coba Mbak, logika tidak Mbak, masuk akal. Coba mana dalilnya itu? kami Yesus itu? percaya bahwa Yesus itu datang keluar dari Sang Bapa. Iya, semua firman ini Begini Mbak. firman. Oke, Nah, kenapa saya harus beriman kepada Yesus Kristus? Dalam karena kau nggak Yohanes pakai 4 akal. begini Mbak, dalil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, coba Mbak baca. Yohanes 14:1, 1:14. Enggak, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, tolong Coba kau dibaca. baca. Coba kau baca. Sebentar ya. Memang mereka dimatikan akal ya. Tuhan itu maha suci loh. Masa Tuhan sehina itu keluar dari Yohanes Coba baca. 4 Yohanes 14 ya. Bentar, saya buka. Yang jalan-jalan itu kali. Bentar, saya buka. Silakan Ustadz kalau masuk silakan. Lanjut aja. Bang. Iya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Begini Mbak, bunyinya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana di situ Yesus Tuhan? Iya. Mana di situ tertulis dia Tuhan mana? Ini kalau cek ke pental berarti Enggak, listriknya begini, mati ya. Ini tokennya habis nih Pak Noce nih. Ya. Tokennya bunyi-bunyi bang. Nggak ada di situ narasi Yesus Tuhan bang. Oke, Itu dia tujukan begini. kepada pengikutnya itu Bani Israel. Kamu Bani apa? Aku Iya, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. itu Yesus disampaikan. juru selamat bagi umat Israel. Tolong kasih saya data di mana Yesus juru selamat bagi Karisteng. Kasih saya satu aja bang data. Kasih saya data bang. Iya, kematian Yesus Kristus merupakan perdamaian. Kasih saya data di mana Yesus juru selamat bagi Kristen. Kalau di dalam Ibrani berapa itu ya? Yesus adalah juru selamat bagi orang Israel. Itu yang kita baca di Bibelmu. Tapi kalau Yesus juru selamat bagi Kristen seperti yang kau iman, tidak ada sama sekali bang. Yesus mendedikasikan dirinya atau diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Iya, Bukan karena untuk dunia aku berdoa, tetapi Begini, untuk Mbak. mereka aku berdoa, mereka yang telah kuberikan kepadaku. karena pada waktu itu belum adanya agama Kristen.
Belum Tapi adanya konteks yang Nah, makanya Yesus tidak mengenal Kristen. Si Paulus iya, lah itu ajaran Kristen berasal dari Paulus, si Kristus palsu. Makanya nggak nyambung kalian dengan enggak. Yesus. Kalian Kalau mengklaim pengikut Mbak, Yesus padahal nggak nyambung. Mbak, kalau Kristen itu kan pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Ada Yesus menyuruh kau bergereja? Nyanyi-nyanyi ada? Mana datanya Yesus menyuruh kau bergereja? Ngaku-ngaku klaim sepihak itu, ngaku-ngaku Iya, yang pengikut Kristus. kalau begitu yang Mbak pahami gereja itu apa? Ya gereja tempat kau nyanyi-nyanyi, doa-doa. Itu kan keliru, Yesus Mbak. tidak bergereja, Yesus ke sinagog. Dia orang Yahudi taat dengan hukum-hukum Torah. Umur tuh 8 hari disunat. Kau apa? Tak ada nyambungnya. Makanya aku bilang, kalian ini sebagai orang Kristen, percaya dirilah dengan kekristenan kalian. Jangan domplang sana, dompleng sini. Kayak parasit, kayak kuman. Kenapa nggak percaya diri dengan Kristenmu yang berasal dari Roma sana? Bahasa Enggak. Bibelmu kan bahasa Yunani. Kristen itu bukan berasal dari Roma, Mbak. Kristen Lah, itu kan pengikut pusat Kristen di mana? Kristen mula-mula itu apa? Katolik. Pusatnya di mana? Kan di Roma Kristen. sana. Kristen bermula itu dari Antioquia, Mbak. Iya, penamaannya di situ oleh si Paulus. Tidak laku ajarannya ini di Yunani, di Israel. Dia bawa ke Athena, di Roma sana dia kembangkan. Kenapa diterima di sana? Karena pagan. Dijadikanlah 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari sebagai kelahiran si Yesus. Jadilah Natal 25 Desember. Padahal itu kelahiran Dewa Matahari. Kong kali kong di sana ajaran si Paulus. Nggak. Ya, menyebar ke Eropa, dibawa oleh penjajah, masuk ke Indonesia, jadilah kau Kristen. Nggak ada nyambungnya sama Yesus, saya sudah terangkat. Coba Yesus, kita buktikan Yesus ajaran terangkat Yesus ke surga. ke langit. Ajaran Yesus dengan yang kau imani itu apa? Apa kesesuaiannya, apa samanya, apa? Yesus mengajarkan tentang kasih, kebaikan. Kasih semua, biar kami orang Islam itu, ya Allah. Iya. Hablum kan minallah, bahkan hablum minan-nas. Janganlah ajari kami kasih. Gak usah penjajahan, perang salib. Jangan bicara kasih tentang karesteng. Gak ada. Nggak usah kemana-mana, Tanpa Mbak. jadi karesteng pun, ya makanya aku bilang, mana ajaranmu berkesuaian dengan Yesus. Misalnya Yesus Begini, menyuruh kau bergereja, menyuruh kau apalah, apa Begini, perintah Mbak. Yesus. Ketika dalam Matius 28 ayat 18 jelaskan, Pergilah jadikan semua bangsa murid ku baptis bla bla bla. Di mana ya? Wah, Bunda Rahma pakai bahasa Rosi, jadinya kepental tuh, bla 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 bla. iya, Bang Kian bagaimana? Bang Ali. Sama Ustadz Ali, kalau sama saya nanti saya cukur itu rambut gondrong. Apa tadi Pak Noce? Tadi kepotong, narasinya apa tadi? Tuntaskan dulu. Oh, yang di Matius 28 ayat 18. Iya, apa poinnya yang mau disampaikan dulu di situ biar nanti kami tanggapi juga. Iya, kan segala kuasa itu kan telah diberikan kepada Yesus. Ya Yesus memberikan perintah amanat agung itu untuk menyampaikan kebenaran ke seluruh dunia kan. Nah, jadi kami beriman lewat itu, Bang. Oke, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, kan gitu? Iya. Oke, ada masa berlakunya kekuasaan Yesus. Kekal yang menurut saya, Bang. Sebenarnya kalau kita lihat dari narasi awalnya, dia itu kan diberi kuasa, baru diberi kuasa, kan gitu. Nah, kalau saya baca Pak, di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, di situ dikatakan kemudian tiba kesudahannya.
yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah, kekuasaan yang dia miliki akan tiba kesudahannya dikembalikan kepada Bapa. Sudah selesai berarti itu. Dia menerima kekuasaan, kekuasaannya dia kembalikan kepada Tuhan setelah tugasnya selesai. Kan gitu, Pak? Itu dalilnya. Ndak berakhir sampai di situ, Bang. Karena juga Yesus berkata di dalam bernubuat dalam Matius 25:31 kalau ndak salah itu bahwa dia akan bertakhta di atas kemuliaan. Yang kami tahu yang bertakhta di atas kemuliaan itu kalau kemuliaan itu tidak ada masalah. Matius 19:28 juga nanti bersama dengan murid-muridnya itu di atas tahta juga. Iya, tapi bersama dengan ke-12 muridnya. Tapi di sini di sini poinnya, Pak, dalam kitab Anda sendiri dari pengajaran Paulusnya akan tiba kesudahannya. Nanti segala sesuatu ketika tugasnya selesai dikembalikan lagi kepada Bapa. Kalau kekuasaan kerajaan dikembalikan kepada Bapa, berarti Yesus kembali pada posisi ya sebagaimana manusia pada umumnya yang setara gitu, tidak memiliki kekuasaan. Coba tadi kan di dalam Matius 28 Yesus diberi kuasa. Nah, setelah selesai tugasnya, kekuasaannya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Kalau sudah dikembalikan kepada Tuhan, ya selesailah dia tugasnya. Ya seorang presiden kalau sudah selesai tugasnya dikembalikan lagi ke negara, selesai. Dia kembali pulang kampung jadi rakyat. Mantan presiden jadinya, kan gitu. Makanya di dalam kitab Anda 2 Yohanes 1 nomor 3 kan dikatakan kita akan menjadi sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, gitulah, Pak. Siap. Siap diapain ini? Pak, kira-kira pertanyaan apa yang sulit dijawab, Pak? Gimana, Pak? Enggak, kalau saya ya tetap bahwa ketika Yesus berkata bahwa dia bertakhta di atas kemuliaan, berarti bicara kemuliaan ini kan bertakhta di atas kemuliaan kan kecuali sang ilahi itu sendiri, Bang. Aduh, Pak, tadi saya bacakan dalilnya loh, Pak. Matius 19 nomor 28, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sama, dia bareng dengan muridnya itu sama, Pak. Sama loh, itu pernyataan-pernyataan Yesus sama. Ini yang maksain dia itu Tuhan ini siapa sih sebenarnya? Dari tadi bingung saya. Dalil-dalilnya nggak sesuai deh kayak gitu perasaan. Emang nggak bisa lah kita diskusi pakai data kayaknya, Pak. Soalnya Bapak ketampil terus sama datanya. Nah, apalagi kalau kembali ke tema hubungan Taurat dengan orang Kristen. Tapi saya punya data menarik gini, Pak ya. Punya data menarik. Kitab Anda itu kan mencatat. Tadi kan Pak Noce, sebelumnya saya tadi sempat mendengar bahwa Pak Noce termasuk mengakui terjemahan LAI tidak semuanya benar gitu ya, Pak ya? Iya, Bang. Oke, saya tidak akan mempertanyakan mungkin di sesi yang lain. Karena di sini
ada sebenarnya merujuk kepada originalnya itu kan menggunakan kata theos. Oke, di dalam iman Anda tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul turun ke bumi kan menjadi manusia kan gitu. Iya. Itu konsep iman Anda ya. Iya. Cuman saya menemukan data yang menarik, Pak. Data yang menarik di dalam kitab Anda sendiri, yaitu di dalam Kisah 14 nomor 11. Kisah Rasul 11. Ya. Kisah 14 nomor 11. Anggap aja ini materi sangat berat ya Pak ya. Saya sambil share screen gitu ya, biar kelihatan saya serius diskusinya. Iya. Nah, di sini dikatakan kitab Anda. Saya coba buka ya, sebentar. Ini efeknya saya buang dulu. Kok tampilannya gini, Kang? Tadi saya pakai foto jadi ini kayak mana ya? Aduh. Hilangin ininya kayak mana ya? Ngilangin foto yang tadi, Oh, gini. Oke. Nah, ini. Nah, ini kitab Anda, Pak, di dalam kisah 14 nomor 11. Di sini dikatakan kan bahwa ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Di sini dikatakan dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Nah, di sini dewa-dewa di sini kan menggunakan original itu kata theos. Ya, jadi theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Pemahaman tentang dewa turun ke bumi atau Tuhan atau theos turun ke bumi dalam rupa manusia, ternyata ini sudah ada ajaran sebelumnya, Pak. Dan di sini bangsa menggunakan bahasa Likaonia. Saya pengen tahu Pak, ini maksudnya dalam bahasa Likaonia, ini dari bangsa apa dan pemahaman apa ini Pak? Iya, kalau itu memang dalam kepercayaan sebelumnya mereka mungkin mengenai ajaran pagan mungkin di mana dewa itu bisa menjadi manusia dan mereka tidak memahami sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus itu, bahwa yang Paulus ajarkan itu sebenarnya berbeda dengan yang mereka pahami, karena mereka hanya melihat secara. Jadi menurut Pak Noce bahwa ajaran tentang Tuhan, theos, dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, itu ajaran sudah ada sejak zaman dahulu dan itu adalah ajaran pagan gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ini sebenarnya sudah ada yang sudah ada kepercayaan sebelumnya bahwa dewa menjadi manusia. Tapi dalam konteks ini yang dimaksudkan oleh Paulus, maksudnya yang diajarkan oleh Paulus ini, yang dilakukan oleh Paulus ini berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu, Bang. Tapi kalau memang yang mengerti jadi manusia ya sudah ada sebelum, Bang. Kalau dari konteks ini kan. Kalau gitu berarti benar iman Anda itu sejalannya dengan konsep ajaran ini, Pak. Di sini memang dikatakan mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri, ya kan? Sebab rakyat biasalah yang berseru dalam bahasa Likaonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi konsep ajaran Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu ternyata sudah ada dalam ajaran dewa-dewa Yunani, kan gitu. Iya, mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa yang tidak lebih rendah daripada dewa meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman tentang Tuhan menurut kepercayaan orang apa ini, Pak? Kepercayaan mana? Kafir. Iya. Kepercayaan kafir. Jadi konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu konsep ajaran kafir, Pak. Iya, tapi konteks ini kan yang mereka pahami seperti itu. Yang
yang mereka artinya masyarakat di situ memahami bahwa seperti Ini itu. moderator kopi putih turunin dong, kayaknya tidur. Nah, oke. Ya ini kan kitab Anda, ini yang menjelaskan penjelasan dalam Matthew Henry bagaimana historinya. Nah, dalam pemahaman orang Yunani, mereka sudah sangat familiar dengan konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, kan gitu? Iya, dewa kan yang dimaksudkan mereka Iya, itu kan dewa di sini Theos, Theos itu Tuhan juga. Nah, Iya. tadi Pak Noce konsep imannya menjelaskan bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, kan gitu? Iya. Kira-kira sama atau beda, Pak? Nah, sebenarnya mirip, kalau dilihat mirip. Oh, mirip. Berarti konsep iman Anda mirip dengan konsep agama pagan Yunani. Iya, kalau mau jujur sebenarnya mirip, Bang. Iya. Berarti nggak mengikuti konsepnya Yahudi. Nah, itu Iya, dia. memang kalau konsep Yahudi mereka tidak percaya bahwa Sang Hasim itu menjadi manusia. Kan memang mereka nggak percaya. Nggak percaya, ternyata kiblatnya tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu dari ajaran bangsa Yunani. Kan gitu. Ajaran bangsa Yunani, bukan ajaran Yahudi. Kitabnya boleh ngambil dari bangsa Yahudi, tapi tentang rasa, penjelasan, vibes-nya apalagi itu nuansanya Yunani gitu. Kan gitu. Sama ini loh Pak. Sebenarnya sama. Kalau di dalam konsep mereka mengatakan, tapi oke lah saya bilang beda kalau mereka kan mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kalau di Dewa, dalam kan? Kristen mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Beda itu Pak. Iya, tapi yang dipahami oleh masyarakat pada saat itu ya, yang mereka pahami bahwa Rasul Paulus sedang mengajarkan seperti yang mereka imani, bahwa dewa turun, dewa menjadi manusia begitu. Tapi sebenarnya Iya. konteks yang berbeda yang diajarkan oleh Paulus. Iya Bang, ya, saya paham. Lah iya betul. Artinya ini kan tentang pemahaman Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu memang sudah familiar di tengah bangsa Yunani. Iya. Bagaimana kepercayaan zaman dulu, zaman pemahaman tentang dewa Zeus, dewa Hermes dan dewa-dewa yang lainnya kan gitu. Itu sudah ada pemahaman seperti itu. Iya, memang kita tidak bisa pungkiri karena memang sebelum apa yang diajarkan oleh Paulus, bangsa Yunani telah mempercayai bahwa dewa menjadi manusia. Iya, akhirnya ketika Paulus dalam pengajarannya mereka menganggap bahwa seperti itu ketika Paulus mengadakan mujizat-mujizat dan mereka berpikir bahwa itu adalah dewa yang telah menjadi manusia. Padahal ini konteks yang berbeda, Bang. Iya, contoh kalau Iya. kita buka Yohanes 1:14, kan versi Kristen itu kan nuansanya, penafsirannya, pemahamannya kan merujuk kepada yang tadi, Pak. Iya, Di sini mirip kan kalau firman dari itu konteks telah yang- menjadi manusia. Nah, dalam imannya Kristen, ngambil tafsiran pemahamannya itu selaras dengan pemahaman bangsa Yunani yang mengimani tentang para dewa, kan gitu. Sementara kalau dalam pemahaman orang Yahudi nggak kayak gitu. Sebagaimana tadi di dalam Yesaya 44 nomor 24. Tuhan itu justru yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Bukan Tuhan itu berada di dalam kandungan, bukan gitu. Tuhan itu yang menciptakan manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia Yahudi, kan gitu. Tapi Iya. kalau dalam pemahaman orang Kristen, ini sebenarnya gini ya. Contoh begini, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu tuh firman yang mana? Ya firman sebagaimana yang disampaikan juga kepada Maria di dalam Lukas 1. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan firman Tuhan itu yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat. Nah, ketika hari haknya terjadi, maka firman itu benar terbukti menjadi manusia.
Kan gitu, firman Tuhan itu benar terbukti. Nah, tapi dalam menjelaskan ini, orang Kristen mengimani firman itu yang sebagai Tuhan yang ke bumi menjadi manusia. Nah, maka pemahaman seperti itu sejalan dengan pemahaman bangsa Yunani. Nah, dalam pemahaman bangsa Yunani, konsep tentang dewa, theos, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu pemahaman bangsa kafir gitu. Iya kan, Pak? Betul nggak? Betul apa Iya, benar? kalau dalam konteks ini memang begitu, Bang. Ya udah. Jadi kekristenan itu tidak ada kaitannya tentang ketuhanan dengan bangsa Yahudi atau dengan kitab Torah. Tapi lebih cocok konsep ketuhanannya melalui dari bangsa Yunani atau dewa-dewa Yunani. Kan gitu? Kalau Iya, ya Pak. dari senanya mirip sama konsep pagan. Tapi Konsep pagan, konsep mengakui juga Pak Norses. Bukan Bang. Artinya saya mengakui kemiripan di sana, ya kan? Iya. Tapi itulah aku bilang tadi. dalam keimanan kekristenan itu kenapa yang kami imani Yesus harus menjadi manusia, memang dengan yang kami pahami itu karena ada karya keselamatan yang Tuhan mau buat. Ya, it's okay membahas tentang Yesus, membuat karya keselamatan dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Tapi Iya. kalau diimani sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itulah yang bermasalah. Sehingga kiblatnya itu merujuk kepada konsep dewa-dewa Yunani. Itulah, Pak. Makanya di dalam penjelasan beberapa dari ahli juga ya kekristenan tentang konsep ketuhanan yang dijelaskan di dalam Kristen, terutama konsep Tritunggal, itu merujuk kepada ya konsep dewa-dewa. Konsep dewa-dewa, apalagi Tritunggal itu kan dikenalkan oleh Tertullian, seorang penyembah berhala di abad kedua. Bagaimana dia membuat sebuah konsep yang dikenalkan, dirumuskan di tengah bangsa Yunani, ya cocoklah diterima, kan gitu. Kitabnya boleh, ngambil kitab terjemahan bangsa Yahudi ambil, tapi penjelasannya, pemahamannya ngambil dari bangsa Yunani, kan gitu. Misal satu kalimat contoh, ketika ada manusia, ada utusan Tuhan yang dipanggil sebagai anak Tuhan, benai Elohim, anak Theos, atau bahkan dikatakan Tuhan itu sendiri, itu dalam pemahaman bangsa Yunani, bangsa Yahudi, dia bukan Tuhan. Misal Nabi Musa dipanggil sebagai Elohim, sebagai Tuhan. Orang Yahudi tidak menuhankan Nabi Musa, itu hanya sebutan sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan. Tapi kalau masuk dalam konsep orang Kristen, ketika Yesus dikatakan sebagai anak Theos, maka dipahami juga sebagai Theos. Kenapa? Karena dalam konsep dewa-dewa terdahulu ada anak Zeus, Hercules. Hercules ini juga Theos. Nah, itu lebih cocoknya ke sana. Itulah yang masuk dalam rumusan Trinitas nanti. Polisi mengungkapkan sindikat jual beli data dan uang palsu di berbagai daerah. Di Sidoarjo, polisi menangkap 8 pelaku jual beli iktp dan mereka. Setuju nggak, Pak? Setuju banget. Iya, maksudnya saya kalau dalam konteks dalam kisah Rasul itu memang itu jelas yang dipahami oleh orang-orang di sekitar itu ketika Paulus sementara menyampaikan kebenaran. Emang menurut Pak Noce, Yesus itu berada di mana, Pak Noce? Di sorga, Bang. Kata siapa, Pak Noce? Izin Ustaz Alif, saya sedikit ya. Lanjut. Ya, gini Pak Noce, Yesus itu tidak berada di surga. Coba Pak Noce baca Matius 16 pasal 9. Kepadamu, ini Yesus bicara kepada Petrus ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga berada di si Petrus. Nah, sekarang kita lihat Yesus berada di mana. Pak Noce buka di Ayub
Nih, kebaca nggak? Ayub 27 pasal 3 ya. Setelah napasku masih ada padaku dan roh-roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Nah, jadi yang ada di dalam lubang hidung siapa yang berada di surga? Pak Noce lihat di Daniel 7 pasal 9, Pak Noce. Kelihatan ya? Nih. Iya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Nah, yang berada di surga itu ternyata yang udah lanjut usianya, sedangkan Yesus diangkat ke surga, kata Bible, usianya 33 tahun, Pak Nuce. Jadi di sini ada timpang ya. Di sini mengatakan, di Ayub mengatakan, roh Theos itu berada di lubang hidung. Terus di Matius mengatakan kunci surga itu ada di Petrus. Nah, di manakah Yesusnya? Ini di Ayub 27 pasal 3 dalam lubang hidung, Pak Noce. Nah, gimana tuh Pak Noce? Enggak, ini konteks yang berbeda, Bang. Kok berbeda, Pak Noce? Ini sama loh. Gimana sih? Iya, itu kan apa ketika siapa Ayub dalam pergumulan kan. Jadi kalau mengenai yang lanjut usia itu berbicara tentang sang bapa sebelum sang bapa itu menjadi manusia. Kok bapak jadi manusia? Mana ada bapak jadi manusia? Nggak ada, Pak Noce. Iya, maksudnya kan sang firman bagian dari Allah itu yang menjadi manusia yang Ini mah bener kata Ustaz Alim, jangan pakai data ya, ngeliur. Nah itu dalam 1 Yohanes 1 itu yang sang firman itu kan jadi mengenai memberi kunci kerajaan itu kan ya, Yesus memberikan kunci kerajaan. Berarti Yesus itu kan pemilik kerajaan. Dia memberikan kunci untuk Pak Noce, Yesus itu belum masuk ke surga, kuncinya ketinggalan di Petrus. Nah, Yesus itu sekarang berada di mana? Berada di Ayub 27 pasal 3. Karena apa yang berada di surga itu? Di Daniel 7 pasal 9. Itu udah jelas loh. Konteks yang berbeda, Bang. Kok konteks yang berbeda? Tapi kan jelas-jelas Yesus naik ke surga. Dalam Yohanes 14 juga yang saya sudah baca itu dia ke surga menyediakan tempat bagi kami. Begitu bagi kita lah. Sekarang saya tanya, kunci surga ada di siapa? Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan kepada Rasul Paul kepada Petrus. Nah, kunci surga ada di Petrus, gimana mau bisa masuk? Kuncinya aja ada di Petrus. Karena di Petrus itu adalah lambang gereja, Bang. Nah, mulai ngadi-ngadi nih, mulai ngarang nih. Enggak. Karena sekarang kunci surganya ketinggalan di Petrus. Ya. Yesus naik ke surga. Mau pakai kunci apa? Kuncinya ada di Petrus, nggak bisa masuk dia. Jangan-jangan di gerbang surga dia diemnya. Kan dia kan pemilik surga. Jadi apa salahnya ketika dia Gimana? Kan kuncinya ketinggalan di Petrus. Ini, Bang. Kan itu ajaran-ajaran Yesus supaya mudah dipahami. Ya, Tuhan Yesus kayaknya smart door lock gitu ya, pakai kode ini ya, jempol itu ya. Smart door lock kayaknya ya. Makanya. Aduh, Tan, lanjut Tan. Pakai smart door lock kuncinya ternyata Tan. Iya. Ya, kalau saya jadinya lebih seru membahas yang tadi, Pak Norce. Ketika sejarah yang tadi kita bahas, Pak Norce juga berdasarkan data yang memang akui, memang kemiripannya itu ke dalam konsep pagan Yunani. Begitu kita buka tentang sejarah konsep yang dibuat, sejarah yang dibuat, yang tadi saya sampaikan, ini saya buka data ya, kira-kira nanti Pak Norce itu gimana? Saya yakin Anda udah lebih paham duluan lah, tapi sebagai bahan edukasi aja kan. Ini juga sering saya sampaikan. Di sini dikatakan nih, nanti kalau Pak Norce ini data salah, ya Bapak instruksi aja. Di sini dikatakan Trinitas
adalah kata Latin yang berasal dari istilah Platonik trias yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, kan? Bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dari salah satu bapak dari gereja Katolik. Nah, benar nggak Pak data ini? Iya benar. Kalau data mengenai apa Tertullian, siapa? Iya, Tertullianus. Iya. Tentang ajaran-ajaran bahwa ada tiga teos. Memang Trinitas itu kan diajarkan oleh Tertullianus ya. Nah, benar kalau gitu. Makanya ini sejarahnya. Di dalam sejarahnya kan nih. Di sini dijelaskan, ini kan sejarah Trinitas. Websitenya juga dari Trinity. Banyak dari para condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab. Sebagai seorang filsuf, melainkan dilahirkan oleh seorang ilmu filsafat. Para pakar Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato, dari himne Plato. Makanya tadi kan Yohanes 1 nomor 1 kan himne Plato itu di abad ke-4 ke-5 sebelum Masehi ini kan, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di antara semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang Taurat karena tidak ada yang bisa memenuhinya dengan sempurna. Yesus Kristus sebagai penebus yang layak. Tanya nggak ada HP lagi itu baca. Itu datanya dari mana Bang John? Ketahuan. Bang John, itu datanya dari mana itu? Hah? Itu data dari mana Bang John baca? Saya hafal lah. Itu. Di mana arti data? Saya hafal. Dihafal. Dihafal, iya datanya dari mana? Bang hafal itu. Saya hafal itu Galatia 3 ayat 13. Janganlah dirubah-rubah. Galatia 3:13 Bang. Iya kan. Saya kan udah ada paham. Berbohong dalam segala hal. Kalau naik di komalnya Islam pasti itu aja yang dibahas. Makanya saya hafal. Oke, gini Bang, saya tanya lagi ke Bang John ya. Menurut Bang John, hukum Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, hukum Tuhan itu diturunkan ke Nabi Musa. Itu benar atau salah, Bang? Iya benar, itu benar. Benar. Terus Yesus mengajarkan hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Setuju atau tidak, Bang? Iya sudah, jangan framing begitu. Ya terus ya. Bukan framing, itu data, Bang. Jangan bilang framing. Kok kan menggiring. Berarti datamu framing semua, John. Kitabmu framing semua ini. Tapi kan kamu kan itu mau menggiring polemik. Loh, menggiring polemik. Ya iyalah. Itu data loh, Bang. Kau, John. Iya, saya tahu itu kan. Berarti kitab ini polemik menurutmu? Ketika kami membacakan kitab ini giring-giring ayat per ayat semua kitab ini. Ada polemik. Kok polemik? Jadi bagaimana ini Bang John? Bagaimana maunya Bang John bagaimana? Bang John maunya Bang John bagaimana? Oh, ya kan tadi kan udah saya jelasin itu artinya. Kan soalnya kan sekarang bosan. Jadi benar ya. Jadi benar jadi benar Paulus ini mengutuk hukum Taurat ya Bang ya? Lah, siapa mengutuk Taurat? Baca kan saya bilang, makanya baca itu di Galatia 2 ayat 3. Iya itu baca pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu datamu yang kubacakan tadi yang kau bawa John. Iya karena kenapa dia? 2:16. Ya iya sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Enggak ada yang benar kalau yang melakukan hukum Taurat, Bang. Karena? Kenapa? Apa? Karena kan hanya dengan tadi
Hanya dengan melalui iman aja, hanya melalui dengan iman aja kepada Yesus Kristus. Poinnya di situ, di akhir ayat itu, di akhir ayat itu, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan, termasuk Iya, tapi kan Paulus termasuk Bunda Maria dong. Bunda Maria, Nabi Musa. Ya, itu clear. Termasuk Yesus. Tapi kan Karena Paulus tidak ada dibenarkan dari hukum Taurat, kata Paulus. Iya kan, tapi kan dibaca dulu kan Paulus menekankan bahwa keselamatan datang melalui iman. Ya, betul. Di akhir Ya iman itu apa bang? Percaya kan? Percaya kan? Iya, Iman itu percaya kan? Percaya Iya. kepada siapa? Yesus. Percaya kepada siapa? Yesus. Apa kata Yesus? Sebab aku datang bukanlah untuk meniadakan dari hukum Taurat, Iya melainkan untuk menggenapinya. Barang siapa yang menjalankannya atau menerapinya dalam kehidupan, dia akan menempatkan tempat tertinggi. Bagi siapa yang meninggalkan walaupun dari kecil dari hukum Taurat, dia akan menempatkan dari tempat terendah. Iya kan, tapi Itu kan kata itulah. Yesus. Saya jawab lagi. Iya kan? Katanya Jadi kan kembali gitu, iman ke Kristus. 2:19 dia minta. Iya kan, Galatia Yesus 2:19 minta mati Galatia sekali. 2:16. Dari Galatia 2:16 dia mau loncat lagi ke Roma. Dia balik lagi ke Karena itu Korintus sama 13. artinya. Bang, hei. Saya bilang kan Roma 3:28 kan sama artinya itu. Lo kok ketawa? Iya, artinya walaupun artinya sama, itu tidak mengubah maksud di dalam ayat itu, Bang. Berarti ajaran apa yang diajarkan Yesus di Matius dengan apa yang diajarkan Paulus di Galatia ini bertentangan. Saya bilang tadi baca. Siapa bilang? Itu Paulus yang bilang. Nepuk air di dulang John ini. Paulus yang bilang. Di sini tertulis sebab Baca itu makanya ada tertulis terkutuklah orang yang itu. Di situ kuncinya Galatia 3:13. Pertanyaannya kan simple. John, pertanyaannya simple. Kau percaya Paulus atau percaya Yesus? Itu aja. Tadi. Iya kan memang ajarannya berbeda, tapi kan satu sumber dari Yesus. Kau bilang berbeda. Sepakati. Ajarannya berbeda, tapi akarnya Ajaran sama. Yesus dan Paulus beda. Tapi akarnya sama. Ya, kalau yang dinamakan, yang dikatakan berbeda itu sejalan atau tidak? Iya kan, tapi akarnya sama. Akarnya sama. Apa akarnya? Pertanyaannya yang dikatakan berbeda itu Di sejalan akarnya atau kan tidak? menjadi iman harus mengimani Yesus. Kan sama aja. Ya mengimani Yesus itu harus percaya kepada perkataan Yesus, Bang. Itu iman kepada Yesus. Bukan kan, iman kepada Paulus. Tapi kan sudah saya jawab itu. Berarti kau kenapa beriman dia kepada sudah Paulus, John? Siapa bilang? Ya. Kau jawab. Bang John percaya kepada Paulus? Saya kan percaya dua-duanya kan, itu biarpun ajarannya beda tapi sama. Dia patokan sama Yesus juga. Walaupun bertabrak. Walaupun berbeda, tapi sama. Gimana itu konsepnya? Bingung saya itu, Bang John. Mantap, John. Iya, kan Keimananmu, John, luar biasa, John. Bingung bagi dirimu aja tuh. Loh, Bang John. Makanya jangan bawa doktrin kalau diskusi, Bang. Apa? Gak usah, jangan bawa doktrin kalau mau diskusi, Bang. Mana doktrin? Coba Ini kan gunakan akal. Iya, iman itu berdasarkan dari doktrin, Bang. Kalau Bang Jo. Saya bilang, saya baca di kampus itu kok. Gimana, Bang Jan? Siapa bilang saya Bang Jan? Lah, Abang John sendiri mengatakan ajaran mereka berbeda, tapi satu. Itu bagaimana konsepnya kalau bukan doktrin, Bang? Siapa bilang? Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan A. Sedangkan Paulus mengatakan Z. Abang lebih kepercaya ke Z. Nih saya bilang nih, Kok bilang satu? Ya. Saya bilang ini ya, ajaran Paulus, Bang Lee. Dengan doktrin. Kok doktrin kan saya kan sudah baca. Ini saya kasih tahu nih, Bang. Ajarannya Paulus lebih fokus pada iman kepada Yesus sebagai syarat keselamatan. Udah paham itu? Yang diimani Yesus apa? Hah?
Kok diimani Yesus apa? Yang diimani Yesus apa? Iman Ya, ya, kepada Paulus Yesus. kan mengimani Yesus Yesus lah. mengimani apa? Paulus mengimani Nah, Yesus. Yesus mengimani apa? Hmm? Yesus mengimani Iya kan dia apa? kan pembawa firman. Iya, Yesus mengimani apa? Iya kan dia kan pembawa firman. Yesus mengimani apa? Kok susah banget sih jawabnya? Ya kan Yesusnya pembawa firman. Biasanya Mengimani apa, siapa? John? Yang ditanya Putus-putus mengimani Mas Oki. apa? Yesus mengimani siapa? Orang Yesus itu pembawa firman kok. Yesus adalah firman. Baca Hidup itu yang di kekal Yohanes. itu adalah mengenal Allah yang benar. Yesus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Iya. Yang diutus. Baca mengimani Yohanes siapa 3 ayat 16. Iya, mengimani Dia itu- siapa? Hah? Elah udah. Yesus mengimani siapa? Kalau udah loncat-loncat ayat lagi, ntar kayak tadi kepentok lagi kau. Mana kepentok orang sampai yang bilang diutus. Makanya saya Yesus balas Yohanes mengima- 3 ayat 16. Dia diutus sama siapa? Gini John, John, kau punya ini nggak John? Kau punya water pass nggak? Nggak tahu deh apa itu waktu pas. Ya enggak lah. Saya bukan tukang. Water pass itu. Mister Ayo ya. Saya bukan tukang. Coba kau taruh di atas kepalamu biar seimbang. Saya tidak seimbang no Kan derajat. bohong, tadi katanya nggak tahu. Apa itu? Makanya biar seimbang John. Dikala perbedaan kau bilang sama itu sudah tidak seimbang. Siapa bilang begitu? Yesus mengajarkan mengimani siapa? Tadi lu yang bilang bang. Kan Paulus mengimani Yesus. Kenapa kau baru ngomong udah lupa? Paulus kan mengimani Paulus Yesus. mengajarkan mengimani Yesus kan? Iya. Mengajarkan mengimani Yesus kan? Nah, sekarang Yesus mengajarkan mengimani siapa? Iya kan Yesus kan pembawa firman. Enggak ada yang dia imanin. Macetnya apa? Jawabnya apa? Yesus mengajarkan mengimani siapa? Iya kan dia kan bawa firman sendiri. Mana bisa dia? Abang tahu gak sih dia arti bahasa? Yesus mengajarkan mengimani siapa? Gua nggak bakal lari dari pertanyaannya. John. Iya mengimani gimana? Mengimani Yesus berarti kan? mengajarkan mengimani siapa? Jawab bukan bertanya. Yesus mengajarkan mengimani Iya kan siapa? saya balikin. Berat banget kayaknya jawab Tuhan lu mengimani siapa? Arti mengimani tahu gak? Dijawab dulu baru dibalikin. Enggak, Yesus saya tanya lagi. mengajarkan mengimani siapa? Arti mengimani Nah arti sekarang, mengimani tahu gak? nah sekarang kalau Paulus nyuruh mengajarkan mengimani itu apa artinya? Kan dua orang itu mengimani. Iya. Mengimani itu percaya bang, percaya bang. Iya kan berarti kan lebih dari satu orang mengimani. Nah sekarang apa? Ayo. Yesus nggak punya bapak? Hah? Dia kan firman Bapa. Yesus punya bapak nggak? Nah, Firman Yesus Bapa, punya firman bapak Bapa. nggak? Ditanya. Firman Sekarang Bapa. Yesus mengajarkan mengimani siapa? Gue nggak bakal loncat dari pertanyaan gue. Yesus mengajarkan. Iya kan makanya saya tanya balik. Mengimani itu kan artinya lebih dari satu. Macet berarti. Kok macet? Berarti macet. Apa mengimani itu lebih dari satu? Apa itu bang Jen? Iya Maksudnya mengimani apa? kan Nggak dia kan nyambung, itu. Paulus mengimani Yesus kan berarti kan lebih dari Nggak nyambung satu. kau. Hah? Berarti Yesus. Kalau dia firman. Tahu nggak arti dari iman itu bang Jen? Bang Jen, menurut bang Jen iman itu apa sih? Definisi iman? Iya lo percaya. Percaya. Itu apa maksudnya lebih dari satu apa? Percaya Tuhan itu lebih dari satu gitu? Enggak kan Paulus kan berarti mengimani Yesus berarti kan lebih dari satu orang. Oke. Maksudnya Paulus apa? mengimani Nggak jelas, Bang. Yesus. Apa yang diimani Paulus dari Yesus bang? Ya itulah perkataannya. Apa yang diimani Paulus dari Yesus? Perkataannya. Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana bang? Perkataan siapa? Ya perkataan Yesus lah. Semua Perkataan Yesus yang mana, Yang mana, bang? yang Yang mana, diimani Paulus? Hah?
katanya Yesus itu firman. Firman itu kan perkataan. Iya. Sekarang kau bilang pengintan Yesus. Sekarang Iya. Yesus mengimani perkataan siapa? Yesus kan mengimani perkataannya dia sendiri lah. Orang dia iman kok, itu kan firman dia. Kok gitu? Aduh, kok gitu? Dia yang menarasikan kok dia bertanya kok gitu? Gimana Bang John? Bingung ini John ini beleng-beleng. Bingung sendiri Bang John, kok gitu? Ya kok yang bikin bingung. Oke gini Bang John, saya pelan-pelan ya. Izin Bang John Kau Sulkir. bilang lebih dari satu tadi. Izin Bang John Sulkir. Ya, izin ya. Kita pelan-pelan ya Bang John ya. Kita kutip ajaran Yesus ya Bang ya. Di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan apa Bang? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. Oke Bang? Terus? Berarti Yesus di sana menganggap dirinya apa Bang? Tuhankah atau utusan? Ya utusan Bapaknya. Ya, sebagai benar, utusan. Berarti bukan Tuhan ya? Sebagai firman Allah itu kan Tuhan. Firman. Firman itu apa? Perkataan. Iya, perkataan. Di Lukas 1 ayat 1 8:30 apa kata Yesus? Sebab segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Itu firman yang mana tuh? Yang disampaikan Tuhan kepada Yesus? Iyalah firman dia sendiri lah, firman Bapa. Jadi kalau dirubah gitu, kalau firman itu Yesus, sebab segala Yesus telah Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, gitu ya Bang ya? Iya, firman Bapa kan sebagai Yesus. Aduh, gimana sih Bang? Lah, gini Bang, doktrin itu jangan dulu dipakai Bang. Kita berdasarkan makanya ini itu aja Bang. Berfirman kepada Yesus, menyampaikan. Kalau Masa abang Yesus mau berfirman kepada Bang, Yesus, gimana sih kalau Bang? abang mau tahu itu Artinya Yesus identitas ngaca di situ Bang. Abang, kalau abang mau tahu identitasnya Yesus itu, baca itu di Yohanes semua lengkap. Iya, ya saya kutip tadi kan Yohanes Bang. Iya, semuanya Yohanes 17 mengatakan Yesus itu utusan, penyampai Iya. firman. Makanya bukan firman baca itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, kalau nggak salah itu Yohanes 1 ayat 1. Oke, Yohanes 1 ayat 1. En harke en hologos, kai halogos en prosenteon, kai teon en hologos. Ala Apa ya Bang? itu. Nah, bisa kau John? Hah? Bisa nggak itunya John? Iyalah firman lah. Nah, Yesus adalah firman. pada mulanya En harke, pada mulanya. En hologos, Iya. ada yang berfirman. artinya Yesus adalah firman. Kai hologos, dan yang berfirman. dengerin En dulu makanya dijelaskan. prosenteon adalah Tuhan. Nih ya. Kai teon dan Tuhan. En hologos, yang berfirman. Iya ya abang-abang ini. Makanya saya Kalau sudah jabarin jawaban itu. pakai gini dan nia itu. Itu sudah abang-abang itu tahu gak firman itu apa itu firman? Atau nia. Firman itu Nah, itu abang jabarin. Firman itu Allah tahu gak bang? Dibacain. Iya. Firman itu perkataan Bang. Pada mulanya ada Firman yang itu Allah tahu gak? Yang adalah Allah, dan Allah lah yang berfirman. Firman itu perkataan. Iya makanya kan Yesus dari ludah. Perkataan ini kan bercabang makanya ludah. saya jabarin satu-satu bang. Pada mulanya. Apa pada En mulanya? harke. Pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Pada mulanya ada firman tadi ya. Itu dibacakan teks originalnya. Iya ya abang Kenapa tahu gak masih itu? berterjemahan teks originalnya din? Abang tahu gak artinya pada mulanya firman? Ada itu. En harke en hologos, berfirman, pada yang mulanya berfirman. ada yang berfirman. Iya kan Atau kembali ke ininya itu, pada mulanya ada yang berkehendak. Iya, bisa tapi juga. kan itu artinya gak bang? Pada Iya, mulanya saya tahu. Pada mulanya adanya firman apa? Kalau diarti tahu nggak? Pada mulanya ada yang berkehendak. Pada mulanya itu apa itu? Pada awalnya. Itu Kalau bang. sudah ada kata pada mulanya,
Yesus itu, nah Yesus itu ada pada mulanya atau setelah difirmankan? Pada Belum mulanya. ada kan? Pada Berarti yang mulanya berfirman tahu itu nggak siapa? artinya? Iya, pada mulanya siapa yang berfirman? Iya, Siapa yang tahu nggak berfirman? artinya kan tuh pada mulanya apa itu? Pada mulanya itu awal-awalnya pada mulanya. John, itu pertanyaan bodoh, John. Iya kan Pintar apa, makanya John? makanya kan Jangan yang bodoh kau tanyakan, kau pertanyaan bodoh kau iya kan makanya dijabarin satu-satu itu. firman. Ya, pada mulanya ada yang berfirman. Ketika belum ada yang berfirman, Yesus itu udah ada apa belum? Udahlah. Di mana? Kasih tahu ayatnya. Sebelum Sekarang Yohanes saya 1 tanya, pasal 1, Bang. coba. Saya tanya firman, abang tahu gak apa itu firman? Pada mulanya adalah firman. Kan ini kan Firman itu perkataan, udah. Itu pertanyaan bodoh yang udah 1000 komal menjelaskan itu, yang Oten belum paham sampai sekarang, yang pura-pura nggak tahu. Bang, Itu firman pertanyaan itu bodoh, kan- John. Itu debat-debat klasik itu. Itu debat klasik, John. Udah, itu- sekarang pertanyaannya, sebelum ada yang berfirman, di mana Yesus berada? firman itu abang tahu gak apa itu? Coba. Firman adalah Itu pertanyaan bodoh. iya kan makanya kan saya bilang itu Pertanyaan harus klasik itu pertanyaan Mas diartiin dijawab masing-masing. ribuan apologet yang sudah dijawab itu sudah firman. Iya kan makanya kan bang saya bilang kan pecah masing-masing itu. Nah, kalau udah pakai makanya itu sudah dong. Hah? Siapa bilang doktrin? Aduh putus lagi. Sekarang pertanyaannya, sebelum ada pada mulanya, di mana Yesus berada? Bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya, di mana Yesusmu? Di mana? Bersama-sama dengan Berarti ada Allah. dua di situ. Berarti beda, ada dua di situ. Kalau bersama-sama sendiri atau berdua? Berdua lah, pribadinya kan dua. Nah, artinya dua kan? Iya kan, Sekarang di pribadinya antara dua. dua itu yang benar menjadi Tuhan. Di antara yang dua itu mana yang benar menjadi? Kembali lagi kita pertanyaan awal. Ya kan saya udah bilang pribadi kan beda-beda. Balik lagi dong ke Tritunggal gitu. Di antara tadi kalau di antara dua itu yang salah satu mana yang benar menjadi Tuhan? Bersama, iya kan pribadinya kan pribadi yang sama itu ilahi. Ya, putus lagi. Halo. Halo. Yang mana yang benar? Apa-apa? Gimana Bang Jen? Iya, yang mana yang benar? Ya kan itu kan saya sudah bilang itu pribadi ilahi. Pribadi kan berarti beda. Kan Tiga kau dalam bilang satu. tadi dua. Kalau bersama-sama kau bilang dua. Dua nih. Nih, Kan dua ada dua pribadi. nih. Jariku ada dua. Iya, pribadinya kan. Iya, yang benar yang mana menjadi Tuhan? Ya, Yang menjadi sebenarnya Tuhan. Tuhan tuh Kalau pribadi ada dua ilahi. di situ. Pribadi ilahi itu kan lari-lari ke Bang. Tritunggal. Udah Bang, nggak usah lah kembali ke doktrin lah Bang John. Kok doktrin Ini aja. Iman saya lo. Iya, iman abang kan nggak berdasarkan apa yang disampaikan Jawaban Yesus. udah paling Bang. itu jawaban udah paling mentap tuh, Bang. Bang Angga, itu jawaban udah paling mentap tuh, Bang Angga. Iman Iya, saya itu paling mentap tuh. Iya, udah paling Analogi, logika udah nggak ketemu tuh. Emangnya iman saya Tritunggal. Jawaban begitu artinya Iya, tapi kan apa yang disampaikan Yesus, abang tidak taati Bang. Siapa bilang? Ya Bang John sendiri yang bilang. Mana buktinya? Mana coba kasih tunjuk saya. Apa yang itu? Kata Yesus apa? Tuhan itu, inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bang John menganggapkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Iya kan Yesus pribadi. tidak menganggap itu Tuhan. Iya kan doktrin apa namanya? Yesus ini mengatakan Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Dia itu utusan. Di situ kan ada di Alkitab. Apa yang mau disanggah? Di mana? Ya itu kan saya bilang. sekarang satu. antara presiden apakah satu pribadi, Bang? Hah? Presiden dan wakilnya itu nggak satu pribadi, Bang. Ini lagi Tuhan, Bang. Satu pribadi gimana sih?
Tuh yang satu pengen ke Iya kiri, kan yang satu kamu pengen ke kan kanan. ngambil analognya beda. Kalau saya kan ngambil analognya kan. Nah sekarang kalau sekarang nggak pakai analogi aja. Oke, gua nggak pakai analogi bang. Oke, tadi lu bilang bersama-sama itu ada dua. Yang mana? Lu nggak pakai analogi. Ayo. Bersama-sama dengan Allah. Firman memiliki hubungan yang sangat dekat. Itu ada satu atau dua? Kalau sudah dikata. Iya kan pribadinya dua. Ya. Itu ada dua. Tadi pertama satu, sekarang dua. Oke, jadi dua pribadi ya. Jawaban. Dua pribadi kan saya bilang dari tadi. Ya, dua pribadi. Sekarang yang bersama-sama dengan Allah itu siapa? Firman. Di manusia itu siapa? Hah? Apa? Yang menjadi manusia siapa? Yesus. Yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Nah, artinya manusia bersama-sama dengan Allah. Yesus. Makanya kan saya bilang baca Yohanes 1 ayat 1. Udah dibaca. Iya, makanya kan saya udah bilang. Paham bener. Jangan diputer-puterin itu Yohanes 1 ayat 1. Boker sambil ngapain? Baca itu artinya nggak berubah. Iya, makanya sambil ngapain aja dibaca itu nggak berubah artinya. Makanya kan saya bilang. Nah, kalau sudah iya, udah clear. Gua kunci jawaban lu tadi. Makanya nggak usah kan lari kemana-mana saya dulu. bilang. Pertanyaan lu belum selesai. Makanya kan kalau sudah bilang. dikatakan bersama-sama satu atau dua. Kalau sudah bersama-sama satu atau dua. Bersama-sama berarti pribadinya dua dong. Dua Tuhan. Dua. Sekarang pribadi mana yang lebih benar dijadikan Tuhan? Ya kedua-duanya lah sama. Keduanya manusia menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia gitu. Ya kan itu aja konteksnya beda. Jadi Tuhan apa Tuhan menjadi manusia? Iya kan beda. Kalau abang bahas Yesus kan berarti konteksnya beda. Iya makanya pertanyaannya juga beda. Pertanyaannya juga kan beda. Tuhan menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan kan beda tuh pertanyaannya. Tiga pribadi yang beda. Gimana sih? Kau bilang satu, sekarang tiga. Iya kan tiga pribadi. Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus. Yang konsisten coba John. Itu sama. Iya. Sekarang abang saya tanya, abang tahu gak sih ajas tunggal itu apa? Balik lagi deh. Kalau ya, kenapa harus jadi tiga? Iya makanya abang pahami dulu itu Tritunggal, pahami dulu Tritunggal. Siapa yang ngajarin Tritunggal Bang John? Yesus kah? Siapa yang ngajarin Tritunggal? Ya Yesus lah, itu di Matius berapa itu? Matius 5 atau apa tuh? Di mana? Di mana coba? Nah, coba baca. Kalau hafal baca. Jangan bilang hafal doang tapi nggak pernah baca. Ayo. Pokoknya itu apa? Sukukan. Intinya apa? Sebahkanlah. Jangan pakai pokoknya. Nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pokoknya itulah dia. Ya yang sebelum dia naik ke surga itu. 3 apa 1 itu? Matius 5 berapa itu? Hafal nggak? Ya saya kan hanya ayat-ayat terakhirnya aja pas itu dia naik ke surga itu. Sebabkanlah apa? Dia naik ke surga. Tadi kau kan dia dikasih, dianya kasih pesan kepada murid-muridnya, sebabkanlah Injil ini atas nama Allah Bapa dan Putra. Itulah Matius berapa itu pokoknya lah. Makin gabrol ini aja. Dah, kan? Makin gabrol ini aja, jauh. Ditanya itu organ Tritunggal, itu kan udah di situ. Iya, Tritunggal maksudnya apa gitu Bang John? Satu-satunya Allah yang benar itu. Iya kan. Nah, poinnya di situ Bang John. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia itu sebagai utusan. Di Lukas 4 ayat 8. Di Lukas 4 ayat 8 apa dikatakan di sana? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada Dialah kau harus berbakti, bukan kepada Yesus.
Iya, kan saya bilang tiga pribadi yang berbeda, tapi sifatnya sama. Iya, memang berbeda, Bang John. Yang katakan sama siapa? Jangan membantah apa, John? Hah? Ya kan sekarang kan saya bilang pribadi Allah itu beda sama pribadi Yesus. Lantas mengapa Bang John mengatakan Yesus itu Tuhan? Kan beda. Ya, bersama-sama dengan Oke, Allah. di Matius menjadi 4 ayat 30, 4 ayat 8, apa itu? Di sana isinya itu berkatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah ku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus ini firman atau penyampai firman? Firman lah dia. Ya, lalu Firman. siapa firman dari mana yang dia terima dari Bapa? Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Berarti siapa yang memberi firman kepada Yesus? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Aduh. Iya kan saya balikin lagi. Oke, anggaplah firman itu Yesus. Firman Jadi itu dibaca Allah. gini ya. Segala Yesus yang telah engkau sampaikan kepadaku telah Firman aku itu sampaikan Allah. kepada mereka, gitu. Firman itu Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana sih, John? Berat ini Bang Nun. Firman Allah. Berat ini Bang Nun. Iya kan makanya. Ini berat ini udah Siapa yang berat? minumnya bodrek campur napasin campur autan ini dia nih, Bang. Mana abangnya aja yang comot-comot. Kan saya tetap jauh Sebab dari apa Yohanes. yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika diserahkan mengambil roti. Tuhan mengambil roti, mencuri. Iya. Apalagi tuh? Mencuri. Oh, Tuhan mencuri. Apa tuh? Mencuri. Apa tuh? Apaan, ngomong apa? Apa tadi tentang keledai lagi tuh? Paling pertanyaannya hanya Pergi ke tentang seluruh mencuri dunia dan keledai. beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah, itu kan beritakan, siapa yang memberitakan Injil itu, John? Ya rasulnya lah. Para murid Yesus. Bukan Yesus. Murid Yesus kan Yesus kan itu. Bukan Yesus. Naik ke surga. Yesus itu, kalau Yesus firman, kalau Injil itu firman, berarti Yesus itu Injil, gitu. Ya kan Injil kan itu Bang, firman Allah yang tertulis. Nah, Yesus itu, Tahu gak? kalau firman yang tertulis Injil, dan menjadi Injil, daging, firman kalau yang Allah yang tertulis menjadi tertulis. segini, John. Kalau Yesus itu Kalau firman kau menuhankan Allah firman, secara kalau kau lisan. menuhankan firman harusnya segaris. Mau dia menjadi buku, mau dia menjadi orang, itu Naik sama. Elizabeth. Coba jelaskan di atas Sama ke Bang. surga. Mbak Elizabeth. Sudah Kak Elizabeth. Gimana sih? Jadi Bang, di Yohanes 17 ayat 8, apa kata Yesus di sana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Iya tahu itu. Coba Kak Elizabeth, naik Kak Elizabeth, kita selaraskan dengan pemikiran John. Ya, John Naik aja Mbak Elizabeth. sama-sama Kita John diskusi Elizabeth. santai, Tidak liar di sini ada narasinya. hujatan. Iya muter-muter aja nih. Tidak narasi liar di sini sama John. Iya, cuma John ada hanya muter-muter aja. Kak Elizabeth. Soalnya- Coba Kak Elizabeth Soalnya si abang ini nggak ngerti Tritunggal. Sebentar John, sebentar. Sebentar John, kita coba. Kak Elizabeth. Halo, selamat malam, selamat pagi, Mbak Elizabeth. Selamat Ya. pagi. Selamat pagi. Bagaimana Mbak kakakku yang Elizabeth? Santun. Ya. Kak Eli. Bagaimana menurut Mbak Elizabeth dengan tema yang di atas Mbak Elizabeth? Apa itu? Oten mengutuk hukum Tuhan. Kapan Bang Oten mengutuk hukum Tuhan, Bang? Nah, Matius 5:17 tadi Bang ya. Mangga Ya itu ini di Galatia 3:13 Bang. Sogir. Enggak, yang Matius 5:17 kita dari Ya, awal benar. dulu Bang. Matius 15 Yesus mengatakan
hukum Taurat. Betul ya Kak Elizabeth ya? Kak Elizabeth tahu ya ayat itu ya? Gimana? Kak Elizabeth, iya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Betul kan? Betul ya? Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Betul ya? Sepakat ya Kak Elizabeth ya? Nah, Kenapa betul Bang Abang bilang? iya, dua. Kan Abang membaca sesuai dalil, siapa yang bisa membantah, ya kan? Iya benar. Nah, kan aku bilang betul itu Yesus datang Iya, membawa hukum Taurat, betul Kak? Menggenapi kan? Aku nggak bilang salah kan? Enggak. Nah, makanya sebentar Kak Eli, bentar. Aku bilang itu betul. Kak Elizabeth juga membetulkan kan? Nah, sekarang di Galatia 2:16, karena kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat ya manusia yang benar ya. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, maka kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan karena iman kepada bukan hukum Taurat, tapi hanya iman kepada Kristus. Nah, terus sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Kak Elizabeth, di akhir ayat itu, Karena melakukan hukum seorang pun yang Taurat. dibenarkan, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Kak Elizabeth, orang yang melakukan hukum Taurat benar atau salah di ayat ini? Tidak Boleh aku dibenarkan. benar sebentar Bang? Silakan Kak, silakan. Kakak ini santun enak. Gini. Hukum Taurat kan diturunkan pada saat zaman Nabi Musa kan? Begitu kan? Dan selain 10 hukum Taurat itu, ada juga hukum-hukum yang tertulis di bawahnya, ya kan? Ketika hukum-hukum Taurat itu dilanggar, apabila kedapatan, maka kan dihukum berdasarkan yang ditulis itu. Apabila kedapatan berzina, hukumnya adalah dilempar dengan batu. Apabila kedapatan mencuri, akan dihukum gantung. Pokoknya dihukum mati lah, memotong dan lain-lain lagi. Dan 10 perintah itu disematkan di dahi mereka dan di tangan, ya kan? Di tangan dan di dahi. Itu kan udah menjalankan perintah Bang. Betul. Pada hari Sabat harus Iya. tidak boleh bekerja, ya kan? Tapi ada yang mereka langgar secara sembunyi-sembunyi Bang. Orang-orang terkemuka waktu itu, orang-orang kaya, Silakan. hanya melakukan di luarnya tapi tidak ke dalam hati, enggak. Dia membawa keledai ataupun hewan-hewan mereka tanpa pengetahuan orang banyak. Gitu. Karena harus memakan keledai. Dia tidak tahu dong harus sebentar, maaf saya potong Mbak Elizabeth. Maaf Tapi ya. katanya tadi menjawab. Oke, sedikit lagi. Ya betul. Yang dikatakan Mbak Elizabeth, kami paham. Itu hukum kisos ya, yang Mbak Elizabeth jelaskan itu. Oke. Ini ada Benar, kan? kaitannya Bang dengan sewaktu orang-orang Farisi bertanya sewaktu mereka mendapat perempuan yang sedang berzina. Enggak, poinnya di sini Mbak Iya Bang, Elizabeth. perempuan yang kedapatan berzina itu Bang, mereka Ya betul, dirajam, dilempari pakai batu. Ya apabila betul. apabila kedapatan mereka melakukan pelanggaran, apakah Abang meyakini Ya, itu kan menjamin hukum Taurat. orang-orang ahli Farisi itu tidak melakukan hukum zina, melakukan hal zina? Tidak kan? Baru. Apakah mereka Begini, tidak pernah melakukan pelanggaran? Tapi apabila Itu hanya kan kedapatan, artinya hukum Taurat yang dijalankan kan? Hukum Taurat yang iya itu kan? Bangku. Iya. Itulah makanya Oke, tadi saya bilang. kita kunci di Kan situ. apabila kedapatan, kalau tidak kedapatan gimana? Iya, paham saya, paham. Iya paham. Itu yang dimaksud oleh
di sangat paham. dalil di Galatia, Bang. Gitu. Nah, sekarang tidak ada seorang pun yang dibenar Taurat. Iya. Bisa aku lanjut sebentar lagi, Bang? Jalankan. Bisa aku Nah, lanjut sekarang sebentar? Gini kan? Kan sebentar, Yesus Pak. berkata, Ini kakak udah Sebentar, sebentar, Kak. Mbak Elizabeth. Poin-poin yang Mbak Elizabeth sampaikan itu kami paham, hukum-hukum yang Mbak Elizabeth sampaikan tadi kami paham. Belum Tapi selesai, Bang. ini Belum selesai, Bang. di Sedikit lagi, bisa kan? Galatia Bisa kan? 2:16 Iya. tidak Itulah kan. seorang pun yang dibenarkan dari hukum Taurat, kata Paulus. Iya, karena Tidak mereka seorang melakukan pun yang melakukan Orang tidak dibenarkan. Gini loh, gini. Yang melakukan Kan yang itu kakak 10 bacakan tadi perintah. tidak dibenarkan, Kak. Kan 10 tadi perintah. Apabila Anda melakukan apa 10 perintah itu? melakukan 9, 1 dilanggar, yang 9 itu batal. Itu dulu satu poin. Kedua, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, siapa kamu yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah kamu dulu yang melempar wanita ini. Hendaklah kamu dulu yang melempar wanita ini. Apakah orang-orang di situ Kita nggak butuh melempar, perjalanan itu. wanita Kita itu? nggak butuh Enggak, kan? perjalanan itu. Ini poinnya, Paulus membatalkan hukum itu. Gimana sih, Kakak? Karena tidak ada yang mampu mengikuti. Poinnya di sini nggak ada satu pun yang dapat Paulus mengikuti. di sini Semua orang udah berdosa di situ. Gitu. kalau tidak mampu, artinya Iya. Kristen itu Ngapain Yesus mengajarkan? Iya, Mengapa hanya Yesus mengajarkan hukum hanya Taurat, Yesus Mbak yang Elizabeth? benar-benar mengikuti sejatinya hukum itu. Hanya dia yang tidak pernah Oke, melanggar. Karena kita dia yang ini ya kembali ke membenarkan. tekstual ya, Mbak Elizabeth ya. Matius 5:19. Apa kata Yesus di sana? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah kecil, yang paling terkecil kata Yesus, yang meniadakan yang paling terkecil ya, dan mengajarkan demikianlah kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga, yaitu neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Ini Yesus mengajarkan dan untuk menerapkan hukum Taurat. Kan ini selaras, Bang. Kan tidak pernah dihapuskan. Selaras dari mana? Nggak pernah dihapuskan hukum Dalam itu kan. pernyataan- Tapi mengikutinya susah oleh gitu. Paulus. Nah, sekarang Gini, dari sebentar Bang Nun. Yesus Izin Bang yang Nun. dibacakan. Ya. Iya. Sebentar izin Bang Nun. Tadi kata Elizabeth kan nggak ada yang sanggup menjalani hukum Taurat. Nih, kalau nggak ada yang sanggup, kenapa Yesus mengajarkan? Barang siapa yang mengerjakan dan menerapinya dari hukum Taurat, walaupun yang bagian terkecil, dia akan menduduki tempat tertinggi. Ini dianjurkan untuk menerapi dan mengajarkan, kata Yesus. Tapi dia akan Yesus menepati nggak- tempat tertinggi. Bagi yang tidak menepati, walaupun yang terkecil loh, kata Yesus. Bagi yang tidak menjalankan, walaupun yang terkecil, dia akan menepati tempat terendah di neraka, kata Yesus. Oke. Kok bisa-bisanya Mbak Elizabeth mengatakan hukum Taurat itu tidak ada yang sanggup menjalaninya? Memang kan Kalau ini tidak aku ada yang dah sanggup sadar. menjalaninya, Yesus tidak mungkin mengajarkan itu, Mbak Elizabeth. Tapi dia nggak menyebutkan orangnya siapa yang pernah melakukan hukum Taurat itu kan? Dia nggak mengklaim kan? Bukan, Hanya ini di sini mengajarkan. di Matius 5:19 ini Yesus mengajarkan, menerapi dan mengajarkan hukum Taurat. Hukum-hukumnya apa? Kalau Anda menerapi dan mengajarkan hukum Taurat, Anda akan menepati tempat tertinggi di kerajaan sorga. Kalau Anda menghilangkan walaupun yang terkecil, Anda akan tempatnya di neraka. Nah, ini Paulus katanya menghilangkan atau membatalkan. Berarti tempatnya di mana, kata Yesus? Menurut Kak tempatnya di Elizabeth. neraka. Menurut Kak Elizabeth, itu di situ Yesus memerintahkan atau melarang? Coba. Iya
memerintahkan, Bang. Dia mengajarkan, tapi Yesus tahu Kalau Yesus tidak sudah sulit kata untuk perintah itu menjalankannya gitu. Itu poinnya, Bang. bisa. Kalau sudah kata perintah, apalagi itu perintah Tuhan, ya. Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian yang lebih berat dari kemampuan umatnya. Itu Tuhan. Sekarang Abang coba berpikir, sewaktu Yesus berkata, siapa Saya kamu udah yang pernah berpikir. melakukan dosa, hendaklah kamu melempari wanita itu. Berarti kan Ya, semua gini Kak, pernah kalau melanggar bicara gitu. dosa itu artinya gini. Di situ Yesus berkata dengan tegas, ya Kak. Yesus berkata dengan tegas, pilihlah salah satu kan di situ. Istilahnya gini. Yang menjalankan walaupun sekecil apapun akan masuk kerajaan tertinggi dalam sorga. Itu perintah. Yang tidak menjalankan akan masuk neraka. Kak, atau neraka. Itu perintah. Kalau yang membangkang ya artinya itu membangkang perintah. Begitulah, Bang. Bermasalah. Enggak bermasalah bagi yang memerintahkan, tapi yang diperintahkan yang punya masalah. Itu loh Kak, berpikir sehatnya. Ketika pemerintah menghukum undang-undang, itu memang jelas, tapi banyak yang membangkang, banyak yang melanggar perintah itu. Hukumannya apa? Penjara. Gitu loh Kak. Yang sehat tuh analogi begitu Kak. Kalau hanya bernarasi tapi inilah hukum Taurat bla 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 segala macam. Itu nggak usah bernarasi hukum yang tadi. Iya, hukum dasarnya, iya betul. Kalau membatalkan, saya berpikir secara normal. Gitu Kak. Jadi saya di sini tidak memaksa Kakak untuk melakukan hukum Taurat, tapi bertanya, benarkah Paulus ini membatalkan hukum Taurat? Angkang atau tidak kalau itu? Pertanyaan akan ke situ. Kak benar Menurut Taurat bla bla bla. analogiku kan, menurut analogiku Bang, Iya, artinya Paulus itu menekankan ya, ke pribadi. itu kan analogi Kak. Kita mengikuti apa yang tertulis Kak. Iya. Sekarang gini Ya, loh, kita mengikuti apa yang tertulis Kak. aku berbalik kepada diriku ya Bang ya. Aku berbalik kepada diriku. Apakah aku pernah melanggar hukum Taurat? Iya, aku pernah melanggar hukum Taurat. Itu iya, aku pernah melanggar. Sama seperti saya. Saya pernah melakukan dosa juga sama. Sama. Apakah aku tidak memaksakan kita harus sempurna 100% gitu kan. Apakah aku menyalahi hukum Taurat? Enggak kan? Aku kan hukum itu kan. Karena hukum itu kan kita istilahnya memandang kalau kita melakukan itu adalah kesalahan gitu. Kita pernah melakukan ini berarti itu adalah pelanggaran. Beranalogi dengan sehat di situ. Bentar Kak, Kakak beranalogi dengan sehat di situ karena pendapat pribadi Kakak betul. Tapi ini yang jadi pertanyaan di sini, Paulus membatalkan semuanya. Sebab tidak ada seorang pun sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Kakak, kalau Kakak melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan. Galatia berapa tadi? 2:16. 3:13. 2:16. Galatia 2:16. 2:16 Kak itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena 2:16. 2:16. Oke. Kita kan Kakak baca di situ. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Analogi Kakak secara pribadi udah betul. Kita semua manusia tidak ada yang sempurna, tidak pernah tidak berbuat dosa, pasti pernah. Sekecil apa. Itu ada solusinya Bang Nusugir. Iya. Itu ada solusinya kata Yesus. Betul. Di Matius 18:3-5. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepada kamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku gitu. Jadi apa pesan Yesus ini? Ya bertobat. Karena sejatinya manusia itu ya tentunya tidak ada yang sempurna Mbak Elizabeth.
Oke, oke. Gitu. Tentunya ada sesekali kita menghilangkan dari hukum-hukum itu, bukan ini ya. Aku udah dapat Seperti ya. Kan di sini perikopnya ini dong. Orang Yahudi dengan orang non Yahudi diselamatkan karena percaya kepada Kristus itu. Jadi intinya gini loh Bang. Ketika itu kan orang Yahudi menolak Yesus. Gini karena mereka Enggak, kan dibaca ayatnya aja Kak dulu Kak. Dibaca ayatnya dulu Kak. Di Galatia 2:16 dibaca ayatnya dulu biar paham dulu. Jangan baca dulu ya 2:16. Tadi kan udah dibaca oleh Abang. Udah tahu kok. Udah tahu sih. Jadi benar ya, tidak ada yang dibenarkan dari hukum Taurat ya. Karena kan orang Yahudi ini hanya percaya hukum Taurat, tapi dia tidak percaya kepada Yesus gitu. Itu masalahnya, maka Paulus mengatakan hal itu gitu. Ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, dia secara otomatis sudah menjalankan hukum ini loh. Kan Yesus pernah berkata, hukum terutama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan yang kedua kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kan ada juga dalilnya seperti itu. Enggak gini Kak, jangan loncat ke sana. Ini kan masih konteksnya Galatia 2:16. Ini maksudnya Yahudi gimana nih Kak? Di sini tidak ada tertulis Yahudi di sini. Ya, ini ada Bang di atas judulnya. Judulnya di atas ada kan orang Yahudi dan Perikopnya orang oke. Kalau dikatakan, nah sekarang ini Galatia ini Bible kitabnya siapa ini? Kitab Bible Perjanjian Baru. Ini jadi Galatia ini untuk orang Yahudi apa untuk orang Kristen Kak? Bentar, baca dulu ya perikopnya. Perikop lagi. Untuk orang yang non Yahudi memang ini. Non Yahudi. Kalau dikatakan non Yahudi berarti yang menggunakan Bible ini orang Kristen kan? Clear di sini Kak. Mau kakak tafsirkan itu ke Yahudi kemanapun tetap ini digunakan untuk orang Kristen. Non Yahudi. Bukan Muslim yang menggunakan Bible ini. Tetap untuk orang Kristen. Tidak diberlakukanlah hukum Taurat untuk orang Kristen di sini. Beranggapan kan begini Bang. Betul. Kalau keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Padahal itu semua berlaku untuk semua manusia. Gitu. Iya justru itu di sini Paulus menganggap kalau melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan dan tidak selamat. Artinya seperti itulah. Karena Yahudi menggunakan hukum Taurat. Mereka yang membangkang ya mereka artinya kafir dari hukum Taurat. Gitu Kak. Orang yang berdosa memang melakukan hukum Taurat juga banyak. Kan gitu. Kalau bicara tentang hukum, silakan pilih mau menjalankan hukum atau tidak. Kalau kau mau membangkang dengan hukum, ini loh akibatnya. Ini konsekuensinya. Kalau kau menjalankan, inilah konsekuensinya kan begitu. Di Galatia 2:16 itu bukan untuk Yahudi, tetapi untuk non Yahudi. Siapa non Yahudi yang menggunakan kitab ini siapa? Muslim bukan. Hindu bukan juga. Buddha bukan juga, tetapi Kristen di sini. Nah, di sini tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Untuk siapa ini? Tapi Bang, gini loh. Walaupun Paulus berkata seperti itu, kita juga tadi membawa perikop. Kita bawa ke perikopnya. Sebenarnya saya nggak mau buka perikop. Bentar. Walaupun aku ikuti jalur Abang, ketika Paulus berkata seperti itu, apakah kita bisa hidup seenaknya enggak kan? Kan sudah dibilang. Aku ikuti jalurmu. Iya. Apakah aku tidak membenarkan hukum-hukum itu? Enggak kan?
Itu sebagai panduan juga kan? Tadi kan aku sudah bilang ke kakak, analogi kakak tadi sudah benar bahwa kita manusia tuh pernah melakukan dosa, betul. Tapi ada jalan keluarnya, kita bertobat. Nah, tetapi di sini secara global Paulus membatalkan semua, tidak dibenarkan. Kakak selama hidup saya tanya, nah, kakak selama hidup pernah nggak melakukan kebenaran dalam hukum Taurat? Pasti pernah. Kakak belum pernah membunuh kan? Kakak pernah membunuh? Saya tanya. Oh, maksud abang kalau ketika kita melakukan satu, yang lain kita jalankan tidak membatalkan hukum itu maksudnya? Kak, gini kak. Memang kalau kita menjadi manusia sempurna 100% itu nggak mungkin, tidak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang kakak sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Apakah semua pelajaran kakak hafal? Kan nggak mungkin, Kak. Tapi tuntutan hukum itu Nggak begitu, mungkin. Bang. Begitu tuntutan. Nah, hukum itu, Kak, hukum itu dibuat ketika hukum yang kita tidak mampu, bahkan kita bisa melanggarnya. Contoh, saya tidak pernah menafikan di agama saya banyak orang Muslim yang tidak menjalankan puasa Ramadan. Banyak. Saya tidak menutup mata itu. Benar. Saya tidak pernah menutup mata untuk yang saya katakan salah. Apakah itu benar? Itu salah. Salah itu. Jelas itu melanggar aturan. Konsekuensinya apa? Bukan di dunia. Di hari penghakiman nanti ada konsekuensinya di situ. Gitu, Kak. Hukum itu memang kita tidak akan mampu menjalankan 100%. Masuk hukum negara. Solusinya Nusukir ada. Iya, solusinya bertobat. Termasuk Seperti hukum apa negara. yang dikatakan Kita Yesus. dilarang membuang sampah sembarangan. Pasti kita pernah sekali buang sampah sembarangan. Apakah menjadi kesalahan yang fatal? Tidak. Kenapa? Karena kita memperbaikinya. Orang yang benar itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang benar itu yang mau memperbaiki kesalahan itu. Itu intinya. Oh, lagu paling lama itu Nusukir. Elizabeth ini sebenarnya saya benar. Saya sangat senang sebenarnya diskusi dengan beliau nih. Kak Elizabeth ini enak orangnya. Jadi mau menerima. Artinya gini, Kak ya. Ketika kakak katakan apakah ketika kakak tidak menjalankan hukum Taurat itu kakak membatalkan? Tidak. Cuma di sini ditulis di sini kita sesuai yang tertulis, tidak dibenarkan orang yang menjalankan hukum Taurat. Iya, berarti kata Paulus poinnya Bang Nusukir. Benar. Iya. Berarti poinnya Nusukir Paulus bahwa tidak ada kebenaran sedikit pun di dalam hukum Taurat. Kata Paulus. Berarti Bunda Maria, Nabi Musa, dan Nabi Isa atau Yesus itu tidak ada yang dibenarkan yang mereka lakukan selama ini, kata Paulus. Karena dikatakan Paulus apa? Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat di Galatia 2:16. Kita belum ayat selanjutnya tuh, Kak. Kalau ayat selanjutnya malah belum. lagi. Di Galatia 2 ayat 21 itu juga menjelaskan seperti itu. Iya. Bahwa hukum Taurat 19-nya itu juga akan lebih pusing lagi. Aku kan gini loh teman-teman. Aku punya teman orang Yahudi, teman di TikTok juga kan. Sama seperti abang bilang tadi kan. Mereka itu menjalankan hukum Torah, dia mempelajari hukum Torah itu dan 5 kitab dari Nabi terdahulu. Kitab Kejadian, Talmud termasuk Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, apa satu lagi? Persuagisme, apa nama kitabnya itu nggak aku ingat lagi kan? Mereka itu tidak mengakui Yesus Kristus sampai sekarang loh. Ada itu. Mereka ada juga yang mengakui, ada yang enggak gitu. Ada yang percaya, ada yang enggak. Mereka beranggapan dengan mengikuti adat tradisi dari hukum Torah itu sudah ada itu adalah agama mereka gitu. Betul. Itu dia mereka beranggapan undang-undang hukum Taurat itu
udah bisa menyelamatkan mereka tanpa percaya kepada Yesus gitu. Yahudi tuh. Iya bang, aku ada teman loh, aku ada teman. Yahudi atau Kristen? Yahudi atau Kristen itu? Yahudi Kristen dia atau itu. Yahudi agama Yahudi kak? Agama Yahudi, aku tanya loh bang. Kakak Jadi percaya agama nggak? Yahudi percaya Tahu saya Yesus. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Yang percaya, berarti yang itu percaya Yahudi itu Kristen, ortodok Kristen. Kristen dia. Kristen Ada yang enggak, berarti. ada yang enggak Kristen, ada yang dia memang murni agama apa bilang? Lupa aku pun. Yahudi. Yudaisme. Yudaisme tidak pernah menerima Yesus, Mbak Itu Elizabeth. makanya, itu yang aku bilang tadi, dia hanya mempelajari hukum Iya, kalau mereka menerima Yesus berarti Kristen. Iya kan itu aku bilang. Cabutlah sudah Yudaismenya Dengan itu. Yudaisme beda. Aku ada temanku, dia agama Yudaisme. Terus? Kok dia bisa percaya Yesus? Gimana? Kata Mbak Elizabeth, dia teman atau tidak kak? percaya Gimana? Yesus. Enggak, temanku ini enggak percaya. Dia enggak mengakui Yesus Nah Kristus. iya, memang iya. Jadi gini kak. Yahudi itu memang kitabnya Terbagi 3. Ada juga Muslim. Muslim pun banyak mereka. Yudaisme ada. Jadi Kristen. itu kan kaum kak. Sebenarnya itu kaum kak. Bani Israel itu kaum. Anak cucu dari Nabi Yakub itu kalau nggak salah. Itu kaum. Aku sudah menjawab pertanyaan kalian kan? Aku ingin bertanya juga dong. Apa yang dijawab? Apa yang dijawab Mbak Elizabeth? Aduh, kakak sampai batuk ketawa. Aku mau bertanya dong. Iya. Udah nggak mau Bang Angga, biar kita kasih slot yang istimewa nih buat kakakku nih. Ya, silakan. Baru Elizabeth Tarikat, silakan baru. Tapi sebenarnya poinnya belum sampai itu Bang Nusogir. Belum tuntas Tapi, itu poinnya. saya paham poinnya dia. Jadi dia menganalogikan dirinya sendiri bahwa dia juga pernah berbuat salah, berbuat dosa. Nah, itu jadi analoginya ya masuk akal lah menurut saya. Artinya Kak Elizabeth juga tidak terlalu ke ayat ini gitu Bang Angga ya. Jadi dia menganalogikan dirinya sendiri bahwa dia pernah melanggar hukum Taurat ya. Udah silakan Kak, saya terima itu, silakan. Susah kita untuk mengegas ini kakak ini nih satu nih. Silakan Kak. Silakan, mau bertanya apa Mbak Elizabeth? Aduh. Silakan kakak. Apakah aku pernah menanyakan ini kepada kalian? Nanti kalian bosan pula enggak kan? Enggak, ayo udah. Yang diulang-ulang itu malah lebih bagus Kak. Jadi lebih memahami nanti. Silakan. Apa dulu pedoman ataupun yang diajarkan Nabi Muhammad untuk umatnya, Mak? Pedoman pengajaran gitu. Maksudnya? Pengajaran Bang, kan biasanya Nabi itu ada ajaran untuk umatnya gitu. Oh, pedomannya tetap Al-Quran. Al-Quran. Hadis. Itu. Pertama tauhid, kedua sholat, ya zakat, puasa, haji. Tauhid itu apa? Adilan. Apa tauhid? Ya? Tauhid itu apa? Mengimani Allah Subhanahu sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu tauhid tuh Mbak Elizabeth. Oke. Mengenal Tuhan itu satunya yang benar itu tauhid tuh namanya. Itu sering diajarkan Yesus itu di Bible. Banyak itu. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa.
Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. 4 ayat itu clear menjadi kami umat Islam. Apalagi Kak? Silakan. Rukun Islam itu ada 5 apa gimana Bang? 5 Rukun Islam. Rukun Islam itu kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. itu wajib hukumnya gitu. Gini Kak, bersyahadat itu satu kewajiban bagi umat Islam. Karena satu hari kita mengucapkan syahadat itu dalam sholat pasti ada. Subuh, asyhadu alla ilaha illallah, dalam ajan pun ada. 5 kali dalam ajan satu hari. Ya. Dalam iqomah 5 kali juga. Dalam sholat subuh 1 at-tahiyatu, ya, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa di situ jumlahnya? 9. Ini aja Bang Nusok ya, yang wajib-wajib aja Mas. Iya. Nah, syahadat. Nggak nyampe dia ke sana. Sholat itu wajib. Nah, ketika sampai di haji, ya di haji, menjalankan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu. Kenapa ada pengecualian? Ada pengecualian. Ada kewajiban bagi yang mampu. Yang tidak mampu bukan tidak wajib, silakan berniat. Niatkan untuk berhaji. Karena kemampuan itu bukan dinilai dari ekonomi saja, Kak. Paham kan? Paham ya? Paham lah. Apa lagi yang mau ditanyakan? Ya. Silakan Kak. 1000 pertanyaan ku jawab Kak. Tadi udah selesai hukum Taurat dibatalkan. Masalah tauhid tadi poinnya sama ya, apa yang diajarkan Yesus ya. Tauhid ya, bukan yang diajarkan Paulus ya. Iya. Ya, silakan Mbak Elizabeth. Silakan Kak. Ya, Bang Angga tadi bilang poinnya hanya menyembah Tuhan sembahan satu ya kan, Tuhan yang Maha Esa ya gitu tadi Bang ya. Terus kenapa harus istilahnya rukunnya itu harus ibadah haji juga? Apakah itu suatu perintah gitu? Apakah itu perintah langsung dari Allah gitu? Betul. Betul Kak. Betul, itu perintah. Kenapa harus ibadah haji gitu? Iya. Ya itu perintah Mbak. Bagi yang mampu. Itu perintah itu. Kan sudah dijelaskan oleh Bang Nunsogir tadi. Perintah. Kenapa? Nggak usah ditanya. Kenapa? Itu perintah. Kenapa Allah mengharamkan babi? Nggak usah ditanya. Babi ini, nggak usah. Itu sudah perintah. Gitu sih. Oke. Memang pertanyaanku agak-agak apa juga kadang-kadang kan. Silakan Kak. Mempertanyakan yang tidak ada jawabannya kadang juga ini. Jadi ini Kak, haji salah satunya adalah ya kan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di belahan dunia, di seluruh dunia. Ketika kita di Mekah, kita akan bertemu orang Afrika, orang Zimbabwe, orang Korea, orang Jepang, orang Palestina, orang Arabnya, orang Amerika, orang Inggris, termasuk orang Indonesia. Indonesia kita akan bertemu dengan siapa? Orang suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Ambon, Medan, semua suku di Indonesia. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, kita ketemu di sana. Tahu di mana arah kiblat kita. Kita mengetahui kenapa kita harus menghadap ke kiblat.
Apakah kita menyembah itu yang namanya Ka'bah? Bukan. Bukan itu tujuannya. Kita meniatkan hati kita. Kita sekarang gini. Ketika kakak dikasih tahu arah tapi kakak tidak tahu arah, apa namanya itu? Kesasar. Dasar buta. Nah, ketika kita dikasih arah tapi kita menuju ke arah itu dengan cara bagi apa? Ternyata arah itu apa? Baitullah itu apa? Baitullah itu adalah rumah ibadah pertama kali yang dibuat oleh Allah, suci, yang ada di kota, yang di tanah haram menjadi tanah suci, kota Mekah. Bukan itu Baitullah. Baitullah itu apa? Baitullah itu adalah rumah Allah. Gitu Kak. Jadi kita tahu arah kita ke sana. Semua orang Islam itu satu arah, bukan menyembah itu Ka'bah, bukan. Kita hanya mempunyai satu arah. Itulah kekompakan kita. Kita menyembah Allah yang satu, kita menghadap ke arah yang sama dimanapun umat